beta jaga biar kedua pendapat tetap pada relnya. Kemudian mungkin bisa jadi ada beberapa sesat pikir, mungkin bisa saja seperti strawman ataupun ad nauseum yang mungkin beta akan tegur, tapi itu kalau misalnya dilakukan terlalu sering. Tapi kalau beta pikir tidak terlalu sering, ya itu silakan pendapat masing-masing yang membuktikan itu, gitu, agar diskusi tetap jalan. Yang berikut adalah setiap pendebat hanya boleh berbicara kalau dipersilakan oleh moderator. Jadi kalau Anda mau protes apapun itu, tolong nanti sampaikan, minta dulu pada beta akan izinkan baru Anda boleh bicara. Kelima, menyambung itu, jika pendebat ingin protes atau menyampaikan sesuatu yang dianggap penting atau urgent ketika debat sedang berlangsung harus melalui moderator. Sudah beta sampaikan tadi. Kemudian keenam, pihak lain selain pendebat dan moderator dilarang ikut bicara selama debat berlangsung. Oke, metode debat yang pertama adalah kita bagi dalam 3 babak pertama, kedua, dan ketiga. Babak pertama ini akan dilakukan selama 40 menit, di mana awalnya ini dilakukan oleh pernyataan pembuka oleh Pak Suma selama paling lama 10 menit, boleh kurang. Kemudian ada sanggahan atau tanggapan oleh Pak Esra selama 5 menit, kemudian balik lagi mempertahankan argumen oleh Pak Suma selama 5 menit, begitu seterusnya sampai diakhiri dengan tanggapannya Pak Esra. Karena Pak Suma yang membuat pernyataan, maka Pak Esra yang menutup dengan sanggahan terakhir 5 menit juga. Itu kurang lebih 40 menit. Nanti masuk di babak kedua sebaliknya, Pak Esra yang membuka pernyataan pembuka Pak Esra selama kurang lebih 10 menit, boleh kurang. Kemudian Pak Suma memberi sanggahan atau tanggapan selama 5 menit. Balik lagi Pak Esra mempertahankan argumennya selama 5 menit. Begitu seterusnya, tapi ditutup oleh Pak Suma di babak yang kedua ini. Babak yang ketiga, pernyataan penutup oleh kedua pendebat, yaitu 3 menit. Nah, ada satu hal yang perlu beta sampaikan, bahwa karena tidak ada, ini bukan debat formal itu biasanya harus ada babak klarifikasi. Maka agar untuk menghindari yang namanya strawman, maka orang perlu misalnya di awal debat pembuka oleh Pak Suma, Pak Esra mungkin boleh bertanya, mungkin ada istilah atau hal-hal yang kurang dipahami untuk diperjelas supaya Pak Esra benar-benar menyangga atau menanggapi argumen-argumennya Pak Suma. Demikian sebaliknya, misalnya di babak kedua, ketika selesai pernyataan pembuka Pak Esra atau lainnya, Pak Suma boleh meminta klarifikasi. Jangan sampai ada istilah-istilah yang Pak Suma tidak mengerti atau perlu disampaikan lebih detail agar tidak salah tangkap atau hal-hal yang itu boleh. Dan itu tidak pakai waktu ya. Nanti Pak Inspirasi tolong, nanti beta akan buka babak klarifikasi, itu tidak perlu pakai. Itu hanya untuk sekedar mengklarifikasi apa maksudnya ini itu saja. Oke, bisa dimengerti kedua pendebat, Pak Esra dan Pak Suma? Halo? Saya boleh bertanya? Ini Pak Suma kah? Iya, saya sendiri. Oh ya, silakan. Maaf. Oh ya, sorry. Silakan Pak Suma. Iya. Cakupan materi kita berarti perjanjian lama ya? Boleh, silakan. Beta tidak berkewenangan untuk membatasi itu. Beta tidak begitu tahu soal ini. Yang itu pendapat beta yang beta pastikan adalah kalau misalnya ada potensi untuk red herring, beta mungkin akan tegur dan menjelaskan kenapa itu red herring. Soal nanti dia mau kemana, beta belum tahu, karena ini kan beta belum dengar bagaimana argumennya Bapak berdua. Gitu. Baik. Bang Zuma, volumenya bisa dinaikkan lagi, Bang? Iya, gimana? Nah, udah aman, Bang. Silakan host dilanjut. Oke. Pak Esra, suaranya coba dicoba dulu. Pak Esra, masih di mute itu. Tolong dibuka mic-nya. Pak Esra, masih di mute itu. Tolong dibuka. Volumenya kasih lebih kencang, Pak Esra. Tes. Oke lah ya, host ya. Tes. Kasih lebih kencang, Pak Esra. Bisa dengar? Kurang keras, Pak Esra. Oke lah ya, host ya. Itu dibuka 2 perangkat kayaknya, makanya doubling. 1 aja aktifin Bapak. Atau volume yang di salah satunya dikecilin, Pak Esra. Ini sekarang sudah? Iya, sudah.
Gimana host? Oke kah? is $100,000. Sudah oke kah? Kita bisa mulai? Sudah host. Oke. Ini moderator, Oke, baik. silakan dimulai. Oke, baik. Untuk itu sebelumnya saya Beta minta yang lain tolong di mute dulu. Juga termasuk Pak Isra tolong di mute karena yang babak pertama ini pembukanya oleh Pak Suma sampai kurang lebih 10 menit. Oke, Pak Suma, oke. Pak Inspirasi sudah siap timernya? Siap. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pernyataan pembuka oleh Pak Suma terkait tema kita, yaitu siapakah yang dinubuatkan Musa dalam Ulangan 18:15? Yesus atau Muhammad? Here we go. Silakan Pak Suma. Dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, baik Muslim maupun Kristiani. Pada malam hari ini, satu kehormatan bagi kita mendapatkan kemudian undangan untuk berdialog dengan Bapak Pendeta Esra Soru. Ya. Tema yang kemudian dipilih oleh beliau terkait dengan ulangan, dalam hal ini Ulangan 18, di mana Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Saya memulai dengan membaca satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah kemudian menjanjikan kepada para nabi akan datangnya seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri para nabi. Niscaya apakah kalian wahai para nabi akan sungguh-sungguh beriman kepada rasul tersebut dan akan menolongnya. Allah kemudian berfirman kepada para nabi, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku dengan kalian atas demikian itu? Mereka kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau seperti itu maka bersaksilah kamu wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersamamu. Jadi ini adalah janji agung, perjanjian agung para nabi. Di masa praeksistensi akan datangnya sosok nabi yang datang kemudian menjadi penutup dari nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah. Kita masuk ke dalam materi terkait dengan apa yang menjadi cakupan daripada Ulangan 18. Kalau kita berbicara mengenai Ulangan 18 ini, tentu saja kemudian kita akan menemukan adanya satu keadaan bahwa di tengah-tengah Bani Israel yang dikatakan di sini, seorang nabi dari tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nabi ini harus didengarkan, nggak boleh nggak didengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Elohim di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Elohimku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi nabi ini akan mendapatkan kemudian firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini akan ditaruh di mulutnya. Jadi kalau ada kemudian saudara mengatakan bahwa ada nabi sama seperti Musa, kalau Musa ada Torah, maka nabi itu pun harus memiliki kitab, di mana kitab ini harus
100% firman Tuhan yang disimpan di mulutnya. Gak boleh ada tambahan dari pengarang, gak boleh ada dikurangi kemudian, tetapi semua yang tertoreh di sini adalah firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi tersebut. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Nabi ini bukan Tuhan. Karena Nabi ini adalah duta. Nabi ini adalah utusan, wakil Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi bukan Tuhan dia. Kemudian di data 19-nya dikatakan, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, dalam bahasa Ibrani bismi anoki. Jadi Nabi ini setiap kali ingin mengucapkan kemudian firman Elohim, diawali dengan pengucapan demi nama Tuhan tersebut. Jadi ketika kemudian ingin membacakan firman Tuhan, menurut Ulangan 18:19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi orang ini diminta pertanggungjawaban kepada dia yang telah mendengarkan firman itu tapi tidak kemudian mendengarkan atau tidak mengikuti firman tersebut. Jadi Nabi ini tanda-tandanya, ciri-cirinya selalu mengatasnamakan Tuhan. Bismi anoki. Kalau dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus memenuhi syarat supaya bisa diketahui siapa dia. Kemudian di data 20-nya, tetapi seseorang yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, Nabi itu harus dibunuh. Jadi ini ada sangkut pautnya kemudian ucapan-ucapan orang yang bukan Nabi mengatasnamakan Tuhan, dan Nabi itu harus mati. Nabi di sini adalah orang yang mengaku menerima wahyu, orang yang mengaku mendapatkan penglihatan, orang yang mengaku mendapat bisikan roh kebenaran. Di data 21-nya diterangkan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Tanda-tandanya, kata Ulangan 18:22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Jadi saudara-saudara Islam dan Kristen, di sini jelas ada frasa firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Maksudnya adalah sebelum membacakan firman Tuhan yang diwahyukan, Nabi itu selalu membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kemudian jelas di sini diterangkan bahwa Nabi ini akan mengucapkan sebuah perkataan di mana perkataan itu mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, tidak bisa tidak. Nah, kalaupun kemudian yang dikatakan di sini adalah sebuah pernyataan bahwa Nabi itu sama seperti Musa, kalau dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, maka semua aspek harus sama. Kalau tidak sama, jangan dianggap dialah yang memenuhi nubuatan tersebut. Semua unsur yang ada pada diri Musa itu harus sama seperti Nabi tersebut. Kalau tidak, maka itu hanya cocokologi saja. Karena ada beberapa aspek kemudian yang ada pada diri Musa, yang harus kemudian Musa ini bisa mendapatkan orang yang menubuatkan perkataan yang diilhamkan oleh Tuhan. Contoh misalnya, apakah Nabi Musa pernah membunuh? Nabi yang sama seperti Musa wajib hukumnya pernah membunuh. Apakah Nabi Musa memiliki pengikut yang menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi? Kalau dikatakan Nabi Musa kaumnya pernah menyembah berhala ketika ia menjadi nabi, maka nabi tersebut kudu wajib sama seperti Musa. Kalau kemudian Nabi Musa mengalahkan musuh-musuhnya pada saat dia kemudian menjadi nabi di tengah-tengah umatnya, menjadi pemenang pada masanya, maka nabi yang sama seperti Musa pun kudu wajib memenangkan peperangan. Jika Musa kemudian tidak memiliki pengikut yang berkhianat,
pada dirinya, maka nabi yang sama seperti dirinya pun wajib hukumnya tidak memiliki pengikut yang berkhianat kepadanya. Jika Nabi Musa kemudian dilahirkan dari seorang ayah dan ibu, maka nabi yang sama seperti Musa kudu wajib sama, dia harus lahir dari ayah dan ibu. Jika kemudian Musa memerintahkan pengikutnya untuk merebut sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah negara, sebuah daerah, sebuah tanah, maka nabi yang sama seperti Musa pun wajib hukumnya melakukan hal yang sama. Jika Nabi Musa kemudian dituhankan oleh umatnya, maka nabi yang sama seperti Musa pun wajib disembah oleh umatnya. Saya kira begitu sebagai pengantar bagi saya, karena ini adalah hal yang sederhana untuk kemudian mengetahui siapa yang sama seperti Nabi Musa. Demikian untuk sementara. Moderator, sebentar, ini ya, Bang Zuba mungkin lupa. Nah, ini teman-teman di bawah katanya silakan kedua partisipan bisa open cam. Oke, silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, host. Oke. 10 menit pernyataan pembuka dari Bang Suma. Terima kasih sudah Beta mencatat beberapa argumen, kurang lebih ada 3 di sana secara garis besar, yaitu Nabi yang dimaksud itu pasti bukan Tuhan, harusnya bukan Tuhan. Kemudian Nabi yang dimaksud yang kedua itu harus mengatasnamakan Tuhan. Kalau mengatasnamakan Tuhan berarti ya bukan Tuhan. Asumsinya begitu. Kemudian yang ketiga harus sama seperti Musa, aspek-aspeknya. Dan persyaratannya sudah Bang Suma sampaikan sendiri. Salah satunya kalau lahir dari ayah ibu, maka Nabi demikian yang dinubuatkan juga harus lahir dari ayah ibu. Walau tentu saja belum kelihatan siapa nabinya, mungkin dalam perdebatan ini akan kelihatan. Pak Suma belum sampaikan itu siapa sebenarnya, tapi oke lah, kita lanjutkan pada Pak Esra untuk 5 menit. Pak Inspirasi siapkah? Ya. Oke, timernya siap 5 menit ya. Silakan Pak Esra. Oke, jadi dari apa yang disampaikan ini belum dikatakan tentang siapa nabi yang dimaksudkan di sana. Biarpun saya tahu asumsi dari teman-teman Islam bahwa itu adalah Muhammad, tapi yang penting adalah bahwa di dalam perdebatan ini atau di dalam pernyataan pembuka ini beliau belum mengatakan siapa. Ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa seperti yang dipercaya oleh Kristen bahwa kalau misalnya tadi belum dikatakan siapa nabi itu, saya mau menyatakan siapa nabi itu. Nah, saya percaya bahwa nabi itu merujuk kepada Yesus Kristus. Sebentar Pak Esra, sebentar, timer tolong di hold dulu. 5 menit sebenarnya, ini 10 menit tadi timer. Sebentar Pak Esra, kalau Beta sih pikir itu red herring sih. Beta lebih berpikir Pak Esra menanggapi 3 poin yang Beta sampaikan tadi di 3 poinnya, 3 argumennya Pak Suma. Kalau Pak Esra malah melompat menyebutkan siapa yang dinubuatkan dan ulangan, itu malah tidak menyentuh poin-poinnya Pak Suma. Beta ingin Pak Esra langsung argu ke argumennya Pak Suma. Kalau itu menurut Beta sih red herring. Ya, tapi kan debatnya kan tentang siapa. Betul, Siapa? betul tentang siapa. Maksud Beta. Tapi ini kalau Pak Esra membuat argumen yang baru, maka ini akan malah akan membuat argumen lain lagi. Jadi nanti Pak Suma akan sibuk untuk membantah Pak Esra lagi. Padahal Pak Esra harus membantah Pak Suma dulu di sini. Nanti kalau di babak berikut, misalnya Pak Esra pernyataan pembuka, boleh itu sampaikan itu pada siapa, misalnya pada Yesus, boleh. Nanti gilirannya Pak Suma yang akan membantah itu. Gitu. Beta harap itu Pak Esra ikuti aturan yang sudah kita sepakati. Beta anggap itu red herring. Kalau misalnya Pak Esra mau lanjutkan, Beta terpaksa harus kasih sanksi timer untuk mungkin potong sekitar 30 detik waktu Pak Esra. Karena kalau Pak Esra tidak ikut aturan ini, bagaimana?
Moderator Itu- sebentar, ini Bang Inspirasi opening tadi 10 Ya. menit, kemudian saling Ya, ya. menanggapi hanya 5 menit ya. Iya, Bukan iya, 10 benar. menit lagi. Betul, ya, nggak apa-apa, nanti kita lihat ke sini. Jadi pas 5 menit. Bapak Esra, bagaimana bisa ikuti arahan beta? Kalau tidak beta terpaksa harus kasih sanksi. Oke. Jadi sekarang waktu saya Oke. sudah terpotong ya. Tidak. Saya sudah minta di hold ini waktunya, jadi nanti tinggal disambung. Jadi tadi ada 1 menit, jadi nanti tinggal disambung. Jadi Pak Esra, tolong tanggapi poinnya Pak Suma, tidak boleh tanggapi yang lainnya. Itu kita mau adu argumen sini, kita bukan mau ngomong poin yang lain. Baik, terima kasih, silakan dilanjut. Oke, baik kalau begitu. Jadi tadi dikatakan bahwa Nabi itu seperti Musa, dan Musa ada Tauratnya, maka Nabi itu harus ada kitabnya. Nah, masalahnya teks itu tidak mengatakan soal kitab, tapi soal firman ada di mulutnya. Lalu apa dasarnya menyimpulkan bahwa firman di situ harus kitab? Lalu yang kedua adalah kalau dikatakan bahwa Nabi itu berbicara demi nama Tuhan. Nah, istilah demi nama Tuhan itu apakah itu hanya bisa terjadi kalau itu keluar kata-kata verbal bahwa demi nama Tuhan, dari mulutnya kata-kata seperti itu, atau makna demi nama Tuhan itu mempunyai makna yang lain? Lalu yang ketiga itu adalah ketika dikatakan bahwa Nabi itu seperti Musa, maka semua aspeknya harus sama seperti Musa. Saya kira mungkin Pak Suma ini perlu belajar masalah apa yang disebut sebagai sebuah perbandingan, bahwa apakah memang sebuah perbandingan itu harus berarti semua aspek di dalamnya. Nah, sekarang kalau diartikan semua aspek dalamnya, Musa pernah membunuh, ya, apakah Musa pernah membunuh berarti Nabi itu harus juga harus pernah membunuh. Musa itu pengikutnya pernah menjadi penyembah berhala, itu berarti bahwa Nabi itu harus pengikutnya juga pernah menyembah berhala. Musa kalahkan musuh-musuhnya, dan karena itu Nabi itu harus mengalahkan musuh-musuhnya. Musa tidak punya pengikut yang berkhianat, maka Nabi itu juga harus tidak punya musuh yang berkhianat. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, maka Nabi itu harus mempunyai ayah dan ibu. Musa diperintahkan rebut suatu daerah, maka Nabi itu harus pernah memerintahkan perebutan satu daerah. Musa tidak dituhankan, maka Nabi itu tidak dituhankan. Pertanyaan saya adalah atas dasar apa sehingga kesamaan semacam ini diambil? Coba tunjukkan dari teks itu bahwa kesamaan semacam itu yang dimaksudkan, dan itu berarti merujuk kepada semua aspek. Dasarnya apa? Silakan. Esra, waktunya masih 2 menit, masih mau lanjut. Tapi minta maaf, beta tadi lus di poin soal sebelum perbandingan itu. Tadi ada poinnya Pak Esra itu beta kehilangan, ada sesuatu yang harus beta ambil. Mohon diulang yang poin sebelumnya, sebelum terkait dengan perbandingan itu. Jadi soal demi nama Tuhan. Jadi tadi kan Suma berkata bahwa Nabi itu harus dari mulutnya buat apa-apa harus keluarkan kata-kata demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Pertanyaannya adalah bahwa apakah ketika dikatakan bahwa Nabi itu, ya, kalau kita melihat di dalam teks itu bahwa Nabi itu melakukan atau berbicara demi nama Tuhan, apakah demi nama Tuhan itu harus sesuatu yang verbal dari mulut-mulut, kata-kata demi nama Tuhan atau demi nama Allah, begitu? Ataukah kata demi nama Tuhan itu bisa mempunyai pengertian yang lain tanpa mengeluarkan kata itu, tetapi itu dilakukan demi nama Tuhan? Dan yang ketiga tadi adalah apa dasarnya bahwa kesamaan itu harus dalam semua aspek? Dan bagian mana di dalam teks itu yang menunjukkan kesamaan-kesamaan yang harus diambil, seperti yang Suma katakan bahwa misalnya Musa pernah membunuh, pengikutnya pernah menyembah berhala, dia pernah kalahkan musuh-musuh dan seterusnya. Itu dasarnya dari mana kesamaan itu diambil? Ya, supaya maksudnya kita jangan membuat kesamaan sesuka hati kita sendiri. Jangan membuat kesamaan seenak kita sendiri. Apakah ada dukungan teks untuk kesamaan semacam itu? Silakan. Terkait dengan Nabi yang dimaksud bukan Tuhan tadi, belum Pak. Yang Nabi yang dimaksud pasti bukan Tuhan, itu
Nabi Sepertinya yang belum. dimaksudkan bukan Tuhan, itu soal lain. Saya juga tidak mau bicara itu. Kita sekarang bicara soal Oke. Nabi. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Tidak ada hal lain lagi? Cukup. Oke, cukup. Baik. Pak Esra tolong di-mute. Baik, kita akan ke Pak Suma 5 menit. Pak Suma, ada 2 poin yang Pak Esra sampaikan. Pertama, terkait dengan harus mengatasnamakan Tuhan. Pertanyaannya Pak Esra, apakah harus verbal atau bisa juga tidak harus secara verbal, harfiah, tapi bisa dimaksudkan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya perbandingan ini mungkin bicara tentang analogi, perbandingan, apakah perbandingan itu ataukah sifat analogi harus sama? Kalau harus sama, apa dasarnya? Kenapa demikian? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaannya Pak Esra. Silakan Pak Suma, 5 menit. Pak Inspirasi siap ya? 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Nabi itu harus sama, wajib. Kan buatannya jelas. Nabi itu sama seperti Musa. Siapapun dia. Siapapun yang sama, itulah Nabi itu. Jadi kita tak perlu kemudian mencari, saya tidak mau membahas ini. Kenapa? Kenapa nggak mau membahas itu? Bukankah di situ sangat jelas diterangkan bahwa Tuhan akan mengangkat seorang nabi yang sama seperti Musa, berhadapan Tuhan dengan Tuhan kemudian. Kalau Tuhan berhadapan, nabi berhadapan muka dengan Tuhan, wajar. Yang masalah kalau Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan, itu yang masalah. Jadi dalilnya ketika kita berbicara tentang ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu, yang sama seperti aku, Nabi Musa. Seperti apa sih? Apa Nabi Musa itu, gambarannya seperti apa Nabi Musa? Kenapa harus sama seperti Musa? Jadi item-item yang tadi wajib sama seperti Musa. Saya tidak perlu menyebutkan siapa Nabi tersebut. Saya tidak perlu mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Biarkanlah orang yang mendengarkan. Kita cukup menjelaskan Nabi Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ada juga Nabi yang membebaskan kemudian umatnya dari tekanan-tekanan orang-orang jahiliyah. Ada orang jahiliyah itu menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang dihapuskan oleh Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi yang sama dengan dirinya pun akan menghapuskan hal yang sama. Bukan justru Nabi itu yang dituhankan, karena Nabi Musa tidak dituhankan. Ini yang perlu dipahami kemudian. Jadi banyak hal yang saudara harus pahami sebagai seorang pendeta. Ketika dikatakan seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengahmu sama seperti aku, maka nabi itu wajib hukumnya sama seperti dia. Seorang nabi akan kubangkitkan, seorang nabi akan kubangkitkan. Maka orang ini nabi, bukan Tuhan. Nabi bukan jelmaan Tuhan. Seperti aku ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Oke, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti dari mulut nabi tersebut, kalau dia punya pengikut, maka pengikutnya harus menghafalkan, menuliskan, menjabarkan, mengimani, melaksanakan apa yang kemudian menjadi ucapan mulut nabi tersebut. Kenapa? Karena yang terlontar dari mulut tersebut adalah firman Allah. Jadi yang terlontar di dalam mulut nabi tersebut adalah firman Allah. Maka yang menjadi cakupan pada kaumnya adalah apa yang terlontar dari mulut nabi tersebut, bukan mulut orang-orang lain yang melakukan penelitian. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena di situ jelas. Ada lagi? Oke, Pak Suma, mohon di hold sebentar, waktunya tolong ditahan. Tadi maksudnya Pak Esra adalah tolong diminta dasar bagaimana perbandingan itu harus sama semuanya. Apa dasarnya? Kenapa perbandingan harus sama semua? Perbandingan atau analogi itu harus sama. Misalnya antara saya dan Pak Suma kan bisa dianalogikan juga. Sama-sama punya 2 mata, 2 gini. Tapi ada aspek yang tidak sama. Itu disebut analogi. Nah, pertanyaan Pak Esra, kenapa analogi itu aspeknya semua harus sama? Kenapa, atau perbandingan itu kenapa semua aspek harus sama? Itu dasarnya apa? Itu yang diminta Pak Esra tadi itu. Itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh. Silakan. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau ini, Musa. 1. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. 2. Dia akan mengatakan segala
yang kuperintahkan kepadanya. Berarti ada aspek hukum-hukum, aturan-aturan, perintah-perintah, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan, selaksana sebuah hukum-hukum, seperti Nabi Musa kemudian mengajarkan syariat, perintah, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum kepada Bani Israel umatnya. Maka Nabi yang sama seperti Musa wajib hukumnya mengajarkan ketetapan, hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan. 3 aspek ini yang harus dipenuhi minimal. Jadi ketika mendengarkan kemudian kalam yang terlontar dari mulut Nabi tersebut, di data dalil selanjutnya dikatakan bahwasanya demi namaku. Berarti Nabi ketika sebelum mengucapkan kalam Allah, mengucapkan kemudian ucapan yang mengatasnamakan nama Allah. Bismi anuki, atas namaku, demi namaku. Dan ingat, nanti kita akan menguji ketika dalil-dalil itu. Dan seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita lihat siapa kata-kata yang selalu melenceng dan tidak terbukti. Itu kita bisa buktikan bahwa nabi yang ditunjuk oleh saudara Pak Esra tadi, ketika dia mengatakan di situ adalah Yesus, maka saya harap mulai malam ini yang mendengarkan ini jangan lagi menuhankan nabi. Tuhankanlah Tuhan yang mengutus nabi tersebut. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi, beta arahkan Pak Esra. Beta peringkat saja ada 2 poin di sana. Pertama soal, menurut Pak Suma adalah ya harus sama. Jadi, Pak Suma tetap konsisten bahwa semua aspek harus sama. Jadi, karena semua aspek harus sama, maka agar konsisten, maka Pak Esra silakan tunjukkan kenapa tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh harus sama, gitu. Dan tapi Pak Suma bilang harus sama gitu. Jadi pertandingan harus sama. Kalau tidak ya tidak bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Suma masih soal argumen bahwa Nabi itu pasti bukan Tuhan. Mungkin maksudnya begini Pak Esra. Nabi yang dimaksudkan Musa itu jelas dia bukan kalau Yesus maka tidak lagi cocok karena yang dimaksud adalah Nabi. Karena Yesus itu adalah Tuhan, mungkin maksudnya Pak Suma gitu. Jadi mungkin Pak Esra bisa elaborasi 2 poin ini. Yang pertama soal perundingan, yang kedua soal bukan Tuhan ini. Itu. Pak Esra sudah siap, 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya tidak persoalkan istilah sama seperti Musa. Memang teks itu mengatakan begitu. Yang saya persoalkan adalah apakah persamaan itu harus dalam segala hal? Tadi Suma mengangkat sejumlah persamaan itu kan. Persamaan itu ya seperti misalnya yang saya ulang lagi. Bahwa Musa pernah membunuh, maka Nabi itu pasti harus pernah membunuh. Musa punya pengikut yang menyembah berhala, Nabi itu harus punya pengikut yang menyembah berhala. Musa pernah kalahkan musuh-musuhnya, Nabi itu juga harus begitu. Musa tidak punya pengikut yang berkhianat, Nabi itu harus begitu juga. Musa dilahirkan dari ayah dan ibu, Nabi itu harus begitu. Nah, persamaan yang diambil Suma itu begitu banyak dan daftar itu bisa diperpanjang dalam segala hal. Makanya pertanyaan saya adalah bahwa seperti Musa memang benar. Tapi apakah dasarnya mengambil semua persamaan itu? Ya, kalau kita belajar ilmu analogi, maka pada waktu kita bilang A seperti B, kita tidak mengatakan bahwa semua hal aspek dari A itu harus ada pada B. Kalau saya bicara dengan seseorang atau ngajar seseorang lalu dia bilang dia bodoh, saya bilang kamu ini seperti kerbau. Apakah saya bermaksud bahwa dia itu punya kaki 4, punya ekor, punya tanduk, memama biak dan sebagainya? Tidak. Hanya aspek tertentu di dalam kerbau yang seperti orang itu kan. Nah makanya kalau memang kesamaan itu diambil dalam segala hal, saya tanya dasarnya apa, dasar dari dalam teks itu apa, sampai kesamaan itu harus mencakup segala macam hal. Itu pertama. Lalu yang kedua, ketika dipersoalkan tadi sudah 2 kali disebut bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Nah, itu baru relevan, ya, itu baru relevan ketika di dalam pemikiran teologis bahwa Nabi harus bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan Nabi. Tapi itu berbeda dengan iman Kristen yang mempercayai bahwa anak Allah dalam hal ini adalah datang sebagai manusia di dalam dunia ini yang diberi nama Yesus Kristus. Ternyata dia juga mempunyai jabatan sebagai nabi. Pada saat berbicara hakikatnya sebagai Allah, tapi jabatannya juga sebagai nabi.
Tapi yang kita bicarakan dalam teks ini bukan soal ketuhanannya atau kealahannya, tapi kenabiannya. Jadi mungkin bagi Islam yang namanya Tuhan tidak boleh nabi, nabi tidak boleh Tuhan. Tapi di dalam kekristenan Allah atau Tuhan, tapi karena dia menjadi manusia, salah satu perannya adalah menyampaikan firman, maka pada waktu dia berperan menyampaikan firman, dia disebut nabi. Karena itulah maka di dalam teks-teks Alkitab kita bisa melihat bahwa Yesus berkali-kali itu dianggap sebagai nabi. Ya, Yesus dianggap sebagai nabi, misalnya ya bahwa Yesus sendiri juga kan pernah ngomong bahwa seorang nabi tidak dihargai di kampung halamannya. Dengan kata lain dia mengakui dia nabi. Tapi itu perannya di dalam dunia. Jadi kalau mengatakan bahwa dia nabi, dalam pandangan Kristen itu tak harus berarti bertentangan dengan konsep ketuhanannya atau kealahannya. Jadi saya kembali menuntut berikan dasar dari teks itu bahwa dasarnya semua kesamaan itu diambil. Lalu tadi juga Suma mengungkapkan bahwa seorang nabi dari tengah-tengah saudaramu. Saya mau tanya, yang dimaksudkan dengan saudaramu itu siapa? Dari tengah-tengah saudaramu itu siapa? Itu coba dijawab. Ya, cukup. Ya, Sudah Pak Isra? Masih ada 1 menit. cukup. Cukup? Oke, Beta akan simpulkan lebih memperuncing lagi. Pak Suma, jadi maksud Pak Isra di sini adalah terkait dengan analogi perbandingan itu. Pak Isra mengatakan bahwa tidak harus sama, sedangkan posisi Pak Suma harus sama semuanya. Sedangkan Pak Isra tidak harus sama. Pak Isra membuktikan dengan ketika kita menganalogikan sesuatu, seseorang disebut hewan, mungkin itu aspek tertentu, misalnya cara berpikirnya, bukan semuanya, kakinya, mulutnya, badannya, telinganya sama seperti hewan. Sama seperti mungkin kalau kita analogikan dari Nabi ini, maksudnya Pak Isra misalnya, kalau Musa membelah laut, apakah Nabi yang datang juga membelah laut gitu? Kalau kita mau pakai konsisten dengan argumennya Pak Suma harus sama, maka Nabi yang datang juga harus membelah laut gitu. Mungkin begitu maksudnya Pak Isra. Nah, tapi kalau sifatnya analogi, menurut Pak Isra sifatnya analogi itu adalah aspek-aspek yang sama, tapi ada aspek yang tidak sama. Namanya juga analogi. Ini seperti pelajaran mendasar dalam terkait dengan analogi ya memang tidak harus sama. Kalau sama berarti sudah bukan analogi lagi. Mungkin Pak Isra gitu. Yang kedua, ada perbedaan konsep Nabi menurut Islam dan Kristen. Nah ini yang mungkin ada perbedaan konsep di sini. Jadi perspektifnya Bang Suma bahwa Nabi menurut Islam ya, kalau Nabi ya bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Tapi dalam perspektif Kristen, dalam teologi Kristen menurut Pak Isra, Nabi itu bisa jadi dia juga Tuhan, punya gelar Tuhan, dia juga punya gelar Nabi. Seperti Yesus mengatakan dirinya adalah seorang Nabi bla 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 dalam ayat-ayat yang lain gitu menurut Pak Isra. Kemudian Pak Isra menambah satu argumen lagi, seorang nabi di tengah-tengah saudara kita. Ini yang ketiga. Nah, menurut Pak Isra, menurut Pak Suma ini siapa nabi yang ada di tengah-tengah saudara kita? Beta sampaikan 3 poin ini, tetapi yang ketiga ini Pak Isra, maaf beta pikir ini tidak harus dijawab Pak Suma, karena beta anggap ini Pak Isra tidak sedang menanggapi argumennya Pak Suma soal saudara-saudara itu. Jadi Pak Suma tidak mau tanggapi juga tidak apa-apa, tanggapi saja soal analogi dan soal perbedaan konsep Nabi di Islam dan Kristen. Nah, karena ini kita bicara tentang Alkitab, maka mungkin perlu didefinisikan dulu apa itu Nabi dan sebagainya dalam konsep Kristen, karena ini kita Alkitab, supaya jangan sampai stromen misalnya gitu. Tapi kalau Pak Suma mau elaborasi dengan cara Pak Suma, silakan saja. Oke, 5 menit, silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Nabi, kita nggak usah terlalu harus masuk ke perspektif Kristen, harus masuk ke Islam, nggak perlu. Kita jadikan Ulangan 18 ini aja sebagai sandaran. Apa Nabi itu menurut Ulangan 18, nomor 18? Itu aja yang kita bahas. Nabi yang dimaksud di sini, Tuhan akan menaruh firman di mulutnya. Itu Nabi itu aja, nggak usah kita melebar kemana-mana. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Siapa saudara dari Bani Israel? Yang kita tahu, kalau kita ingin mengetahui lebih detailnya lagi, kita baca Kejadian 17.
Apa yang Tuhan katakan? Karena itu namamu bukan lagi Avram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bangsa, bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan padamu akan berasal raja-raja. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan anak-anakmu. Jadi data ini kemudian berkesesuaian dengan surah Al-Baqarah ayat 124. Bagaimana kemudian Allah menjanjikan keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan kalau kita melihat tanah Kanaan, sekarang ini kita kenal dengan tanah Palestina. Tentu saja kalau kita berbicara... Pak Suma sebentar, mohon maaf, tolong di hold waktu Pak Suma. Pak Suma tolong kembali pada poin. Ada 2 poin yang beta wajibkan untuk Pak Suma tanggapi. Pak Suma sudah, menurut beta sudah retailing. Pak Suma tolong tunjukkan bahwa analogi harus sama semuanya, supaya mendukung argumennya Pak Suma. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait perbedaan konsep Nabi menurut Islam Kristen. Nah, ini kan menurut Pak Esra, ini karena bicara tentang Alkitab. Maka Pak Esra lebih berpikir bahwa ini harusnya perspektif Kristen menurut Pak Esra dalam wacana. Karena bicara tentang Alkitab dan otoritas, yang merupakan otoritasnya, buku otoritasnya yang digunakan oleh kekristenan. Jadi Pak Suma tolong elaborasi dulu soal analogi dan soal perbedaan konsep Nabi ini. Jadi jangan bicara hal lain dulu. Silakan. Iya. Jadi begini, ini kan saya jangan diarahkan, tapi Pak Esra suruh tidak diarahkan. Arahkan juga beliau bahwa ini kita membahas Ulangan 18, tidak membahas tentang Yesus. Yesus itu Tuhan, bukan Nabi. Harus Anda pahami itu dulu. Jangan hanya tegas kepada saya. Dia berbicara mengenai saudara-saudara mereka. Saudara mereka siapa yang ada di tanah Palestina yang tinggal bersaudara di sana? Bani Arab dan Bani Ishak. Tak ada orang Kristen di sana. Terkait mengatakan bahwa kitabnya Anda ini bukan kitab saudara. Ini bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Saya ulang lagi, ini bukan kitabnya Kristen, ini kitabnya orang Yahudi. Itu dicamkan dan ditelan kalau pahit. Jadi saya katakan kepada saudara, jangan masuk ke perspektif Islam, jangan masuk ke perspektif Kristen, karena ini kitabnya Yahudi. Kata kitab Yahudi, seorang nabi akan aku bangkitkan sama seperti mereka di antara saudara mereka, seperti engkau. Kamauka dalam bahasa Ibrani. Kamauka itu berarti dia harus sama seperti Musa. Tak boleh yang tidak sama seperti Musa, jangan dibawa-bawa ke sini. Jangan karena Yesus tidak sama seperti Musa, lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sama seperti Musa, Anda kemudian menolak kesamaan-kesamaan. Kan perintahnya jelas. Saudara-saudara mereka, ahahem, kamauka sama seperti engkau wahai Nabi Musa, wenatati diberai, dan akan menempatkan diriku, akan menempatkan perkataanku, kata-kataku di mana? Bafi, di mulutnya. Nah sekarang kalau kita Baik Pak Suma, mohon ditahan dulu waktunya. Pak Suma, saya ingatkan lagi. Pertanyaannya terkait analogi yang ini argumen Pak Suma sendiri, analogi harus sama. Nah, Pak Esra kan tidak harus sama. Nah, bagaimana Pak Suma mempertahankan ini? Kalau Pak Suma tadi hanya mengulang itu, hanya namanya etnosol, mengulang apa yang sebenarnya tidak sedang dibantah Pak Esra. Yang Pak Esra bantah ini. Bang Van sebentar ya. Kalau bisa moderator hanya ini mengatur jalannya diskusi saja tanpa mengintervensi kedua peserta, dilepas saja begitu. Ini Bang Van. Tidak, sebentar. Dari awal kan sudah disetujui. Kenapa saya bilang saya akan langsung menurut, kalau tidak Pak Esra pun saya tegur gitu. Jadi mohon kalau mau terima arahan saya silakan, tapi kalau tidak mau ya sudah kita saya juga tidak mau jadi moderator. Saya tidak akan mau jadi moderator kalau tidak berguna sama sekali. Oke, kalau mau gini Bang Van, karena saya juga tidak mau membuat kedua partisipan tidak nyaman ya dengan terlalu banyaknya moderator menyampaikan pembahasan seperti itu. Jadi biarkan sebentar. Anda perlu penting ini. Kalian dari awal ketika beta sampaikan metode aturan debat, Anda sudah setujui. Beta sendiri katakan bahwa beta pastikan tidak boleh red herring dan tidak boleh ad hominem. Nah, menurut beta ini red herring. Pak Suma punya argumen sendiri, aspek semua harus sama. Ini yang beta minta untuk Pak Suma pertanggungjawaban, tapi Pak Suma tidak bicara itu. Nah, ketika beta minta itu, kemudian Anda menyela beta seperti ini, beta pikir itu kurang baik juga. Jadi bagaimana ini beta harus bagaimana? Apakah beta harus diam-diam saja? Kan tidak mungkin. Tidak bisa beta seperti itu. Pak Esra pun beta tegur. Beta tidak akan segan-segan terhadap siapapun. Jadi mohon host untuk kalau
sudah percaya dan apa, pohon biarkan beta lakukan tugas beta. Tapi kalau tidak mau ya oke lah, beta juga stop sampai sini, kita tidak perlu lanjutkan lagi. Beta sih lurus-lurus saja sebenarnya, tidak ada Esranya mana Pak Esra? macam-macam. Pak Terpental Esranya kali ya. kemana ini? Mungkin Iya. ketendang kayak gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Beta tidak bermaksud apa. Beta hanya pengen dia ingin apa. Mungkin Pak Esra ketendang ya, mohon dibantu. Ada di bawah kah kalau atau di atas itu? Atau di mana? Bang Singa, tolong dinaikkan lagi ini Pak Esra ya. Siap Umi. Barangkali gini, masukan ke moderator ketika masing-masing narasumber menerasikan selama ini tidak boleh intervensi dulu, baru ketika selesai ada evaluasi. Barangkali itu saja. Dan gini, sebaiknya moderator jangan kelamaan lebih lama dari narasumber jadinya ngomongnya gitu. Cuman mengingatkan aja Oke. yang mau. Oke, terima kasih atas masukannya. Beta akan tanggapi begini. Pertama, beta tanggapi pertama, kita sudah sepakati aturannya dan tidak ada yang apa. Kemudian yang kedua, ketika beta potong itu, beta minta waktu dihentikan, jadi tidak mengganggu waktunya peserta. Itu. Yang ketiga, beta pikir debat, kalau Anda mau berdebat dengan benar ya kita harus berdebat seperti ini. Tapi kalau Anda mau berdebat seperti yang biasanya yang ada yang beta sering lihat, beta terus terang tidak tertarik dengan debat seperti itu. Beta pengen point on point. Jadi kalau memang point on point ya itu harus lakukan seperti itu. Jangan kemana-mana. Jadi itulah maksud beta di awal. Sebentar Pak Suma, nanti Pak Suma bisa sambungin, saya jelaskan sedikit. Beta perlu tekankan di awal itu kita semua sudah setuju dengan aturan ini dan beta tidak melanggar aturan. Kalaupun beta melanggar aturan, silakan tunjukkan aturan mana di 6 poin yang beta sampaikannya sudah sepakat di sini, di poin mana yang beta langgar. Kalau tidak ada, berarti keberatan itu tidak mendasar, itu semua beta. Tapi oke lah, beta tidak sedang berusaha berbantah-bantah. Beta hanya sampaikan secara apa adanya kepada teman-teman Muslim. Mohon maaf kalau misalnya ini mengganggu kenyamanan, tapi beta tidak bisa mengatakan tidak, karena inilah aturan yang sudah kita sepakati. Pak Esra pun beta tegur di awal, bahkan di awal beta tegur lebih duluan, gitu. Dan Pak Esra nurut. Jadi, tapi kalau seperti ini, bagaimana ini? Mohon solusinya. Sedikit Silakan. moderator. Gini. Silakan Pak Suma, silakan. Pak Esra bertanya, kenapa harus sama semua? Saya juga bertanya, kenapa harus tidak sama semua? Sementara dalilnya sama seperti Musa. Bukan dikatakan tidak sama Musa, tapi sama seperti Musa. Kenapa justru yang lanjut, tidak silakan. samanya yang dikedepankan? Waktu lanjut, itu Pak Suma sedang berargumen. Waktu silakan lanjut, silakan. Oke, jadi kalau berbicara mengenai Nabi, jangan perspektif Kristen, karena tak ada satupun Nabi yang diutus kepada Kristen. Itu catat dulu. Ya, kalau berbicara Nabi di Islam, kata Nabi ini adalah orang yang menerima wahyu. Tapi ini kan kita tidak membicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Maka harus berbicara perspektif Yahudi. Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, dengarkan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang Nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maka Nabi yang dimaksud di sini sama seperti Nabi Musa, Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi tersebut. Sehingga yang dikatakan oleh Nabi tersebut adalah ucapan-ucapan Tuhan yang terlontar dari mulutnya. Sebagaimana Nabi Musa kemudian menerima kitab Torah dengan rentetan penjelasan hukum-hukum Tuhan di dalamnya. Maka Nabi yang sama seperti Musa pun harus sama, memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah himpunan dari semua firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi tersebut. Ini poin. Kalau sudah tidak sama seperti Nabi Musa, jangan dipaksakan. Harus sama seperti Musa. Nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Sekali lagi, maka kalau ada nabi yang tidak sama seperti Musa, Tuhan juga mengatakan, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus dibunuh. Yohanes 3 atau Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tapi itu tidak ada di Taurat. Artinya Yesuslah kena terhadap dalil Ulangan 18:20 ini. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Suma. Pak Esra, ada dua argumen Pak Suma. Yang pertama ya, kalau menurut Pak Suma, kalau misalnya menurut Pak Esra tidak harus sama, keharusan dari mana tidak harus sama? Kan Pak Esra juga menanyakan keharusan mana harus sama. Jadi menurut Pak Suma juga keharusan dari mana tidak harus sama. Jadi Pak Esra tolong elaborasi ini dan jangan bicara hal yang lainnya. Yang kedua, menurut Pak Suma ini beta kurang paham maksudnya, tapi mungkin Pak Esra bisa silakan sampaikan tangkap. Menurutnya Pak Suma ini dari perspektif Yahudi, jangan dari perspektif Kristen maupun Islam. Beta kurang tangkap maksud seperti apa, tetapi Pak Esra silakan tanggapi ini dengan perspektifnya Pak Esra. Silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Begini, terkait dengan perspektif Islam Kristen itu maksudnya kan begini, bahwa kalau tentu saja, kalau menurut, seperti kan tadi dibilang itu, Nabi itu bukan Tuhan, memang kita tidak membicarakan Tuhan di situ, kita membicarakan Nabi. Tapi kan ya tentu saja dengan mengatakan bahwa Nabi itu bukan Tuhan, nanti untuk menganulir Yesus. Makanya di situ saya katakan bahwa ada perbedaan konsep, bahwa di dalam Islam itu ya Nabi, bukan Tuhan. Tapi karena Kristen percaya inkarnasi, maka di satu sisi dia bisa disebut Nabi, di sisi lain dia bisa disebut Tuhan. Jadi apa yang saya katakan itu untuk mematahkan bahwa Nabi itu karena dia salah satu kemiripannya dengan Musa, dia bukan Tuhan. Jadi akhirnya itu menganulir kesimpulan Kristen. Tidak, karena saya juga tidak mau peduli. Kita lihat saja di situ itu Nabi, dan memang Yesus juga disebut Nabi selain dia disebut Tuhan. Karena itu tetap relevan membahas kenabian di situ. Nah, lalu yang berikut itu adalah tadi kan dikatakan lagi-lagi saya kira Suma ini tidak menjawab apa pertanyaan. Saya sudah berikan tadi bahwa di dalam analogi itu tidak bisa segala hal itu disamakan. Ya. Nah, makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah, itu seperti memang teksnya. Saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa. Tapi dalam aspek apa? Dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut. Kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu. Kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah. Kapan Muhammad bikin korban Paskah? Musa bikin 10 tulah. Kapan Muhammad bikin mujizat 10 tulah? Maka kalau kita mau bikin daftar begitu, maka kita bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya kemiripan, katakanlah Muhammad dengan Musa. Tapi ada lebih, bisa kita daftarkan lebih banyak perbedaan. Hal yang sama bisa berlaku bagi Yesus. Itu berarti bahwa secara analogi, konteks di dalam teks itu yang harus menunjukkan kepada kita persamaan macam apa yang diambil. Makanya tadi saya tanya, coba tunjukkan dari teks itu bahwa persamaan itu mencakup seluruh persamaan seperti yang Suma bilang tadi, seperti masalah membunuh lah, masalah mengalahkan musuh lah, pengikut yang berkhianat dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya menjadi meluas terhadap segala macam kesamaan. Maka kalau saya ditanya misalnya, lah kenapa tidak semua? Ya saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, tapi sekarang kan giliran saya yang bertanya, mengapa harus semua? Itu dijawab dulu. Kalau itu tuntas, baru saya akan memberi jawab, mengapa tidak semua kesamaan? Tapi itu kan belum dijawab juga dari tadi. Pak Esra, maaf, beta potong. Pak Esra, mohon beta pikir gini, dijawab saja, kenapa tidak harus sama? Tidak harus sama semuanya. Tolong dilanjutkan saja, itu pertanyaannya Pak Suma. Tolong dijawab. Oke, tidak harus sama ini. Pertama, karena memang secara ilmu analogia, pada waktu penggunaan kata seperti di antara 2 hal atau 2 pihak, maka secara logis orang tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kesamaan dalam segala hal. Pada waktu ya misalnya orang percaya, orang Kristen disebut sebagai domba. Yesus menyebut sebagai domba-dombaku. Kita tidak bisa mencari segala macam hal yang ada di dalam domba disamakan dengan orang Kristen. Kalau begitu itu domba binatang, orang Kristen bukan binatang. Kan tidak bisa. Jadi dasar pertama tidak boleh semua persamaan. Itu adalah dasar logika dalam ilmu analogia.
Itu pertama. Kedua, konteks harus menunjukkan. Kalau pada waktu dikatakan bahwa seorang nabi seperti Musa, maka konteks itu yang harus menentukan sepertinya dalam hal apa. Tidak bisa tiba-tiba tahu-tahu lari ke pembunuhan lah, lari ke punya ayah ibu lah, lari ke segala macam hal, mengalahkan musuh-musuh lah, perintahkan rebut daerah lah. Tidak bisa. Lihat dari dalam teks konteksnya apa. Ya, konteksnya ya. Kalau kita lihat pembicaraan tentang nabi yang seperti Musa itu, ya kan langsung di ayat 20 sampai 22 itu kan dia langsung bicara kontras dengan halo? Lanjut. Ya, dengan nabi-nabi palsu di ayat 20 sampai 22. Nah, kalau kita melihat konteks itu, Waktu habis. Waktunya habis. Nanti baru saya buktikan konteks ini di. Oke, itu tadi juga mungkin berpotensi retailing. Beta mau tegur, cuma dia pikir waktu habis, jadi sudah. Mohon dicukupkan. Oke, ini tanggapan terakhir dari. Terakhirnya Pak. Terakhirnya Pak Suma ya. Maaf. Ini terakhir dari Pak Esra ya. Mohon dibantu Pak Host, ini sudah yang ke-7 atau ke-8 ya, Pak Esra? Ini Sudah baru yang ke-8, ke-6. Ke-6. Oke lah. Kalau gitu, 3 kali. Oke, kalau gitu gini. Baru 3 kali. Oke. Untuk yang 2 kali terakhir, Beta akan gini, agar teman-teman lebih nyaman. Beta akan memberikan waktu 5 menit, silakan Pak Suma bicara. Setelah itu Beta langsung Pak Esra 5 menit bicara terakhir. Yang ke-7 dan ke-8. Oke, kita sepakat ya. Beta tidak potongin. Tapi nanti di babak kedua Beta ketat lagi kembali. Oke, silakan Pak Suma. Mohon difokus pada poinnya terkait dengan analogi dan hal-hal yang Pak Esra sudah sampaikan. Silakan. Iya. Jadi saya hanya berfokus kepada dalil ya, bukan kepada asumsi. Yang pertama, saudara Esra Soru mengatakan bagi Kristen nabi itu bisa disebut Tuhan. Ini sudah menyalahi dalil. Karena nabi yang dimaksud di situ tidak sama seperti Tuhan, tapi nabi yang disebut di situ sama seperti nabi. Catat itu, Bung. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak sama dengan Kristen, kenapa? Karena Yesus itu memang Tuhan bagi kalian. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 6 sampai 8. Yesus itu Tuhan, bukan nabi itu. Yesus itu Tuhan bagi Kristen. Nabi hanya dianggap sebagai gelar saja. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa tidak harus sama, ya memang harus Anda mempertahankan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti Musa. Memang harus Anda pertahankan itu, saudara Esra. Nah, sekarang kita lihat nabi yang sama seperti Musa. Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad berjuang menundukkan kemudian segala kekuatan-kekuatan yang menghalangi misi mereka. Dua-duanya sama dalam hal ini. Mau dengan mujizat apapun, ya itu intinya mereka berdua menundukkan semua musuh-musuh yang ada di depan mereka. Sama. Yesus gimana? Tak bisa. Sebelum kemudian Nabi Musa dilahirkan dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kaumnya dua-duanya penyembah berhala. Yesus gimana? Gimana dengan kaumnya? Apakah nyembah berhala? Tidak. Yesus gugur lagi di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka menjadi pemenang. Mereka ikut berperang di tengah-tengah prajuritnya, di tengah-tengah umatnya. Yesus tak ada di situ, Bung. Yesus tak bisa. Jadi wajar ketika Anda membantah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan, "Kamaukah sama seperti engkau Nabi Musa?" Tapi saudara Esra mengatakan tidak sama. Harus berbeda. Pikirkan itu. Anda harus berjuang, harus tidak sama. Kenapa? Karena memang Nabi Musa dan Yesus itu tidak sama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga kemudian baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Musa menyelamatkan umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bangsa Mesir, serta melakukan kemudian hijrah dari Mesir ke negeri lain, yaitu Madian, atau menghindari serangan-serangan Fir'aun. Nah, Nabi Muhammad SAW juga membebaskan kaumnya dari penganiayaan kaum Quraisy. Umatnya dibebaskan dari penganiayaan kaum Quraisy, melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yesus ada melakukan itu. Jadi dari aspek mana dia mau sama? Nggak akan pernah bisa. Makanya saudara saya, saudara Esra bertahan, harus tidak sama, menyalahi firman Tuhan. Lalu kemudian
Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diutus oleh Nabi Musa untuk kemudian mengirimkan kekuatan merebut Palestina dan Syria. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah, juga memerintahkan kemudian pengikutnya untuk membebaskan tanah Palestina dan juga apa yang menjadi tanah Syria. Itu diajarkan kemudian. Yesus tak bisa dia. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, gugur dia di situ. Makanya sekali lagi saya katakan, seorang pendeta Esra Soru harus membantah firman Tuhan yang mengatakan sama seperti Musa. Maka Nabi itu tidak boleh sama seperti Musa, tidak sama persis dengan Nabi Musa maksudnya. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama menerima hukum baru. Yesus tak menerima hukum apa-apa, dia hanya melanjutkan hukum yang datang dari Nabi Musa. Jadi gugur lagi Yesus di sana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai pemimpin oleh umatnya secara turun-temurun. Nabi Musa sampai hari ini masih jadi pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih pemimpin. Yesus pemimpin di mana dia? Jadi banyak hal kesamaan yang mana syarat untuk duduk menjadi sama seperti Musa, ya wajib sama seperti Musa dari hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang fundamental. Sementara berbicara mengenai Yesus, di mana disimpan Yesus itu agar sama seperti Musa? Dari aspek mana? Jasad tidak, kedatangan tidak, kepergian tidak, umat yang ada di sekelilingnya tidak, kitab suci tidak. Lalu apa yang sama? Gak ada yang sama. Makanya Pak Pendeta mungkin bukan malu ya, tapi memang kayaknya tidak ada yang sama seperti Nabi Musa itu. Ya, saya kira begitu ya, Saudara Pendeta Esra Soru, karena saudara membahas tentang Ulangan 18, tapi saya sedikit pun tidak bisa melihat ada kesamaan antara Yesus. Terakhir, Nabi Musa menerima tanda kenabian di Gunung Herop, ya, di Tursina. Nabi Muhammad menerima juga di dalam Gua Hira, sama seperti Nabi Musa. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Ini sesi di babak ini yang terakhir Pak Esra. Silakan Pak Esra, ini yang terakhir sebelum kita masuk babak kedua. Silakan. Oke, soal masalah Nabi dan Tuhan tadi, tujuan saya menggunakan omongan itu bukan apa-apa, karena sebenarnya kalau bicara Nabi kan juga orang Kristen percaya Yesus juga Nabi masalahnya. Matius 21, 10, 11. Ya, orang-orang Yahudi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Lukas 7 ayat 16. Semua orang ketakutan dan memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Yesus sendiri bilang, ya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan konteksnya karena penolakan kepada dia. Jadi sebenarnya kecuali orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan dan bukan nabi, itu jadi soal. Tapi persoalannya adalah bahwa ada ayat-ayat dan kekristenan percaya bahwa Yesus juga nabi. Maka kalau bicara tentang nabi dalam Ulangan pasal 18 tetap relevan dengan Yesus karena dia nabi. Nah, berikut adalah tadi Suma mengatakan bahwa saya berusaha menolak kesamaan. Saudara semua dengar, apakah saya memang menolak kesamaan? No. Saya menerima kesamaan. Yang saya persoalkan adalah kesamaan dalam hal apa? Tadi saya bicara soal ilmu analogia, tapi kan dia tidak ngomong apa-apa tentang hal itu. Ya, apakah A seperti B itu berarti dalam segala hal? Itu berarti poin saya bukan saya menolak kesamaan, tapi saya menolak kesamaan dalam segala aspek. Itu berarti saya menerima kesamaan, tapi kesamaan pada aspek-aspek tertentu, dan aspek-aspek tertentu itulah yang harus dibuktikan dari dalam teks. Nah, pada saat Suma mengangkat segala macam kesamaan lagi apa segala macam tuh, itu ya kembali lagi diangkat sesuatu yang tadi saya katakan. Dasarnya apa mengangkat seluruh kesamaan itu? Ya. Nah, justru seperti saya bilang, kalau mau mengangkat segala kesamaan, maka kita bertanya, Musa membelah laut, Muhammad pernah belah laut atau tidak? Musa pernah bikin 10 tulah, banyak mujizat. Muhammad pernah bikin 1 mujizat atau tidak? Atau sebanyak Musa atau tidak?
Musa pernah bikin korban Paskah, Muhammad ya atau tidak? Dan saya bisa perpanjang segala macam daftar yang Musa bikin dan Muhammad tidak bikin. Makanya saya pertanyakan itu adalah dasar apa itu semua kesamaan, ya? Nah, harus diingat lagi dalam konteks kitab Ulangan, ketika Musa berbicara seperti itu, nanti di ujungnya, ya, di ujungnya ketika Musa sudah mati, ya, lalu muncul teks Ulangan 34 ayat yang ke-10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ayat 10-nya berkatakan, seperti Musa, tidak ada yang dikenal di hadapan Tuhan. Tidak ada nabi yang bangkit. Dengan ciri apa? Dengan ciri mujizat. Jadi salah satu ciri, justru saya membuktikan dari dalam teks bahwa salah satu kesamaan seperti Musa, menurut Ulangan 34 ayat 10 itu adalah tanda-tanda dan mujizat. Maka pertanyaannya, Muhammad bikin mujizat apa? Ya. Lalu kalau kita juga melihat lagi bahwa tadi persoalannya adalah kalau itu Muhammad kan jadi aneh bahwa Nabi itu akan berasal dari saudara-saudaramu. Dan tadi saya kira ada penjelasan yang tidak selesai dari Suma. Itu adalah dia mulai lari ke Abraham, nanti lari ke Ismail, lalu turun bangsa Arab. Memangnya Ismail itu saudaranya Israel? Saudaranya Israel itu, Israel kalau dilihat secara pribadi itu Yakub. Saudaranya Esau, Bani Edom. Kalau Ismail itu terlalu ke atas. Nah, itu namanya exegesis dari orang yang tidak mengerti hermeneutika Alkitab sehingga dipaksakan seperti itu. Ya. Lalu kalau kita bisa melihat juga bahwa nabi itu, kalau dikatakan tentang nabi itu, dia berbicara demi nama Yahweh. Di situ kata Tuhan besar itu YHWH, Yod-He-Waw-He, Yahweh Allah Israel. Tuhannya orang Israel. Lalu setelah itu langsung dibicarakan tentang nabi-nabi palsu. Pertanyaannya adalah bahwa kapan Muhammad pernah berbicara demi nama Yahweh Tuhannya Israel? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka justru apa yang dikatakan di sana bahwa berbicara konteksnya nabi palsu, maka justru kalau Muhammad mau dipaksa Waktunya. Oke, Pak Isra, Pak Isra, sudah mohon maaf, selesai. habis waktunya. Oke, sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita memberi aplaus masing-masing dari rumah terhadap kedua pendebat. Babak pertama sudah selesai. Kita akan masuk babak yang kedua. Kedua pendebat sudah siap atau masih mau minum dulu? Mau minum silakan. Oke, baik. Kita akan mulai. Pak Isra siap, Pak Suma siap. Oke, kalau tidak ada berarti sudah siap. Oke, Izin 1 menit. Kita masuk. Izin 1 menit. Oke, silakan. Kembalikan dulu ke host untuk meriahkan acara kita dulu. Itu lagi di opening lagi tadi ya. Sekarang opening bagiannya Pak Isra Soru kan 10 menit Bang Inspirasi untuk babak kedua. Betul. Makasih host. Thank you. Oke. Moderator sebentar. Saya izin waktu nanti untuk diperpanjang di waktu TikTokan aja, Bang. Oke. Oke. Gimana? Silakan dilanjut. Oke. Saya sudah mulai ya. Saya sudah. Oke. Silakan timer siap. Dimulai Pak Isra siap ya. Dimulai dari sekarang. Oke. Kita melihat ke dalam teks itu, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dan ayat 18. Dari antara saudara mereka. Maka identitas nabi ini penting, yaitu dia berasal dari tengah-tengah
saudara-saudaramu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudaramu? Nah, di sini konteks itu harus menentukan. Nah, saya kira mungkin Sumani tidak terbiasa belajar Alkitab dengan konteks, hanya cuma comot-comot ayat aja. Ini di dalam pasal 18 kitab Ulangan. Ayat 15 ya. Maka kita harus mulai lihat dari ayat 1. Ya. Nah, dikatakan imam-imam orang Lewi dan seluruh suku Lewi janganlah mendapat bagian dalam pusaka mereka bersama-sama orang Israel. Lalu ayat 2, janganlah ia, itu berarti suku Lewi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya yaitu suku Lewi. Seperti yang dijanjikan kepadanya suku Lewi. Inilah hak imam suku Lewi, ayat 3. Ayat 4 juga. Ayat 4, hasil pertama gandummu itu suku Israel yang lain. Dari anggurmu itu suku Israel yang lain, mu di situ. Minyakmu terus itu suku Israel yang lain, itu diberikan kepada suku Lewi. Lalu ayat yang ke-7 saya lompat, menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya suku Lewi sama seperti semua saudaranya suku Lewi. Jadi pertama-tama ayat 1 sampai 8 itu bicara soal suku Lewi, maka saudara-saudaramu itu adalah saudara-saudara dari suku Lewi. Lalu ayat 9 sampai 18 itu mulai nasihat kepada umat Israel secara umum. Apabila engkau umat Israel sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu umat Israel, Tuhan Allahmu umat Israel, janganlah engkau umat Israel. Lalu ayat 10, dan di antaramu itu umat Israel. Lalu loncat ke ayat yang ke-12, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian dari Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu umat Israel menghalau mereka dari hadapanmu, itu umat Israel. Lalu ayat 13 itu semuamu di situ dan kau di situ adalah umat Israel. Maka muncullah ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, itu dari tengah-tengah umat Israel, bukan dari orang Arab, dari antara saudara-saudaramu, itu Israel. Lalu dari ayat yang ke-18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel, di antara mereka umat Israel seperti engkau. Dia akan mengatakan kepada mereka umat Israel, segala yang kuperintahkan padamu. Nah, itu berarti bahwa frase dari tengah-tengahmu dan dari antara saudara-saudaramu itu tidak bisa di luar dari 12 suku Israel. Bagaimana larinya loncatnya sampai ke Abraham, lalu Ismail, lalu turun bangsa Arab? Itu terlalu jauh. Nabi ini harus dari kalangan orang Israel dan bicara untuk umat Israel. Muhammad bukan nabi dari kalangan Israel dan tidak bicara secara khusus untuk orang Israel. Ya. Begitu juga dari antara saudara-saudaramu, itu frase yang umum di dalam kitab-kitab Taurat. Imamat 10 ayat 6, Imamat 25 ayat 26, juga Hakim-Hakim 20 ayat 13. Dan kalau kita bicara konteks yang lebih dekat, Ulangan 17 ayat 15. Ini soal pemilihan raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudaramu. Jadi rajanya itu harus dari tengah-tengah saudaramu. Siapa? Ya nanti kita bisa lihat Benyamin atau Daud, itu kan dari orang Israel. Jadi istilah dari tengah-tengah saudaramu tidak pernah berarti bahwa itu dari luar bangsa Israel. Jadi mustahil Nabi itu Muhammad, karena Muhammad bukan orang di antara Israel. Itu di pinggir Israel atau di luar Israel. Ya. Nah, terus Nabi itu akan berkata-kata demi nama Yahweh. Ya, itu yang tadi dibilang ya. Dia bicara demi namaku. Tapi namaku yang maksud di sana siapa? Ulangan 18 ayat 21. Difirmankan Tuhan besar. Yahweh. Demi nama Yahweh. Ya. Nah, pertanyaannya kapan Muhammad pernah berbicara tentang nama Yahweh, Tuhannya orang Israel? Ketiga, Nabi itu mengenal dan dikenal Yahweh, mempunyai hubungan yang sangat spesial dengan Yahweh. Seperti Musa. Ini yang saya bilang. Seperti di situ harus dilihat dari konteks. Nah, kalau kita geser ke belakang Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka. Nah, frase dikenal Tuhan berhadapan muka dengan muka itu menunjukkan tingkat kekaripan yang sedemikian rupa dengan Nabi itu dengan Yahweh. Pertanyaannya adalah apakah Muhammad mempunyai hubungan yang spesial dengan Yahweh, Tuhannya orang Israel? Dan dari konteks Ulangan 18, Nabi itu harus menjadi perantara antara umat Allah dengan umatnya Israel. Karena ayat 15, seorang Nabi akan dibangkitkan bagimu, tapi Nabi seperti engkau tuh dalam hal apa? Tidak bisa dalam segala hal yang diambil semua dengan segala macam dari ujung dunia.
Ayat 16 itu jadi kuncinya. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi ku bangkitkan bagi mereka. Berarti nabi itu, ini kan orang Israel takut ketemu Tuhan di Gunung Horeb, lalu minta supaya jangan Tuhan ngomong langsung. Ada perantaranya, yaitu Musa. Maka janji tentang nabi itu akan nabi yang akan berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya Israel. Jadi kesamaan itu adalah kesamaan dalam keperantaraan itu. Itu konteksnya. Jadi tidak bisa diambil segala macam jurusan. Pertanyaannya, kapan Muhammad dikatakan sebagai perantara antara Allah, Yahweh, dan umat Israel? Masih dalam hal yang sama yang seperti saya singgung tadi. Seperti Musa. Lalu ayat 11-nya, dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan. Maka pertanyaannya, kapan Muhammad pernah bikin mujizat? Dan kalau dia pernah bikin mujizat, apakah mujizat itu di depan orang Israel? Dan apakah mujizat itu sebanyak yang dilakukan Musa? Maka kesimpulan itu saya itu adalah bahwa pasti bukan Muhammad yang dijanjikan di sana. Muhammad tidak memenuhi persyaratan sebagai nabi istimewa itu. Karena itu penafsiran yang mengatakan bahwa Musa menubuatkan datangnya Muhammad, itu penafsiran yang sifatnya eisegesis. Eisegesis itu adalah memasukkan konsep ke dalam teks, padahal teks tidak mengatakan itu. Itu menunjukkan kebutaan dalam hermeneutik Alkitab. Saya percaya, Nabi itu adalah Yesus. Karena apa? Seperti saya tunjukkan tadi, ayat-ayat itu sudah menunjukkan bahwa Yesus memang adalah Nabi. Jadi bahwa orang Kristen percaya dia Tuhan, kita tidak punya kendala dengan dia adalah Nabi. Karena memang dia juga adalah Nabi. Dan Yesus memenuhi ciri dari Nabi itu. Karena apa? Cirinya dia berasal dari kalangan Israel. Dan Ibrani 7 ayat 14 itu mengatakan Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Di Wahyu 5 ayat 5 dikatakan dia singa dari suku Yehuda. Berarti dia ada dari tengah-tengah Israel. Dalam poin ini saja, Yesus masuk dari kalangan Israel. Muhammad lewat, keluar. Yesus berbicara atas nama Yahweh, Tuhannya orang Israel. Aku menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa Yohanes 12 ayat 49, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 3:32, dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 26, apa yang ku dengar daripadanya itu yang ku katakan. Jadi betul-betul persis seperti nubuat Nabi di Ulangan 18 itu. Berikutnya, Yesus punya hubungan spesial dengan Yahweh. Seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Yohanes 10:15. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10:30. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Yohanes 11 ayat yang ke-27. Dan Yesus memang menjadi perantara umat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti Musa diminta untuk menjadi perantara antara umatnya dengan Allah. Sesuai konteks Ulangan 18 ayat 16. Musa jadi perantara. Seperti Musa itulah dalam hal keperantaraan Yesus menjadi perantara. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 1 Petrus 3 ayat 18. Supaya dia membawa kita kepada Allah. Dan 1 Timotius 2 ayat 5. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Maka tugas perantaraan ini dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah tanpa lewat Yesus. Makanya saudara semua, saya tidak peduli bagaimanapun juga, tapi saudara orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua layak masuk neraka. Tanpa keperantaraan Yesus, semua akan pergi ke neraka. Karena itu, saudara mungkin tidak mau percaya, tapi saya tetap meminta percayalah kepada Yesus supaya selamat. Kalau tidak, saudara tidak selamat. Berikut, Nabi itu membuat banyak mujizat, dan Yesus ternyata membuat begitu banyak mujizat. Yohanes 6 ayat 14 itu ya, kalau kita lihat, begitu melihat mujizat, orang langsung percaya, dia Nabi akan datang. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi kita bisa lihat, Nabi yang akan datang ke dalam dunia itu seperti yang dimaksudkan dengan Nabi yang dijanjikan oleh Oke, Pak Isra. Pak Isra, saya Waktu sudah selesai. lanjut. Pak Isra. Iya, makasih Tamat. Oke. Pak Isra sudah cukup. Oke. Wah, ini cukup banyak poinnya. Beta cukup khawatir kalau bisa jadi melebar kemana-mana.
Jadi beta akan memperingkasnya begini. Mungkin ada dua hal dari di samping ada banyak hal yang Pak Isra sampaikan. Pertama adalah argumen Pak Isra terkait di tengah-tengah saudaramu. Yang dimaksud adalah ya saudara-saudara suku Lewi dari suku Israel, bukan suku Arab gitu. Itu menurut Pak Isra, menurut konteks itu bukan dari suku Arab. Jadi mustahil itu Muhammad, dia harus pada orang dari dalam suku Israel. Menurut Pak Isra itu merujuk pada Yesus gitu. Kemudian ya raja-raja di tengah saudaramu itu harus dari orang Israel, dan nabi yang datang itu harus bicara atas nama Yahweh gitu. Apakah Nabi Muhammad bicara atas nama Yahweh itu dipertanyakan. Apakah Muhammad juga mempunyai hubungan dekat dengan Yahweh gitu. Kemudian nabi yang datang itu dikatakan sebagai perantara Yahweh gitu, ya seperti Musa. Nah, Yesus katanya demikian. Apakah Muhammad demikian? Itu juga dipertanyakan. Nah, kemudian Pak Isra juga mengatakan nabi yang datang itu harus membuat mujizat gitu. Musa membuat banyak mujizat, Yesus membuat banyak mujizat, dan menurut konteksnya Pak Isra, mujizat itu ya harus dilakukan di tengah-tengah orang Israel. Nah, ini pertanyaannya juga menjadi apakah Muhammad melakukan mujizat juga? Apakah sebanyak yang Musa maupun Yesus sampaikan di tengah-tengah orang Israel juga? Nah, ini yang perlu ditanggapi oleh Pak Suma. Beta kasih poinnya begini. Yang pertama ya Pak Suma juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Kemudian sekarang Pak Isra juga membuat kesamaan-kesamaan tertentu. Nah, ini yang harus ditanggapi Pak Suma adalah apakah kesamaan-kesamaan ini suatu yang relevan, suatu yang kontekstual dengan ayat tersebut, atau tidak? Atau kalau tidak, itu kenapa? Kalau itu merujuk pada Muhammad, kenapa juga demikian? Kalau menolak poin-poinnya Pak Isra juga, itu juga kenapa demikian? Itu perlu dielaborasi. Jangan bicara hal lainnya. Mohon beta mungkin di babak kedua harus lebih ketat lagi. Jadi on point, harus sesuai dengan poin-poinnya. Baik, Pak Suma, kalau sudah siap 5 menit, sudah siap ya Pak Suma ya? Oh, maaf Pak Suma, sebelumnya saya mau tanya dulu Pak Suma, mungkin ada dari pernyataan pembukanya Pak Isra yang mungkin Pak Suma kurang paham, baik itu terkait istilah atau apapun, supaya Pak Isra harus klarifikasi dulu. Nah, ini waktu tidak jalan. Moderator, yang saya lihat silakan. Pak Isra suruh ini yang tidak paham materi. Itu aja dari saya. Oh, begitu saya. Iya, iya, beliau yang pikir ada mau klarifikasi apa? Oke. Enggak. Oke. Pak Pendeta Isra ini yang enggak paham ya. Oke, Jadi gini. Oke, baik. Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Iya, jadi gini, Saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manittama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat Saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa karena Tuhan sudah mengukur
menuliskan kemudian menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi. Tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi berarti berulang diri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang benar-benar hidup di antara Nabi Musa dengan kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak apa. Tapi yang pasti, apa yang saya uraikan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Moderator, tolong dijelaskan ulang. Tolong dijelaskan ulang regulasi pertama tadi itu 10 menit dengan 5 menit biar viewers di bawah dapat edukasi. Terima kasih. Oh iya, maaf. Untuk teman-teman, itu 10 menit itu di pernyataan pembuka, tapi di bagian sanggahan saling balas itu 5 menit saja. Gitu. Makasih sudah diingatkan. Oke. Itu poinnya Pak Suma. Beta catat ada 3 Pak Esra. Mungkin yang pertama Pak Esra terkait dengan saudara-saudara itu, yang Pak Esra sampaikan itu menurut Pak Suma bukan demikian, tapi yang saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail, itu menurut Pak Suma. Walaupun mungkin dibutuhkan nanti ke depan bisa dielaborasi lebih jauh, jadi Pak Esra tolong elaborasi lagi lebih jauh terkait hal ini agar nanti Pak Suma juga bisa mengelaborasinya. Yang kedua, menurut Pak Suma dulu dari konteks ayat ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Nah, kalau tidak ada, maka tidak mungkin lagi ada Israel itu Yesus. Yesus kan dari Israel. Masa bangkit lagi dari Israel kan? Ayat itu mengatakan sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa ya Pak Suma ya? Tadi beta yang terakhir itu apa ya? Saya sedikit lupa. Pak Suma mohon dibantu. Yang ketiga terakhir itu, yang tadi poin terakhir itu Pak Suma punya. Itu ada poin yang terakhir itu Pak Suma. Ya, poin terakhirnya saya katakan bahwa Yesus tidak bisa duduk di situ karena dia berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kemudian Jazirah Arab. Nabi Musa juga demikian. Oke.
Oke, yang ketiga itu Pak Esra, mungkin Pak Esra tidak perlu repot-repot untuk mempertanyakan yang dibuat itu adalah Muhammad atau bukan, karena Pak Suma juga tidak mewajibkan demikian, tidak apa-apa. Jadi dengan membahas bukan Muhammad itu adalah red herring. Beta langsung ingatkan ini Pak Esra, supaya Pak Esra tidak perlu membahas itu. Jadi kalau Pak Esra membahas mungkin beta akan langsung potong. Jadi silakan Pak Esra, 5 menit dimulai dari sekarang. Itu di Pak Esra mute itu, masih Pak Esra, termute itu ya. mute itu, tolong dibuka mute mic-nya dulu. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang perlu bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara-saudaramu. Saya tadi mengatakan bahwa di antara saudara-saudaramu itu saya memakai dalil konteks dari teks itu. Bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang cuma larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu bukan saudaranya Israel. Ya, itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya. Kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat. Maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh. Karena setelah itu kan ada nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan. Yang pasti bukan ditulis oleh Musa karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Esra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat.
menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan dalam Pak Isra tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak sedang membahas itu. Entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih. Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah Arab. Iya, mungkin untuk oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Beta pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga, itu yang kedua tadi. Iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Masih ada waktu Pak Isra, sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi menurut Pak Isra itu bicara tentang saudara-saudara itu konteksnya demikian yang Pak Isra sudah ceritakan. Konteksnya itu dari kalangan orang Israel, konteks ayat tersebut. Maka Pak Isra mempertanyakan apa dasarnya merujuk pada Bani Ismail? Apa dasarnya di konteks itu, bagaimana yang mengatakan demikian? Kemudian yang kedua, kalau tidak harus Israel, bukan yang kedua ya, itu menunjukkan kalau tidak harus Israel juga, kenapa juga harus Bani Ismail gitu? Itu masih berkaitan yang pertama. Yang kedua, Pak Suna mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Tapi Pak Suma, menurut Pak Suma tidak membaca lengkap ayatnya. Di ayat sebelumnya jelas mengatakan bahwa akan membangkitkan seorang nabi. Nah, berarti akan ada, bukan tidak ada gitu. Jadi Pak Suma, mungkin beta di sekitar seputaran ini saja supaya kita jangan melebar kemana-mana. Jadi Pak Suma boleh, karena ini waktu juga cuma 5 menit, jadi Pak Suma boleh sampaikan tanggapan Pak Suma terkait poin-poin yang sudah kita angkat. Silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi ketika berbicara mengenai Ulangan 34, sekali lagi saya katakan, Yesus tidak bisa di sini, dia nggak bisa lolos, dan itu nggak ada bantahan sama sekali. Lalu kemudian saudara mengatakan, mengapa harus dari Ismail? Karena hanya dari kalangan Ismail kemudian ada sebuah kitab yang isinya semuanya firman Tuhan yang keluar dari mulut seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda boleh tidak mengatakan itu bukan beliau. Makanya saya katakan saya tidak merujuk kepada Ulangan untuk menabikan Nabi Muhammad. Tidak. Nabi kami sudah jelas teruji bahwa seluruh yang keluar dari mulutnya dibukukan menjadi kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semua adalah firman yang ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Yesus, mana firman yang ditaruh di mulutnya? Ada? Mana? Apa? Di mana? Firman itu yang terkumpul di mulut Yesus itu mana? Tak ada. Jadi kalau saudara mengatakan kemudian itu Yesus, pertanggungjawabkan mana firman-firman yang Tuhan taruh di mulut Yesus. Tunjukkan ke saya sekarang. Ada? Tidak ada. Kalau Nabi Musa kemudian menerima firman dari Tuhannya, lantas hari ini kemudian Anda mengatakan Ulangan 34 ini bukan dituliskan oleh Nabi Musa, berarti Al-Quran lebih benar. Berarti firman Tuhan yang ditaruh di mulut baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ahli kitab telah mencampur adukkan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Dan saudara Esra sudah mengakui Ulangan 34 bukan dituliskan atau bukan wahyu yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Terjawab itu. Kemudian kenapa harus Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail juga dijanjikan oleh Allah bahwa dalam keturunannya akan datang kemudian raja-raja, di mana Nabi Musa menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa ini mengawali pernyataan firman-Nya dengan nama Allah. Kemudian saudara Esra mengatakan, apa hubungannya? Tuhannya Bani Israel, Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Rabbus samawati wal ard. Hanya ada satu Tuhan. Makanya orang Yahudi hari ini kalau menerjemahkan kemudian kitab Torahnya mereka ke dalam bahasa Arab, Tuhan Hasem, mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu yang perlu Anda catat. Karena di dalam
Kejadian 17:8, wahai Abraham, aku akan mengangkat sebuah perjanjian kekal untukmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka, Tuhan dari Nabi Ismail, Tuhan dari Nabi Ishak, keturunannya secara turun-temurun. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan lain. Justru Kristen ini yang Tuhan lain, yaitu Yesus. Jadi ketika Anda berbicara kemudian tentang kenapa harus Nabi Ismail, karena hanya dari keturunan Nabi Ismail lah kemudian suara Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu berkumandang ke seluruh penjuru bumi. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan dan pemerintahan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang berhak itu datang. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Ia menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Orang Yahudi? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Tak mungkin. Adakah Yesus menaklukkan hukum kepada orang Roma? Tidak. Adakah Yesus kemudian kepada orang Belanda? Tidak. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas dia diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wan nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad tiada melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, meskipun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Rasulullah diutus untuk menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Yesus, tunjukkan dalilnya, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Tidak akan ada. Tulis di dalam Kejadian 49 nomor 10 dan Yesaya 60. Di situ jelas bahwa dari keturunan Khedar, keturunan Nebayot akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, baik. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Suma. Jadi Pak Esra, nampaknya argumen Pak Esra itu berusaha dibantah dengan Pak Suma mengatakan bahwa kenapa harus Bani Israel? Karena hanya dari Nabi Muhammad lah keluar kitab, dari mulutnya Nabi Muhammad ada kitab gitu. Jadi akhirnya ya di sanggahan yang keempat ini akhirnya keluarlah kesimpulannya Pak Suma bahwa Nabi Muhammad yang dinubuatkan gitu. Dari sebelumnya masih abu-abu. Jadi saya pikir ini sudah menjadi relevan kalau misalnya Pak Esra mau langsung membantah kalau itu adalah bukan pada Nabi Muhammad gitu. Kemudian yaitu firmannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus menurut Pak Suma. Jadi Pak Esra perlu menjawab ini gitu. Jadi konteks yang Pak Esra minta itu, konteks ayat terkait ulang itu, nampaknya Pak Suma itu mendasarinya pada konteks Al-Quran. Jadi bukan soal dari ayat ulangan itu. Kira-kira demikian. Baik, silakan Pak Esra 5 menit dimulai dari sekarang. Pak Esra, open mic ini ya. Ya, jadi tadi dalam komentar awal beliau mengatakan bahwa untuk ulangan 34 ayat 10 Yesus tidak akan lolos. Tapi kan saya menunjukkan tadi kesalahan penafsiran dia itu adalah dia tidak memperhatikan, semua tidak memperhatikan konteks ayat itu, yaitu ayat 10 dan ayat 11 sampai 12. Dia cuma lihat kalimatnya saja, yaitu bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Tidak bisa ambil itu karena itu jadi soal. Karena setelah Musa itu masih bangkit banyak nabi dari Israel. Kalau begitu arti apa tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel? Artinya dihubungkan dengan ayat 10, yaitu seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11 sampai 12 yaitu dalam urusan mujizat tanda-tanda yang dilakukannya. Dengan kata lain, sampai pada bagian itu tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang seperti Musa yang berhadapan muka dan yang melakukan mujizat-mujizat. Jadi bukan soal tidak bikin mujizat. Nanti kan kita bisa lihat, Yesus bikin mujizat lebih banyak dari Musa. Justru Muhammad yang tidak pernah ada mujizatnya. Jadi, saya pakai argumentasi ini, tapi ya
Dia tidak bahas argumentasi saya, tapi dia hanya cuma berkata lagi bahwa Yesus tidak lolos. Ya kalau ngomong begitu ya semua orang juga bisa. Kedua, bahwa itu dari kalangan Ismail karena tidak ada bangsa lain yang akhirnya turun kitab. Nah inilah yang saya kira problemnya Suma ini kelihatannya perlu belajar hermeneutics Alkitab dengan baik. Karena saya kasih tahu ya, ada di dalam hermeneutics Alkitab itu ada dua istilah yang mirip, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu narik keluar sebuah pemahaman itu ditarik keluar dari teks baru diartikan. Tapi eisegesis itu kita memasukkan sesuatu ke dalam teks. Kita sudah mempunyai peranggapan lalu memaksakan teks untuk cocok dengan pandangan kita. Waktu saya mengatakan bahwa nabi yang datang itu dari antara orang Israel, saya tunjukkan dari konteksnya, dari dalam teks konteksnya mulai dari ayat 1 bahkan. Sehingga bahkan juga di seluruh kitab ulangan, bahwa frase semacam itu tidak bisa diartikan di luar Israel. Nah, tapi kalau ketika semua mengatakan bahwa, kenapa Ismail? Karena di antara semua bangsa itu hanya Ismail yang datang. Berarti dia melompat keluar dari teks, mengambil sesuatu dari luar lalu memaksakan masuk ke sana. Itu eisegesis dan itu haram di dalam hermeneutics Alkitab. Makanya saya bilang belajar hermeneutik dengan bagus. Kalau tidak jadi tafsirnya comot-comot ayat sesukanya. Ya. Lalu kalau ditanya, di mana firman ditaruh di mulutnya? Ya Yesus ngajar selama 3 tahun itu apa? Kan firman. Kalau Anda memikirkan firman hanya sebatas pada kitab, nah itu jadi soal. Tapi firman ditaruh di mulutnya artinya waktu dia datang ke dalam dunia, dia mengeluarkan perintah-perintah atau firman Tuhan yang disampaikan melalui mulutnya. Selama dia 3 tahun dia bikin apa? Dia memberitakan firman kan? Dia ngajar selama 3 tahun itu. Ya. Waktu saya bilang ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, ya ada dasarnya karena pada waktu itu kan masa Musa cerita tentang kematiannya sendiri. Lalu kalau itu dikatakan, saya mengakui bahwa ulangan 34 bukan wahyu, bukan firman. Lah, yang saya bilang itu bukan ditulis oleh Musa, tapi bukan wahyu. Memangnya firman hanya bisa ditulis oleh Musa? Lalu kalau dikatakan Nabi Ismail kepadanya dijanjikan akan datang raja-raja. Ya kan yang dia dijanjikan datang raja-raja, bukan Nabi. Yang dibicarakan di sini kan Nabi, bukan raja. Jadi, saya kira Suma membuat penafsiran yang fatal dengan memasukkan ide dari luar ke dalam teks yang jelas-jelas teks itu mengatakan dari kalangan Israel sendiri. Demikian. Oke, baik. Masih ada 30 detik, tapi Pak Isra sudah selesai. Baik, beta lebih mengerucut lagi, karena sini tersisa 3 kali lagi. 3 kali tanggapan antara Pak Isra dan Pak Suma. Jadi beta sampaikan untuk Pak Suma lebih kerucut lagi. Menurut Pak Isra itu Pak Suma tidak memperhatikan ayat, karena di ayat itu bukan hanya bicara tidak ada nabi yang bangkit lagi di antara orang Israel itu. Di ayat sebelumnya, di ayat 11-12 itu juga mengatakan bahwa tetap ada nabi yang bangkit. Bahkan dan faktanya di Alkitab memang tertulis banyak setelah Musa masih ada nabi-nabi. Hanya nanti yang nabi yang seperti Musa itu sampai pada Yesus. Maksudnya Pak Isra begitu. Jadi yang Pak Isra sampaikan itu bukan berarti tidak akan bangkit lagi, karena faktanya ada nabi-nabi juga gitu sampai pada zaman Yesus gitu. Zaman Yesus itu yang Yesus yang disamakan dengan Musa. Nah, menurut Pak Isra menunjukkan yang konteks ayat. Tapi Pak Suma tidak menunjukkan, tidak menyampaikan dengan konteks ayat dalam ulangan itu, tapi menggunakan Al-Quran misalnya. Jadi dia dianggap melakukan eisegesis. Nah, jadi di sini beta arahkan mungkin Pak Suma bisa tunjukkan melalui konteks ayat. Tetapi kalau misalnya Pak Suma juga menolak, itu tidak apa-apa. Itu ini haknya Pak Suma. Tidak mau menggunakan konteks ayat itu tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan di mana firman di mulut Yesus, menurut Pak Isra kan firman di mulut Yesus itu tidak berarti harus membuat kitab atau ada kitab. Kan Yesus Yesus mengajar memberitakan firman selama 3 tahun. Itu juga firman di mulut Yesus gitu. Nah, itu yang poin yang beta pikir perlu disoroti lebih tajam lagi oleh Pak Suma. Oke, Pak Suma kalau sudah siap, tolong on point pada yang sudah beta sampaikan. 5 menit dimulai dari sekarang. Iya. Jadi kalau Saudara Esra berbicara mengenai hermeneutika dan seterusnya, itu adalah dapur Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, Bung. Silakan aja.
Anda mau melakukan eksegesis apapun terhadap kitabnya orang, silakan aja. Tapi ini kita sedang berbicara tentang oknum yang sama seperti Musa. Jadi seindah apapun kemudian ilmu yang Anda punya tentang hermeneutika dan seterusnya, itu tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang sama seperti Musa itu. Silakan Anda dengan keilmuan saudara, silakan. Tapi apakah Yesus kemudian sama seperti Musa? Tak ada kesamaan 1% pun. Apalagi ketika berbicara mengenai Ulangan 34. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti harus ada nabi di luar Bani Israel yang berhadapan muka bersama dengan Tuhan, sehingga nabi itu sama seperti Musa. Kembali ke Ulangan 18 nomor 18 tadi. Nah, apakah Yesus berhadapan muka? Di mana dia berhadapan muka dengan Tuhan? Tak ada dalilnya. Kalau di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian baginda Rasul Muhammad SAW berhadapan muka dengan Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa perantara. Oke? Nah, sekarang kita lihat Ulangan 34. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nabi yang kayak mana? Yang memiliki tanda-tanda mukjizat. Jadi kalau Yesus ada berjuta mukjizat, itu tidak menjadi aturan, tidak menjadi acuan, tidak menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk mendudukkan dia sama seperti Musa. Karena sebanyak apapun mukjizat Yesus, tidak ada lagi nabi dari Bani Israel terkait dengan mukjizat. Nabi Musa belah lautan, baginda Rasul Muhammad SAW belah bulan. Apa masalahnya kemudian? Dalam hal segala tanda-tanda yang diberikan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, tanda-tanda yang diberikan kemudian Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kemudian pewahyuan itu datang? Bagaimana kemudian para malaikat itu datang untuk menyampaikan firman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada lagi hal itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Kalaupun ada, tidak sama seperti Musa. Ini dalil. Jadi kalau Anda mengatakan dalil ini kemudian menceritakan masih banyak nabi-nabi, tapi yang sama seperti Musa, berdasarkan dalil ini tidak ada lagi yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Nah, hal-hal yang terjadi sama seperti Musa inilah tentang mujizat, tentang tanda-tanda, kemudian kebangkitan di antara orang-orang yang ada di tengah kaumnya tersebut, kemudian pembebasan dari tanah Mesir terhadap penindasan Fir'aun, terhadap orang-orang yang kemudian ingin melakukan kekuasaan dan penindasan kepada umat yang datang kepada Nabi Musa, itu harus sama dilakukan oleh nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus ada enggak? Tak ada. Anda mau mendudukkan Yesus ini di mana? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dengan sangat jelas, wanitan sefer aser luyada sefer lomar kira nah sefa amar lo yadati sefer. Di situ dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ikra, maka dia akan mengatakan lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca. Ini siapa? Ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Kenapa? Karena kitab itu kitab termaterai. Oleh karena kitab itu termaterai, maka semua yang ada di dalam isi sebuah kitab ini harus berasal dari firman Tuhan yang ditaruh pada Nabi yang mulut Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah sekarang mana firman itu? Oh, dia mengajar 3 tahun. Musa mengajar Torah berapa tahun? 3 tahun? Oh tidak. Musa menerima hukum Taurat dengan ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu berangsur-angsur, bertahap-tahap, sama seperti Al-Quran yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, bertahap-tahap, berangsur-angsur. Yesus mana? Firman yang ditaruh di mulutnya itu mana? Saudara mengatakan mengajar 3 tahun. Mana ajarannya? Mana? Kitabnya di mana? Yang hafal siapa? Tak ada. Nabi Musa alaihissalam kitabnya ada, Nabi Muhammad SAW kitabnya ada. Yesus kitabnya? Mana kitabnya Yesus? Ada. Berarti firman Tuhan bukan di mulut Yesus, firman Tuhan adanya di baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Oke, terima kasih Pak Suma.
Ini akan menjadi sanggahan terakhir Pak Esra. Kemudian setelah itu Pak Suma akan menutup di babak kedua ini. Pak Esra, perhatikan. Jadi menurut Pak Suma ini tidak ada lagi nabi dari Israel. Tetap Pak Suma stand dari situ. Walaupun tadi Pak Esra sudah sampaikan bahwa faktanya di Alkitab ya setelah Musa masih ada nabi-nabi gitu. Kemudian yang berikut ketika Pak Esra minta konteks terkait konteks yang dibahas yaitu terkait dengan Ulangan 18 ayat 15 sesuai dengan tema kita. Tapi Pak Suma tetap membahas menurut dasar Al-Quran. Dia pikir juga tidak apa itu terserah Pak Suma. Kemudian Pak Suma mengatakan bahwa ya kalau Yesus mengajar 3 tahun, apakah Musa juga mengajar 3 tahun atau mempunyai kitab mengajar 3 tahun gitu. Mungkin ini juga kembali soal kesamaan itu. Atau mana Yesus kalau dia mana kitab Yesus kalau dia memang ngajar 3 tahun gitu. Mana kitabnya? Jadi keharusan Yesus harus punya kitab itu. Jadi Pak Esra tolong poin ini yang dipertajam untuk tanggapan terakhir Pak Esra ini. Kemudian setelah itu menjadi ditutup oleh Pak Suma. Silakan. Ya, jadi ini banyak hal yang dibicarakan ya, tapi saya waktu yang terbatas saya menyampaikan beberapa yang saya ingat saja. Jadi ketika saya menunjukkan bahwa itu membutuhkan hermeneutik yang bagus. Lalu beliau bilang bahwa hermeneutik tidak bisa gantikan orang seperti Musa. Lah siapa yang mau menggantikan orang seperti Musa itu dengan hermeneutik? Justru pendekatan hermeneutik yang baik itu yang bisa menentukan siapa orangnya di sana, ya. Nah, makanya justru pendekatan hermeneutika yang saya bangun yaitu bahwa satu ayat itu tak boleh dilepaskan dari konteksnya, maka memastikan bahwa nabi itu harus dari kalangan orang Israel. Itu hermeneutika itu justru membuktikan bahwa nabi seperti Musa harus dari kalangan orang Israel. Bukan hermeneutikanya dibuat untuk menggantikan orang itu yang seperti Musa. Itu tidak memahami apa yang saya maksudkan. Jadi sekali lagi bahwa ya silakanlah, ini sudah mau berakhir. Silakanlah berargumentasi bahwa itu Allah Ismail. Tapi ingat bahwa Anda tak bisa menunjukkan dari dalam teks untuk membenarkan bahwa itu adalah nabi dari luar orang Israel. Dan saya menunjukkan dari teks bahwa nabi itu dari kalangan orang Israel. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak memiliki kesamaan sama sekali, 1% juga tidak ada. Lah tadi kan saya sudah sampaikan sejumlah hal itu. Ya, walaupun mungkin kita tidak sempat memperdebatkan itu, tapi kan sudah saya katakan itu. Lalu kalau dikatakan bahwa Ulangan 34 itu, ya lagi persoalannya sama, harus nabi dari luar Israel. Tapi kan kita bisa lihat bahwa konteksnya di Ulangan pasal 18 itu, seorang nabi seperti aku akan datang. Lalu Ulangan 34 ayat 10 bahwa tidak ada lagi nabi yang datang. Konteksnya itu di ayat 10 dan ayat 11, 12 itu berarti bahwa tidak boleh diartikan bahwa menganulir nabi dari luar Israel, menganulir nabi dari dalam Israel, dan berarti nabinya harus dari luar Israel. Lalu soal firman di mulut ya. Tadi saya sudah tunjukkan firman itu di mulut dia itu waktu dia 3 tahun itu dia mengajar. Lalu ditanya mana kitabnya? Lah, teks itu tidak bilang soal kitab kok. Soal firman di mulutnya. Jadi dia menyampaikan firman. Firman yang disampaikan ditulis oleh para penulis Alkitab. Tapi kan tidak ada keharusan dalam teks itu bahwa firman ada di dalam mulutnya. Berarti dia sendiri harus menulis sebuah kitab kan? Keharusan dari mana? Siapa Suma yang harus mengharuskan bahwa Yesus harus punya kitab? Padahal teks itu tidak mengatakan harus punya kitab. Ya. Cukup. Oke, Pak Esra, Pak Suma ini yang tanggapan terakhir Pak Suma, dan beta catat 2 poin saja yang supaya jangan terlalu Pak Esra mengatakan bahwa saya menunjukkan dari teks, tapi Pak Suma tidak punya argumen menurut teks, gitu. Dan beta pikir juga tadi Pak Suma mendasarkan pada Al-Quran, ya itu juga terserah Pak Suma, tapi Pak Esra maunya harus dari teks, ya itu terserah Pak Esra juga, ya masing-masing dengan argumen masing-masing. Kemudian Pak Esra yang terakhir itu bicara teks itu bicara soal firman di mulut, bukan soal kitab.
Jadi keharusan di mana harus kitab gitu. Jadi firman di mulut itu menurut Pak Esra. Jadi silakan maksimalkan 5 menit terakhir ini Pak Suma untuk kita akhiri babak kedua. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa, saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun, itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu Nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa Nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat, Nabi seperti Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari kitabnya, dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditengahkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun
Walaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat perinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, Pak Suma, terima kasih. Dengan berakhir, Pak Suma tetap open cam ya, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Suma bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, plus closing statement, terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Suma tetap open mic, 3 menit, kemudian Pak Esra 3 menit, dan kita selesai. Silakan. Saya dulu? Iya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus, di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya nabi bagi kami. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia nabi. Faktanya Anda tuhankan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara supaya agama benar. Padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa. Closing statement dari Pak Suma ini, beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Waktunya berapa lama ya? 3 menit. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutics yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah
Tuhan orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal nabi. Itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya dalam pikiran dia nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri, karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutiks yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia, ada dua kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu A seperti B itu hanya menekankan aspek tertentu, dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu sekali lagi, dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di Kisah 3 ayat 20 sampai 23 itu konteksnya bicara Yesus dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus di 37-38 dia bicarakan Musa dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus semuanya mengaitkan Yesus dengan nubuatan Musa. Kalau baik. itu maka kesimpulan Maaf, saya saya begini. potong. Udah habis waktunya. Kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan percaya Ya, Petrus Pak Isra, daripada Pak Isra, minta tolong, Oke. saya potong. Maaf, waktunya udah habis. Ya. Oke, Pak Isra, waktu sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Debat sudah berakhir dan beta pikir soal kesimpulan ini, debat ini kan tidak ada urusan dengan menang kalah. Karena kalau kita mau bicara menang kalah kan nanti masing-masing dengan dia punya yang pendukung Pak Esra akan mengatakan Pak Esra, pendukung Pak Suma akan mengatakan Pak Suma. Jadi beta mungkin akan sekedar mereview singkat dari debat ini. Debat ini kan dengan tema siapakah yang dibuatkan dalam Ulangan 18 ayat 15. Pak Esra dengan gaya seorang exegeter, jadi dia benar-benar mau dari konteks ayat tersebut itu diutarakan. Kemudian Pak Suma itu sebagai seorang Muslim, ya jelas dia mendasarkan itu pada Al-Quran gitu. Jadi Al-Quran yang utama daripada yang konteks, walaupun yang dibahas adalah Ulangan 18 ayat 15. Jadi dengan dua perbedaan ini kita pikir kita bisa memaklumi, karena memang ini dua orang berdebatnya, dua orang yang berbeda, dua orang yang memang tidak harus saling setuju. Nah di sini kita bisa interupsi ya. moderator. Interupsi, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Sebentar. Kita bisa sepakat nanti baru kita tanya. Nah, kita bisa sepakat bahwa diskusi ini tidak harus saling sepakat gitu. Jadi kalau misalnya dua orang itu mau tanya jawab boleh silakan, tetapi mungkin tidak bisa terlalu lama karena beta juga dibatasi waktu dan sesuai juga tidak kesepakatan kita juga tidak ada seperti itu. Ini sudah di kami ini sudah jam 11:30 malam. Tapi kalau misalnya Pak Esra dengan Pak Suma mau ya beta juga kurang tahu lagi apakah bisa atau tidak. Oke. Enggak, begini
moderator mungkin untuk sesi debatnya sudah selesai. Untuk dimoderatorin bisa nanti Boleh sesi aja. tanya jawabnya Bang Zuma seperti apa yang dilakukan dengan Pak Budi Asali nanti diakhiri dengan kata silakan ditanggapi, silakan dijawab seperti itu. Ya, tapi ini sudah oke lah. Bapak gini. Diakhiri dengan kata silakan ditanggapi. Delay host. Halo. Iya. Halo. Oke, Bapak tidak ada masalah. Kalau begitu Bapak sudah selesai. Nanti tinggal Pak Esra dan Bang Suma mau bagaimana silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Terima kasih sudah bantu jalannya diskusi dengan baik Bang. Ya mungkin karena ini kedua partisipan pun masih belum plong gitu ya. Jadi biarkan kedua partisipan ini melakukan tanya jawab seperti itu. Atau nanti mungkin dilanjutkan juga tanya jawab dari partisipan yang ada di atas juga boleh seperti itu. Silakan mau bertanya kepada Pak Esra Soru atau kepada Bang Zuma. Seperti yang biasa kita lakukan di akhir sesi gitu. Terima kasih Bang Van atas bantuannya moderatorin debat antara Pendeta Esra Soru dengan Bang Zuma. Oke, silakan bagaimana Pak Esra Soru? Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Bang Zuma. Ini sesinya santai saja atau mungkin dari partisipan yang lain seperti itu. Begini aja, kalau begitu maka Bang Zuma ini sesinya santai saja atau mungkin dari gini aja, kita berikan 2 kesempatan untuk 2 orang Kristen bertanya kepada Suma, 2 orang Islam bertanya pada saya. Lalu kita akhiri. Silakan. dari Kristen belum ada yang naik. Oke, sambil menunggu yang Kristen ada yang mau naik dan mau bertanya pada Suma, silakan. Kalau yang dari Islam yang sudah naik, silakan bertanya pada saya duluan. Oke, mungkin saya mau tanya ya Pak Esra Soru ya Pak Pendeta ya. Pertanyaan saya begini, ini yang menjadi tema kita malam hari ini adalah kitabnya Yahudi ya, tentang Ulangan pasal 18 ayat ke-15. Nah ini pertanyaannya, kenapa terkadang yang membuat saya heran teman-teman Kristen selalu menggunakan standar ganda seperti itu ya. Pada saat diskusi di luar dari tema ini, teman-teman Kristen selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, tidak mau dibawa ke arah, padahal kita selalu membuktikan dalil yang menyatakan bahwa Yesus Nabi, tetapi selalu ada penolakan. Nah, pada saat berbicara tentang Ulangan 18 ayat ke-15 ini tentang nubuatan seorang Nabi. Sekali lagi, ini tentang nubuatan seorang Nabi. Nah, kenapa tiba-tiba saja dari pihak Kristen membuka semua mengakui kalau Yesus itu hanyalah Nabi dan utusan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua tadi, jelas ya sudah Bang Zuma sampaikan bahwa di dalam Yesaya 21:13 ayat 21:13 sampai dengan 17 sosok yang dijanjikan itu adalah dari Arabia. Di sana dikatakan Bani Kedar. Bani Kedar itu adalah Quraisy. Bani Quraisy. Nah, seperti itu. Adakah yang bisa dijadikan bantahan bagi Pak Esra tentang sosok yang dijanjikan yang tertulis di dalam Yesaya 21:13 sampai dengan 17 ini tentang Bani Kedar? Ya, karena di sini dikatakan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan, karena tidak ada lagi yang lain nabi yang dilahirkan di Arabia hanyalah Nabi Muhammad SAW. Adakah bantahan untuk ayat Yesaya Yesaya 21 ayat 13 sampai dengan 17? Silakan Pak Esra. Saya tidak tahu ya debat orang lain yang ya waktu berbicara soal Yesus itu Tuhan lalu menolak Yesus itu Nabi. Ya bagi saya seperti saya bilang tadi bahwa memang kitab suci berkata bahwa Yesus Tuhan. Tapi juga kan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Jadi kalau bicara soal hakikatnya ya dia adalah Tuhan atau Allah. Jabatannya atau itu. Tapi kalau bicara soal misinya datang ke dalam dunia yang membicarakan firman, ya berarti kan dia menyampaikan firman, maka dia adalah nabi. Jadi itu yang saya bilang tadi, jangan menggunakan ketuhanannya untuk menolak kenabiannya. Dan jangan menggunakan kenabiannya untuk menolak ketuhanannya. Nah, tadi ada satu kata yang salah waktu Anda bertanya,
Pak Isra mengatakan bahwa Yesus hanya nabi. Oh no, saya tidak berkatakan dia hanya nabi. Dia nabi, tapi bukan hanya nabi. Makanya tadi saya bilang bahwa mungkin ya di dalam Islam itu kalau nabi ya pasti harus bukan Tuhan. Kalau Tuhan ya bukan nabi. Tapi karena mengingat teologi Kristen percaya ada inkarnasi di mana Allah atau Tuhan jelma jadi manusia, lalu sebagai manusia dia menyampaikan firman, maka dalam konteks fungsinya menyampaikan firman dia disebut sebagai nabi. Karena itulah maka ya mungkin kalau berdiskusi dengan orang lain lalu ditunjukkan Yesus nabi, lalu mereka menolak Yesus nabi dan dia harus Tuhan, dia adalah Tuhan bukan nabi. Ya saya kira mereka salah lah. Dua-duanya dibicarakan. Jangan pakai kenabian menolak ketuhanan, jangan pakai ketuhanan menolak kenabian. Lalu apa teks yang saudara apa tadi katanya? Yesaya 21:13 sampai 17 bahwa sosok yang dijanjikan ini adalah lahir sosok yang dijanjikan ini lahir di Arabia. Arabia adalah tanah lahir sosok yang dijanjikan. Dari mana sosok dijanjikan tuh di ayat berapa? Yesaya 21:13 sampai 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia, dibelukar di Arabia, kamu akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah bawalah air kepada yang haus, pergilah sambutlah orang pengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi mana yang dijanjikan nabi, apa yang dijanjikan di sana? Karena tidak ada sosok nabi yang lain lagi yang lahir di Arabia itu. Ya, tapi teksnya mana bilang ada seorang nabi dari situ kan? Ya ini Teks ini nubuatan Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Jadi ini ada poin-poin ya. Sosok yang disebut sosok yang dijanjikan itu mana? Itu bukan nubuatan, itu ucapan ilahi itu loh. Jadi maksudnya ada tokoh yang dinubuatkan itu yang mana? Nubuatannya Arabia adalah tanah kelahiran sosok yang dijanjikan. Ucapan ilahi terhadap Arab, di belukar Arabia akan bermalam, hai khalifah-khalifah orang Dedan. Dijanjikan apa di situ? Itu dibilang di belukar Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah. Betul. Nah, terus bagaimana itu diangkat sebagai nubuat tentang seseorang yang lahir dan nabi yang lahir? Coba dibaca Yesaya 21:13 sampai 17. Ya, saya lagi baca ini. Ya, karena ini merujuk ada beberapa poin di sini ya. Sebentar saya lihat dulu ayatnya. Ya, yang pertama ini ada poin-poin pertama yang perlu diingat sehubungan dengan nubuatan ini adalah bahwa Arabia ini adalah tempat yang disebut di dalam nubuatan itu. Kemudian kedua, nubuatan ini berbicara tentang dia yang melarikan diri. Ini tergenapi dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kemudian poin ketiga, melarikan diri dari pedang terhunus. Nah ini secara jaminan telah terbukti ya bahwa Nabi Muhammad ini menyelamatkan diri dari Mekah ketika rumah dia dikelilingi oleh musuh-musuh berbahaya yang telah dengan pedang terhunus hendak membunuhnya. Kemudian poin yang keempat, keterangan yang sangat kuat ini mendukung kepada Rasulullah dapat kita temui di dalam kalimat dalam waktu 1 tahun. Semua kerajaan Kedar akan runtuh, orang-orang Kedar yang berkuasa akan berkurang. Ini digenapi dalam perang Badar, ya, yang terjadi 1 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begini, ya. Terus terang ini ayat ini harus dipelajari konteksnya dan saya sangat yakin bahwa
konteksnya tidak seperti yang saudara bicarakan ya. Saya belum mempelajari ayat ini, tapi nanti kita bisa diskusikan ayat ini. Ya karena apa? Karena ini ada kaitannya juga dengan Babel di atas. Ya, jadi tapi sekilas yang saya lihat adalah bahwa teks itu tidak bicara apa-apa soal nabi yang dijanjikan. Dia tidak menjanjikan ada nabi yang akan datang dari teks itu. Ada kalau kita lihat, tapi nggak apa-apa. Pak Esra lebih baik dipelajari dulu aja ya. Saya 21, 13 sampai 17 nanti akan paham di sana. Oke, kita bisa. Silakan mungkin yang lain. Oke, satu orang lagi, lalu yang Kristen mau masuk untuk tanya pada semua, 2 orang silakan. Ini dari tadi ya, Shalom ya. Jadi dari tadi ini membicarakan kitab saya ini, kitab Tanakh. Jadi saya harus meluruskan apa yang dijadikan Aji sebentar, Aji saya turunkan dulu dari Muslim ya 2 orang karena ini ada nanti saya naikkan dulu Kristen 2 orang ya. Bang Singa Allah maaf ya, gantian dulu sama yang Kristen. Oke. Soal keulangan 30 tadi ya. Ulangan 18 ya, 18 ayat 15 dan 18 ya. Itu gak cocok kepada Yesus karena Yesus tidak berada di tengah-tengah bangsanya pada waktu itu. Kan dari tengah-tengah saudaramu, dari bangsamu. Sama seperti Musa ada di tengah bangsa-bangsanya, begitu juga Yehoshua bin Nun. Kita lihat Yehoshua bin Nun waktu Moshe Rabenu akan mangkat atau meninggal, Moshe Rabenu menaruh tangannya tanda pengurapan Shemicha, ya, tumpang tangan dengan kedua tangannya. Dan dikatakan yang paling penting dikatakan di sini, jadi kalau Torah itu sudah dikelilingi atau Tanakh itu sudah dikelilingi oleh hermeneutics yang banyak, terutama oleh para hakam atau para ulama-ulama Yahudi. Dalam hal ini ada Cikuni, ada Rabbi Bainu. Mereka mengatakan, bahkan Rasi juga menjelaskan bahwa orang yang dijanjikan di ayat ke-15 itu adalah Yehoshua bin Nun dengan sandi apa? Dengan sandi mendengar. Kan dikatakan gini ayat ke-15. Nawi mikir beku meiteha kimni yakim lecha ihya Hashem Eloheka elaf tismaun, artinya dari antara saudara-saudaramu, dari bangsamu, Hashem akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku. That is whom you shall heed. Kepadanya lah kalian harus mendengar. Kita lihat bagaimana di dalam kitab Kejadian ulangan 34 ayat 9. Seluruh orang Israel mendengar kepada Yehoshua. Ya, jadi setelah penumpangan tangan, tanda serah jabatan, ya, seluruh dikatakan roh separuh dari sebagian daripada roh Mesiah, roh pewahyuan itu diberikan kepada Yehoshua. Dan kita lihat benar sekali yang menjadi pengganti Moshe Rabenu adalah Yehoshua. Dialah yang membawa orang Yahudi, orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Nah, untuk ayat 18, siapa yang ditaruh perkataannya di dalam mulut? Itu adalah Nabi Yeremia dari perspektif Ibrani. Ini perspektif Ibrani lewat hermeneutics, lewat komentari para chachamim gitu. Lanjut. Satu lagi yang paling penting, yang sama seperti Musa itu manusia, bukan Tuhan. Silakan Pak Esra Soru ditanggapi. Tanya ke saya ya? Iya, pernyataan dari Bang Billy barusan bisa ditanggapi atau Bang Zuma? Waduh, saya nggak perhatikan karena saya pikir itu dari pihak Kristen yang tanya ke Suma. Oh, nggak apa-apa, silakan Bang Zuma juga kalau mau menanggapi apa yang disampaikan Bang Billy.
Ya, kalau Oke. kalau saya tangkap ekornya saja, ya ekornya saja. Kalau dibilang itu ya manusia ya Yesus itu kan juga ya Yesus manusia juga. Makanya kita tidak ada soal dengan Yesus manusia, ya Yesus Tuhan lalu Musa manusia bukan Tuhan, lalu Yesus Tuhan lalu bukan Musa bukan Musa nabi tapi bukan Tuhan. Kita nggak ada soal karena Yesus memang manusia dan juga nabi, bukan dia juga Tuhan. Jadi nggak ada soal tentang itu. Kalau bilang Yeremia kan juga ya Yeremia tidak ya dikatakan secara eksplisit Tuhan menaruh firman di mulut Yeremia, tapi kan Yeremia saya bilang toh ada banyak kualifikasi tertentu yang spesial di sana yang mungkin dalam hal firman ya, tapi dalam hal yang lain, misalnya dalam hal mujizat, Yeremia bikin mujizat mana? Di situ kan nggak ada janji Kita tidak mujizat. bisa mengambil Penggantinya akan hanya, memberikan saya mujizat bilang nggak ada. bahwa analogia itu kita tidak bisa mengambil semua persamaan atau mengambil semua perbedaan untuk menolak analogi yang dibangun. Itu. Baik, Bang Zuma mungkin akan menanggapi, silakan Bang. Iya, baik. Jadi dari pengakuan Akhi Billy terkait dengan ulangan 18 ini, dari data 15 sebenarnya kalau Pak Pendeta Esra Bang Suru, Zuma open cam katanya Bang Zuma biar ini netizen nggak ngantuk. ya, bentar. Banyak tuntutan dari netizen. Ya, jadi Silakan, kalau Bang. misalnya kemudian Saudara Esra Soro tidak memperhatikan karena menganggap penanya ini adalah orang Kristen misalnya yang bertanya kepada saya. Tapi paling tidak pengakuan dari seorang Akhi Billy ini sangat menyakitkan. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan 18 dinyatakan di data 15 ya, seorang nabi di tengah-tengahmu. Di situ ada kata mendengarkan, ya isma. Artinya bahwasanya ketika ada pernyataan didengarkan, nabi ini harus dengarkan. Dan terkait dengan penjelasan saya di Ulangan 34, bisa jadi itu adalah Yosua bin Nun. Makanya saya tidak merujuk bahwa ini harus Nabi Muhammad. Makanya saya tidak menjadikan kitab ini. Saya katakan bahwasanya kenabian baginda Rasul Muhammad SAW tidak tergantung kepada kitab Ulangan tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, lagi-lagi Akhi Billy mengatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan di sini, yang kemudian firman Elohim disimpan di mulutnya, merujuk kepada Nabi Yeremia. Jadi, ya sekali lagi mau kayak mana ini? Yesus tidak bisa duduk di situ. Sedangkan ketika saya menguraikan kesamaan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa membantah. Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang bangsa Mesir yang dekat dengan Firaun, yang menentang kemudian dakwah Nabi Musa alaihissalam. Yang paling terpenting kemudian Nabi Musa menganggap pembunuhan itu pantas untuk menundukkan seseorang yang membuat kericuhan dan kekejian di antara pengajaran Tuhan. Itu jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama. Ketika kemudian Nabi Musa diceritakan bahwa pengikutnya kemudian tidak menyembah berhala ketika ia menjadi seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa kemudian hal ini terjadi pun di Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa adalah para pengikut Nabi Musa adalah penyembah berhala ketika kemudian ia menjadi seorang nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW pengikutnya juga adalah penyembah berhala ketika ia menjadi nabi. Sama dia. Tak ada yang pernah bisa membantah itu. Bagaimana kemudian kaumnya Nabi Musa membuat patung dan menganggap itu adalah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Musa, apapun yang terkait dengan Nabi Musa itu sama seperti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kesamaan ini tidak dihasilkan dari apa yang tertera di dalam kitab nubuatan, kitab yang tertera di dalam Ulangan 18 dan seterusnya. Rasulullah Muhammad SAW punya pola sendiri, Nabi Musa juga punya pola sendiri. Tapi ketika bercerita Nabi yang sama seperti Musa, ya Nabi Muhammad SAW. Yesus jauh, tak ada kesamaannya sedikit pun. Demikian. Baik, silakan mungkin dari teman Kristen. Selamat malam Bang Kenzo, Bang Feredeus dari Kristen juga ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam, Saya Umi. tadi kan memang tidak cukup dengar dengan baik ya. Jadi memang salah satu ciri dari Nabi itu kan bukan dia pasti didengarkan, tapi perintah untuk dia didengarkan. Makanya Ulangan 18-15 itu adalah dialah yang harus kamu dengarkan.
Jadi itu adalah perintah dari Tuhan supaya nabi itu didengarkan. Ya, kalau dikatakan bahwa itu tidak digenapi oleh Yesus juga enggak juga. Bahkan untuk didengarkan itu justru Allah Bapa sendiri yang menyuruh supaya orang mendengarkan Yesus. Ketika Yesus di Matius pasal 17 di atas gunung itu dengan Musa dan Elia, ya Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi tetap juga hal itu tetap bisa berlaku bagi Yesus. Sedangkan yang penyebutan yang tadi segala macam persamaan-persamaan, saya kira itu sudah di materi perdebatan tadi yang sudah saya jelaskan posisi saya itu. Jadi saya tidak akan menanggapi itu lagi. Ya. Oke, kalau ada satu lagi dari Islam mau bertanya silakan. Karena sudah jam 12 di Kupang, silakan satu orang lagi. Tadi saya bilang 2. Oke, Bang Billy. Berarti 2 orang tadi. Oke, jadi ini clue-nya ya. Tadi clue-nya kepada dialah kalian harus mendengarkan. Nih lihat. Dan Yehosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan ya. Sebab Musa telah menaruh tangannya sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa, Yehoshua bin Nun, bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berada di tengah-tengah bangsanya ketika waktu itu, gitu. Tidak pernah. Jadi ini tidak merujuk kepada Yeshua HaMashiach sama sekali, no. Jadi kalau dibilang itu Yosua, ya saya tahu juga penafsiran Yahudi begitu, tapi kan jadi aneh. Karena begitu ayat yang ke-30 pasal 34 ayat 9 bahwa Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, Musa meletakkan tangan ke atasnya, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tapi satu ayat seperti itu, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang pantas, tidak ada Yosua bukan nabi. Ya, dan Yosua nabi. Siapa bilang Yosua bukan nabi? Jadi kita Yosua itu tunggu. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Nih, ini tanah ya, ini tanah saya. Kita lihat kata Anda Yosua bukan nabi. Siapa yang bilang Yosua bukan nabi? Di mana? Nih. 48 nabi. Abraham, Ishak, Yakov, Moshe, Aaron, Joshua, Yehoshua. Nah, ayatnya man. Sudah pakai kitab apa? Ini kitab Tanakh. Yang mana? Di pasal berapa, ayat berapa? Kitab Tanakh. Kitab Tanakh. Ya, kitab Tanakh itu kan kumpulan kitab itu. Kitab namanya kitab apa? Ini Pasal ada berapa? yang ngorok nih. Enggak. Semua orang ini kan yang kalian bicarakan kitab orang Yahudi, bukan kitab orang Kristen. Tidak ada teks mengatakan begitu, saudara ambilkan Tanakh. Ada berkata gini. Torah Sifalan Moshe. Kitab full. Terus yang mana? No. Bunyinya begini. Gini, Torah Sifalan Moshe merusak kehilat Yakov. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Tidak tunjukkan ayatnya, ya silakan bikin daftar sendiri. Saya nggak peduli dengan daftar, saudara. Ini kan data, kamu minta data, saya kasih. Kamu pendeta masa nggak tahu Yosua itu nabi? Saya minta data ayatnya. Enggak, kamu kok pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Aneh saya. Ya mana ayatnya coba? Hah? Belajarnya di mana itu? Anda pendeta nggak tahu Yosua itu nabi? Ya sudah, kalau kamu tidak bisa bikin ayat, tak usah omong banyak lah. Nah ini kan ada datanya. Data yang kamu sebut hanya daftarnya, tapi mana ayatnya? Lo orang Yahudi percaya Yehoshua itu nabi. Daud juga nabi. Kalian nggak percaya Daud nabi kan? Nabi ada ayatnya, tapi Yosua nabi mana? Kalau ada gimana? Kalau ada Anda masuk Islam ya? Kalau ada Anda mualaf ya? Mana ayatnya? Coba kasih sekarang. Iya, kalau ada Anda masuk Islam. Aduh, ngapain juga masuk Islam, masa saya buang mak satu seng. Makanya kalau saya kasih ada sekarang dengan teks Ibrani, Anda masuk Islam, berani? Kasih ayatnya sekarang coba. Iya, tapi kalau saya kasih Anda masuk Islam, berani? Ya sudah, ayo. Benar ya? Oh, benar. Oke, guys, catat. Oke, tunggu, saya cari dulu. lanjut dulu. Saya mau nanya sama Bang Juma nih, Umi. Bang Juma, izin nanya sebentar Bang Juma.
Saya Iya, pengen silakan. tanya aja tentang Yohanes 13 ayat 13. Iya. Di situ kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Apa yang Bang Juma paham tentang ayat ini? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai kitab saudara Yohanes 13 nomor 13 ini, di situ dikatakan apa? Rabam wa maran dalam bahasa Ibrani, Aramaik. Artinya apa? Guru dan Tuhan, pembimbing di sana. Di situ dikatakan sebagai Tuhan, tidak dikatakan sebagai Allah, tetapi maran itu Tuhan, pembimbing, gembala dia. Jadi Yesus hanya disebut sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Elohim, tetapi dia hanya disebut sebagai maran, Tuhan. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga disebut Sayyid, dia juga Tuhan. Rasulullah Muhammad disebut Sayyid, Sayyid itu Tuhan. Sama dengan Mar, itu juga Tuhan. Sama dengan Kurios, dia juga Tuhan. Artinya ketika dikatakan kau menyebut aku dan itu betul, nah jelas berarti jangan diganti lagi karena Yesus sudah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jangan diganti menjadi Tuhan. Gitu Bang. Silakan. Oke, secara etimologi berarti Tuhan dan Tuhan berarti gitu Bang Juma. Yes, antara Kurios dan Theos itu jelas berbeda. Ah. Theos bisa disebut Kurios, tapi Kurios tidak bisa disebut Theos. Iya, Pahami itu. kalau Tuhan ini kan jelas buat insani manusianya. Nah, kalau terus? Tuhan itu dia untuk Tuhan di sini Yesus berkata bahwa akulah Tuhan. Iya kan? Nah, Tuhan ini kan kita tahu etimologinya kan, Tuhan dan Tuhan ini kan dari mana gitu, seperti itu. Ya kembali Ya kan? ke dalam kalau bahasa. kemanusiaan Yesus sebagai Tuhan, ya nggak masalah buat itu insaninya. Berarti- Tapi sebagai keilahiannya, ya disitulah bahwa itulah dia Tuhan. Theos Anda itu. kena, berarti Anda kena di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 2 nomor 22. Di situ dikatakan siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Kata kitab saudara. Pendusta ini adalah dia yang kemudian berkata, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Ketika Anda mengaku Yesus itu adalah Kristus, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menyangkal. Kemesiasan Yesus Anda sangkal, kekristusan Yesus Anda sangkal, berarti Anda pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau ada yang melebih-lebihkan Yesus ini selain daripada Kristus, berarti dia pendusta. Sama seperti saudara Esra tadi. Yesus bisa disebut nabi, bisa. Tapi Yesus juga adalah Tuhan. Ente pendusta, saudara Esra. Ini kitab saudara Anda yang mengatakan. Siapakah Ya, pendusta berarti- itu? Bukankah dia yang menyangkal? Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, dengan demikian Anda sudah menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Kenapa? Konsep Kristus itu asalnya dari Yahudi, yaitu Mesias. Ketika berbicara mengenai Mesias, berarti berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai utusan Tuhan, tidak berbicara mengenai Tuhan. Mudah-mudahan Anda Kalau paham. Mesias Silakan. ini kan kita tahu bahwa dia kan merangkap jabatan kan. Jabatan nabi juga. Ya toh? Ya, imam besar juga. Terus Orang Tuhan raja juga. Nah, Terus kalau Tuhan melihat juga. sisi keilahiannya ya kita mesti tarik lagi ke ayat yang Kalau- lain. Nggak dong. boleh kalau raja nggak boleh ngambil peran imam. Begitu. Kalau raja nggak boleh mengambil peran imam kalau raja. Kalau Anda Ya, sudah tapi mengakui kan, Yesus, tapi kan Yesus juga kan imam besar agung kan. kalau dia Bagaimana jadi Anda imam menyangka besar, dia kalau siapa jadi imam besar makmumnya? agung? Siapa makmumnya? Kalau dia jadi imam besar, siapa makmumnya? Siapa Ya, berarti makmumnya? ya kata kalimat Tuhan itu kalau kita mau lihat secara hakikatnya ya dia yang adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Berarti Anda pendusta karena Anda menyangkal. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu apa menurut Bang Juma? Siapa Orang yang menyangkal diurapi. Kristus? Orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Dengan Anda menuhankan manusia Yesus, berarti Anda sudah menyangkal bahwa dia manusia, adalah Mesias, adalah Kristus. Ayo. Dia juga kan Tuhan, dia kan adalah firman Itu berarti sendiri. Anda sudah menyangkal. Dengan Bukan. Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda sudah menyangkal dia adalah Kristus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, kalau Lukas 2:11 gimana? Lukas Bahwa 2:11. juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Nah, itu lagi-lagi kan membuktikan Tuhan. bahwa dia itu Tuhan sendiri toh. Lagi-lagi Tuhan di situ, bukan Tuhan. Iya, secara etimologi kan tadi kan saya tanya Bang Juma, apa sih Tuhan nama Tuhan itu?
Harus berbeda. insani yang dia firman yang telah inkarnasi menjadi manusia, kita harus bisa lihat dong Tuhan sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang Tuhan dan Tuhan. Tuhannya Oke, kan gitu. baik. Sekarang Tuhan dan Tuhan ini dalam perspektif bahasa apa? Bahasa Indonesia. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi dengan Tuhan Jokowi tentu berbeda. Nah, gugur kalau kita menggunakan bahasa Indonesia terhadap Yesus. Sekarang Anda mau masuk kemana? Bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Ibrani? Silakan. Ya, Bahasa kalau Indonesia kita udah tahu gugur kan dia. Tuhan itu kan dia adalah penguasa kan. Kalau Tuhan ini kan emang dari sananya juga bahwa dia adalah hologos, sang firman itu yang emang keluar dari dalam diri Allah, yang dia Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Filipi 2:5-6-7 bahwa dia yang rupa dalam manusia. Nah, itu dia makanya gue Allah katakan, yang dalam saudara. rupa manusia. Makanya Bukan tadi masalah kita menyangkal dia Kristus, kita nggak menyangkal. Justru yang tidak menerima dia sebagai Tuhan, itulah yang dia menyangkal. Kebalikannya, Bang Juma. Ini dalil saudara loh. Siapakah pendusta itu? Siapakah pesestes itu? Pendusta, pembohong. Yang dikatakan pembohong, lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain di kenyataan. Mulut saudara mengatakan dia adalah Kristus. Tapi coba ke gereja, siapa yang Anda sembah? Yesus. Berarti Anda pembohong. Ini dalil di kitab saudara yang mengatakan itu. Kenapa Kalau Anda kita menuhankan menyembah Yesus? Salahnya di mana kalau anak manusia ini ditinggikan? Tidak ada yang salah. Salah di mana? Ditinggikan sebagai Kristus. Ya kalau Kristus, kalau kita meninggikan dia sebagai Tuhan juga, sebagai juru selamat, berarti Anda sebagai pendusta. Allah itu yang memang adalah dia adalah Allah itu sendiri. Berarti Anda pendusta. Berarti Anda menyangkal. Karena Kristus mustahil Tuhan. Tuhan mustahil Kristus. Karena Kristus ini adalah level manusia yang diurapi. Tuhan tidak pernah diurapi. Yang diurapi itu hanya Nabi, Kores, Saul, dan seterusnya. Harun, Daud, itu orang-orang yang diurapi. Nah sekarang, kalau mereka yang diurapi Anda anggap Tuhan, Anda keliru. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai orang yang diurapi, berarti sebagai Nabi. Nah sekarang, kalau berbicara mengenai konsep Kristus, berarti larinya kepada Bani Israel, yaitu Mesias. Mesias ini adalah manusia yang diurapi. Kenapa jadi Tuhan? Sedangkan kitab saudara mengatakan, siapakah pendusta itu? Pendusta itu bukankah dia? Dia kan emang hologos sang firman itu. Yang bagaimana Anda emang Yohanes 1 ayat 1 itu bahwa dia adalah firman itu dan dia Allah itu sendiri. Filipi 2:5-6 yang walaupun dalam kesetaraan tidak menganggap kesetaraan dalam rupa manusia. Nah, kalau di sini kan abang kan hanya melihat kristologi bawahnya. Bagaimana dengan kristologi? Saya mau tanya. Abang kan nggak mengakui dia. Saya mau bertanya kepada saudara. Kristus itu apa menurut saudara? Kristus itu kan yang diurapin seperti yang tadi abang. Apa yang diurapi di sini? Setan atau manusia? Mungkin itu kalau ini saya kembali ke Pak Estro. Pak Estro, nah, itu dia, ini tolong jelasin, tolong siapa yang diurapi maksudnya ini seperti apa gitu loh. Saya takut salah. Coba saya kasih yang lebih. Tidak mungkin tentang tidak yang mungkin Tuhan yang Abraham diurapi ya. Kristus yang diurapi menurut Kristus yang benar seperti apa? Saya juga pengen dengar gitu loh. Bukannya dari Bang Juma aja gitu. Silakan Pak Pendeta. Ya gini ya. Saya tidak perhatikan pembicaraan panjang saudara itu. Saya hanya mau, karena sudah 2 orang bertanya pada saya mau tanya yang tadi orang tadi itu loh. Yang mau kasih apa? Data ya. Kasih data ayat yang Yosua itu Nabi itu loh. Yang Nabi. Janji mau jadi Islam itu loh. Bisa segera kasih nggak? Soalnya. Iya, saya hanya menunggu itu aja. Ya, saya lagi buka tanah, nanti lagi cari-cari ya. Ya, Pak Pendeta izin tentang yang diurapi Kristus itu apa yang dimaksud dengan yang diurapi itu, yang Kristus yang diurapi itu, Pak Pendeta. Minta petunjuk Pak Pendeta. Apa yang ditanyakan di situ? Yang di situ kalau Kristus itu kan yang diurapi, yang Kristus yang diurapi tadi, Yesus itu kan yang diurapi. Ya, pemahaman definisi yang diurapi tentang Kristus ini apa gitu dengan orang-orang yang diurapi sama yang diurapi juga gitu. Kita melihat asal usul dari Kristus itu kan Mesias, Masia. Jadi kalau diurapi atau Mesias itu artinya orang yang diurapi, maka dari arti kata itu setiap orang yang diurapi adalah Mesias, adalah Kristus. Makanya misalnya dalam Imamat 4 ayat 5, imam yang diurapi
itu dalam Septuaginta itu disebut Kristus. Berarti imam itu ya Mesias, Kristus. Nah juga misalnya Daud diurapi, Salomo diurapi. Jadi dalam hal itu memang ada banyak orang yang diurapi. Bahkan orang seperti Raja Kores pun, ya di Yesaya 45 ayat 1 itu dia bilang yang kuurapi itu Kristo. Jadi memang sampai pada titik itu kita dapat berkata bahwa memang ada banyak orang yang disebut Kristus atau Mesias. Hanya saja perkembangan konsep mesianik di kalangan orang Yahudi pada saat itu mengerucut kepada ada yang namanya Mesias tunggal. Ya, Mesias tunggal misalnya muncul itu terutama dalam konteks ketika orang Yahudi ada dalam pembuangan. Dan muncullah janji-janji tentang seorang pembebas yang akan membebaskan mereka. Dan itu sudah mengerucut kepada Mesias tunggal. Misalnya dalam Daniel pasal 9 ayat 25 dikatakan sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, atau the Messiah. Ya, Alkitab terjemahan lama itu bilang sampai kepada Al-Masih. Karena itulah janji tentang Mesianik itu mengerucut di kalangan orang Yahudi. Mereka menanti-nantikan seorang Kristus. Begitu kuat konsepnya sampai Herodes pun tahu Mesias, di mana Mesias akan dilahirkan. Pengharapan yang sama juga ada di kalangan orang Samaria. Ya, bahkan mereka akhirnya mencurigai siapapun yang orang istimewa. Mereka sudah mencurigai dia, jangan-jangan dia sang Mesias. Makanya Yohanes Pembaptis pun itu pernah dicurigai sebagai Mesias. Hanya untungnya dia menolak itu. Ya. Nah, tapi ya kebanyakan mereka mempunyai konsep tentang Mesias yang salah karena Mesias politis. Tapi ada kelompok minoritas yang percaya Mesias rohani seperti Simeon. Ya. Nah, konsep-konsep Mesias yang berbeda-beda itulah sehingga akhirnya bisa melihat bahwa punya pandangan berbeda, dan itulah titik konflik antara gereja mula-mula dengan orang-orang Yahudi, di mana gereja percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus percaya engkau Mesias, anak Allah yang hidup seperti pengakuan Petrus. Ya, tapi orang Yahudi yang lain tidak percaya. Nah, karena itulah maka gereja percaya itu membuktikan, misalnya Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Itu konsepnya. Jadi memang sudah ada mengerucut kepada Mesias tunggal. Itu sudah. Itu Bang Jumah tentang Kristus yang Bang Kenzo sebentar. Umi, saya izin pamit dulu Umi. Saya izin pamit dulu. Terima kasih kesempatannya Umi. Terima kasih ya. Siap Aci Umi, Billy, siap. Aci Billy coba di Bu Runda, bilangan saya 13. izin pamit dulu semuanya, Pak Desugi, Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau keluar tapi tolong yang mana tuh yang Ya. Bilangan 13 coba Bang Billy. halo. Bilangan. Ya, bilangan 13 ayat. Di sana dikatakan bahwa Yosua bin Nun adalah tokoh dari suku Efraim yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Wih, keren dong. Ya, jadi persepsi Nabi itu apa sih? Banyak di dalam kayak Nabi Bileam. Saya cuma minta tadi ayat kan yang menunjukkan bahwa Yosua Nabi, ada nggak? Ya, kalau saya akan cari, saya pernah nemu itu, nanti saya akan cari. Karena ini banyak. Sedikit Bang Billy, kalau boleh saya ikut ngomong. Ya, Sedikit silakan. Pak Esra, sedikit Pak Esra. Kalau secara letterlek Yosua disebut Nabi, memang saya nggak ketemu. Ya sudah, kalau Tapi begitu kalau bentar Pak, demikian juga Musa tidak pernah disebut secara letterlek Musa Nabi. Kalau tidak disebutkan secara letterlek dia seorang nabi, apakah itu membatalkan Musa sebagai nabi? Karena tidak ada ayat mengatakan Musa seorang nabi atau Nabi Musa, nggak ada. Contoh seperti Hage seorang nabi, ada ayatnya. Abraham seorang nabi, ada ayatnya. Tapi kalau Musa seorang nabi atau Nabi Musa, nggak ada ayatnya seperti itu. Sama seperti Yosua. Tetapi kalau nabi itu pengertiannya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, maka Yosua seorang nabi, Musa seorang nabi. Terima kasih. ya ini artinya kamu tidak menjawab apa yang kamu keluar-keluar tadi kan? Kamu keluar-keluar tadi ada ayatnya, lalu tantang saya. Ya, Gini. Kamu Saya nggak ada 1 menit. kamu ngeles lagi. Ya, jadi dengan kata lain
tadi jadi Islam. Itu bukan lalu Pak, bukan Bang Billy, itu saya tadi yang bicara. Ada Beda. artinya. Nah, Beda. Oke. Cuma nih mau bertanya. Saya 1 menit. Tunggu. Sudah, gini aja. 1 menit. Saya terakhir ya, karena tidak dibuktikan atau ditunjukkan bahwa Ini saya mau buktikan bahwa Yosua itu nabi. maka tantangan tadi bahwa Saya mau buktikan Yosua itu nabi. jadi Boleh nggak? saya tidak akan masuk Islam, saya tidak mungkin buang emas. Saya buktikan bahwa Yosua itu nabi. Di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, Tuhan berfirman, jika di tengahmu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan berkata melalui mimpi. Kan gitu. Itu nabi. Nah, di dalam Yosua 1 nomor 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Apa tadi? Bilangan 12 nomor 6, jika ada di tengahmu seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Tuhan berfirman kepada kepada Yosua. Kalau nabi, Tuhan menyatakan diri, tapi tidak berarti semua yang Tuhan nyatakan diri adalah nabi. Tuhan Nah, ini faktanya. Ini faktanya tertulis kemudian. Jadi tidak ada teks yang ditantang tadi bahwa dia Yosua adalah nabi. Tidak ada. Sekarang ada nggak yang menyatakan, ada nggak teks yang menyatakan bahwa Yosua bukan nabi? Silakan. Loh, beban pembuktian ada di kamu dong. Kamu yang mau mengatakan Yosua nabi. Iya, sekarang saya tanya balik. Nggak, saya tanya balik. Ada nggak Yosua dikatakan bukan nabi? Ada nggak? Loh, kamu yang harus membuktikan, jangan melempar pada saya. Loh, karena Anda ini kurang ajar. Kenapa Anda kurang ajar? Karena Anda tidak menganggap Yosua sebagai nabi. Kenapa kamu harus mengatakan bahwa dia nabi? Kamu yang harus membuktikan. Kenapa? Semua orang Yahudi, ini kitab yang kalian baca itu kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Ya, nah, semua orang Yahudi percaya Yosua itu bisa nabi. menunjukkan ayatnya dan saya batal masuk Islam. Itu aja. Saya mau tanya nih, katanya Bang Juma, ayo coach. Kalau alasannya seperti itu berarti Pak Esra menolak Musa Nabi dong kalau begitu. Loh, karena nggak ada letter Bilangan 18 tadi ada bilang Musa Nabi kok. Seorang nabi Pak, seperti ini kan yang kita berbicara secara letterlek, Pak. Anda katakan Yosua bukan nabi karena nggak ada secara letterlek. Sekarang tidak ada juga secara letterlek Musa nabi. Gimana? Urusan lain. Kamu tidak bisa. Nah, kan tentang lain. Dari sekarang juga lain masalahnya. Oke. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Masuk Islam. Mau tanya nih, Ya kan Bang Billy, seharusnya kan begitu kan? Kalau dia menolak Yosua itu nabi karena tidak ada tertulis Yosua nabi, dia harus menolak Musa nabi karena tidak ada secara letterlek Musa disebut nabi. Tunjuk sini di mana Musa disebut nabi. Ayo. Tetapi kalau secara penafsiran, oke, Musa nabi. Sebagaimana yang disampaikan Bang Juma tadi di dalam kitab Bilangan 12. Orang Islam aja nabi Masalahnya begini juga Ustadz Sugi, itu kan yang sedang kita bahas ini adalah dari Tanak, ya kitab Tanak. Sementara referensi dari Tanak pun sendiri itu ada referensinya bahwa Yosua bin Nun itu adalah nabi. Tadi yang coba Bang Billy bukain lagi tadi. Yang dari Koren. Dapat artikel dari turun ya, Bang Juma. Gereja Yesus Kristus. Ini juga mengakui Yosua nabi nih. Gereja Yesus Kristus. Nah, ini mengakui Yosua nabi. Yosua seorang nabi. Coba dibuka datanya. Kristen kok nggak tahu Yosua nabi. Ini ya, saya buka datanya ya. Nih ya, coba dibesarin Mumit ini. Oke, bentar. Nih, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nih ya, ini yang nulis ini tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Jadi bukan tulisan orang Islam. Yosua sang nabi. Sebuah ujian terakhir sebelum memasuki tanah yang dijanjikan. Nih, Tuhan memanggil Yosua untuk menjadi nabi. Ya, untuk menjadi nabi baru setelah Nabi Musa diangkat ke surga. Sementara orang-orang Israel berkemah di dekat sungai Yordan.
Tuhan berfirman bahwa sesudah waktunya bagi mereka untuk pindah ke tanah yang dijanjikan. Ulangan 34 ayat 1 sampai 19 dan Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Alma 45 ayat 19. Alma ini apa Bang Billy? Alma itu Kitab dari Mormon. mana itu kitab Mormon. Kitab Mormon itu. Iya, Pak. Oh, enggak tahu saya. Iya. Saya ini orang Oke, Kristen iya, sendiri iya. mengakui gimana? Jadi pendeta sekelas pendeta Soru nggak tahu Yosua itu nabi, ini sangat memalukan. Begitu dong. Tadi kan kamu tantang ayah sama kamu gak tunjukkan itu. Nah itu kan sudah ditunjukkan tadi oleh teman-teman. Nah, ditunjukkan oleh teman-teman bahwa tadi juga Musa nggak disebut nabi Musa. Udah. Gitu. Mana ada Musa di atas Musa mana ada? Nggak ada. Berarti Musa bukan nabi kalau begitu. Bahkan Bileam nggak pernah Ya, disebut nabi Bileam. Poin jadi lain. Tapi aku mau tanya nih, gimana, boleh gak? Boleh, soal apa? Teman-teman, kalau diberi kesempatan tentang yang tadi aja lah, biar jangan ke mana-mana begitu. Mesias. Boleh ya? Imam. Kayak tentang yang tadi, Apa Bang? Tentang apa Bang? di dalam Silakan, Bang. ulangan 18 tadi, tentang Yang ada suara anak-anak tolong di mute dulu. Mau tanya ke Bang Juma boleh ya? Boleh. Mau tanya apa silakan. Yang saya tanya ke Bang Juma. Suaranya dibesarin sedikit Bang. Kecil suaranya Bang. Yang saya mau tanyakan ke Bang Juma adalah di ulangan 18 itu bahwa Musa itu membawa demi nama Yahweh atau Yod-Veh-Vaveh atau kata juta itu membawa nama Hashem atau Adonai. Nah, di mana sejarahnya Nabi Muhammad membawakan nama Yahweh atau Yod-Veh-Vaveh itu atau Hashem itu hingga menggenapi ulangan 18 itu. Di mana sejarahnya Nabi Muhammad membawa nama Yod-Veh-Vaveh itu. Oke, baik. Jadi ketika saudara bertanya tentang hal tersebut, jangan Anda larikan kepada Al-Quranul Karim. Anda larikan aja ke dalam Kejadian 17 sebagai data yang netral, bukan ke Al-Quran dan bukan ke dalam Perjanjian Baru. Di dalam kitab Kejadian 17 ini diterangkan di data 8-nya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Ini Tuhan menjanjikan, ya. Bahkan dikatakan dalam data sebelumnya, Kejadian 17 mutu, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Siapa yang disunat bersama dengan Nabi Abraham pertama kali? Ismail di usia 13 tahun. Ismail. Berarti Ismail tunduk kepada perintah Tuhan yang datang kepada ayahnya. Nah, ketetapan-ketetapan ini kemudian mengikat kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam menyembah kepada esensi yang sama. Kalaupun kemudian namanya berbeda, itu karena bahasa Ibrani dan cara Tuhan menyampaikan dirinya kepada umat masing-masing, di mana Nabi diutus kepada umat yang berbeda. Itu jelas itu. Jadi antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail itu sama. Itu adalah satu Tuhan yang disembah kemudian adalah Rabbus Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi. Tak ada yang lain. Ini dalam kitab yang Anda gunakan juga. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ini tak bisa Anda bantah karena ini adalah perjanjian kekal. Supaya aku menjadi sembahanmu, supaya aku menjadi Tuhanmu, supaya aku menjadi Elohimmu dan Tuhan keturunanmu. Itu jelas. Nah, saya ini tuh. Oke, silakan.
Saya rasa pertanyaan Anda tidak menjawab karena sampai sekarang orang Yahudi itu masih memelihara nama Tuhan itu, dan kalau kita lihat mereka masih mempertahankan Hashem Adonai Yahweh itu. Nah, sekarang ini ada orang Yahudi, kita tanya aja Bang. Apakah Tuhannya Yahudi dan Islam sama Bang Billy? Silakan. Ada orang Yahudi di sini, kita tanya langsung. Dia Yahudi apa Islam? Yahudi, Bang Billy Yahudi. Halo Bang Billy. Oh, jadi Ya. bukan Ya, bukan jadi- Islam. Bukan, dia Yahudi. Enggak, saya bukan Islam. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada masuk Islam, karena untuk masuk Yahudi nggak mungkin. Nggak mungkin untuk Silakan masuk Bang Billy. Yahudi. Karena Ini agama kawan Yahudi Kristen itu bukan ini. agama syiar. Gimana? Kawan Kristen ini ingin membedakan antara Tuhan Islam dan Tuhannya Yahudi. Menurut Anda gimana? Silakan. Gini, kita pakai dalil aja, ayat ulangan keluaran 22 keluaran 20 dah. Oke, pakai data ya. Pakai Ibraninya Bang, biar yakin orang ini Iya, kalau iya. Abang Yahudi. Iya, tunggu bentar. Kita akan ke ulangan keluaran 20 ayat 2. Kerasak. Oke. Ini data ya. Nggak bisa dibesarkan? Besarin demi ini. Oke. Ini rasak, Targum rasak ya. Ini Hebrunya. Anoki Hashem Yahweh Eloheka Asher Hostika Merat Bisraim Mibet Afadim. Nah, nih Ana Allah tuh Alef Lamet Hei. Ana Allah Robuka ya. Tuh akulah Yahweh Elohimu. Ana Allah Robuka. Jadi Rabi Sadia Gaun, ya Rabi yang sangat khakam ya, seperti giants, raksasa di dalam Torah. Nah, Rabi Tovia Singer di dalam podcastnya bersama teman kita Donditan ditanya apakah Tuhannya Kristen itu sama dengan Yahudi dan Islam. Dia bilang nggak sama, tapi Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama Tuhannya, esensinya sama, satu Tuhan katanya. Jadi saya sudah pakai data bahwa apakah merujuk kepada pribadi yang sama? Oh iya dong. Bukan pribadi. Sabar, bukan pribadi itu kalau sabar. Coba gini. Itu kan menyembah satu Tuhan, monoteisme. Ya, sabar. Dengar dulu. Itu merujuk kepada Tuhan yang sama. Biar diterangkan Bang Toleran, biar diterangkan. Ya. Anda diam dulu. Oke, tadi Anda bilang pribadi yang sama. Pribadi, kalau kamu pakai cara berbahasa Indonesia yang benar, kata pribadi itu khusus untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Makanya saya bilang enggak gitu. Karena Tuhan itu bentuknya atau hakikatnya, esensinya bukanlah pribadi, tapi sifat-sifat dia yang bisa kita pahami gitu. Nah, betul. Setuju. Masya Allah. Sama dengan di Islam. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti ciptaannya, maka nggak bisa disebut pribadi. Kalau pribadi berarti dia sosok kan? Betul. Bang Billy izin ya, ini untuk memperkuat dari pernyataan Bang Billy. Di dalam Al-Quran pun sama, dikatakan di dalam Quran surat Ibrahim. Kenapa ini ada perbedaan penyebutan nama? Di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, dan kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Pada saat Allah berfirman kepada Moses atau kepada Nabi Musa, tentu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan berfirman menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang kedua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-133. Allah berfirman, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi jelas ya, Tuhan yang disembah oleh umat Islam juga yang disembah oleh umat Yahudi itu sama. Makanya kenapa di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat
Nabi Musa menegaskan kepada Bani Israel, termasuk juga Yesus di dalam Markus 12:29. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel. Allah itu Tuhan kita. Sebentar dulu Bang. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi baik Bani Israel, para rabi menyatakan bahwa Tuhan kami itu sama. Orang-orang Yahudi yang mengakuinya. Silakan. Nanti saya mau cari video Rabbi Tovia Singer biar didengar. Waduh, itu. Oh Yahudi silakan. Aku izin Silakan ditanggapi aja. Oh iya Bang. Oke, Iya, saya, Bang. saya mau menanggapi ya. Saya boleh menanggapi Boleh. enggak? Saya boleh menanggapi. Silakan. Oke, salam kenal Hot dan salam kenal Bang Billy dan Bang Juma. Salam santun semuanya ya, semua teman-teman yang ada di grup ini. Nah kalau tadi Bang tadi kalau Bang Billy berkata bahwa Tuhannya yang disembah Musa dan yang disembah orang Islam sama, saya masih meragukan imannya Bang Billy itu seperti apa. Kenapa saya bilang gitu? Karena jelas Muhammad berkata dalam surat 27 ayat 91 bahwa Tuhan yang disembah Muhammad yang itu adalah Tuhannya dari Mekah, dari negeri Mekah, bukan dari tanah. Sedangkan Tuhan Adonai Elohim memperkenalkan dirinya di dalam Ulangan Keluaran pasal 3 dan juga Yesaya 44 ayat 6 bahwa dia adalah Tuhannya Israel. Dia tidak pernah mengatakan dia Tuhannya negeri mana. Tuhan Adonai Elohim hanya memperkenalkan diri sebagai Tuhannya Bani Israel. Tidak pernah menyebut Tuhannya negeri mana. Jadi maksud Anda Tuhannya orang Yahudi Tuhan lokal gitu? Gimana? Tuhan lokal maksudmu hanya untuk bangsa Israel saja? Yang jelas gini Bang. Loh, iya, bentar jawab coba. Apa menurut Anda Tuhannya orang Israel Tuhan lokal? Iya, Anda menanggapi kan saya masih jawab. Abang diam dulu saya jawab dong. Iya. Abang diam dulu saya jawab. Jadi ya gantian. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Tuhan negeri ini, di situ sebenarnya tidak ada kata Mekah. Tuhan negeri ini maksudnya adalah negeri Mekah. Nah, Tuhannya Yahudi, apakah Tuhan hanya untuk tanah Israel saja atau dia adalah Tuhan alam semesta? Semua agama juga mengakui Tuhannya untuk semua alam semesta, Bang. Enggak, saya tanya, Tuhannya Bani Israel ini apakah Tuhan bagi Indonesia, bagi kota Mekah, Madinah? Baik. Tuhannya atau saya menjawabkan, Bang. Abang bertanya saya jawab atau bagaimana? Tunggu dulu, Abang jelasin dulu, Bang. Ya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi dalam kitab Mazmur 24 data ayat 10 diterangkan bahwasanya siapakah dia itu raja kemuliaan? Dialah Tuhan semesta alam. Berarti kalau dia Tuhan semesta alam, berarti dia juga adalah Tuhan bagi kota Mekah. Benar nggak? Ya, Abang jelaskan dulu, nanti saya jelaskan. Kenapa ayat ini turun? Karena pada saat itu orang-orang Quraisy memiliki Tuhan-Tuhan berupa berhala-berhala. Jadi Tuhan kabilah ini berhalanya ini, Tuhan kabilah ini berhalanya ini. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, saya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Maksudnya negeri ini, negeri semua kota Mekah. Berarti berhala-berhala mereka yang hanya wilayah-wilayah kecil ini hancur semuanya, gugur semuanya. Karena ternyata kota Mekah ini hanya memiliki satu Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Allah. Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu adalah Tuhan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi berhala-berhala yang ada di Roma, berhala yang ada di Arab, berhala yang ada di Cina, berhala yang ada di Indonesia, itu tak ada apa-apanya. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah Tuhan satu yang menciptakannya, yaitu Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bung. Sementara Yesus, ya Tuhan di mana dia ya? Di laut tidak, di daratan juga tidak. Boleh nanggapi nggak, Bang, abangku? Ya, silakan. Saya senang bicara sama Bang Juma karena Bang Juma ini orang yang santun, tapi tergantung siapa lawan bicaranya. Kalau bicaranya silakan, dia santun juga. Gini Bang, oke, makasih buat tanggapan yang bagus.
Yang jelas bahwa kenapa saya tetap berkata bahwa Tuhan yang disembah oleh saudara-saudaraku Muslim dan Yahudi itu berbeda. Ketika Nabi Muhammad dia berkata Tuhannya negeri ini, berarti Muhammad itu kan ada di negeri Mekah, berarti disebut sebagai Tuhannya negeri Mekah. Sedangkan di dalam penjelasan pernyataan Adonai Elohim sendiri dalam Yesaya 44 ayat 6, Keluaran 3 ayat 6 dan 15 dan seterusnya, dia mengatakan bahwa aku Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, tidak mengatakan aku Allahnya Ismail. Itu tanggapan saya. Yang kedua, tadi Bang Juma berkata bahwa perjanjian ini diberikan kepada keturunannya termasuk Ismail. Tetapi justru kalau kita baca dalam Kejadian 17 ayat 21, perjanjian itu hanya ditujukan kepada Ishak, bukan Ismail. Kalau di dalam Kejadian 17 ayat 7 ayat 27, saya baca buat mungkin abang dengar sedikit. Kejadian 17 ayat 21 ya. Tetapi perjanjianku ini kuadakan dengan Ishak yang dilahirkan Sarah bagimu. Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Itu jadi perjanjian itu dan di ayat yang di pasalnya yang ke-20 pasal 21 ayat 14 ayat 12 sampai 13 saya baca ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebel hatimu karena anak dan budak ini, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi bangsa karena ia menjadi anakmu. Dan ayat ke-14 terus kita baca, Ismail itu dan dengan Siti Hagar itu diusir keluar. Jadi ada dua pernyataan yang saudara-saudara harus dengar. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa perjanjian itu hanya diadakan kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Yang kedua, yang disebut sebagai keturunan itu adalah Ishak, bukan Hagar. Ini saya menanggapi pernyataan abang tadi sebelum saya naik bahwa perjanjian itu diteruskan kepada Ismail juga. Jadi saya hanya menanggapi saja. Jadi dengan dari pernyataan awal saya bahwa Allah yang disembah Adonai Elohim, disembah Bani Israel, dengan saudara-saudaraku umat Muslim tetap berbeda. Itu tanggapan saya. Jangan diulang lagi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, itu dijawab sendiri dari kitab yang Anda gunakan. Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Jelas kan? Tentang Ismail, aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ini diberkati Nabi Ismail ini. Dan kalaupun Anda mengatakan hanya Ishak kemudian yang disebut sebagai anak, silakan aja sebagai keturunan. Karena di dalam Kejadian 21 nomor 13 pun diterangkan, tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi satu bangsa. Sebab Ismail itu juga adalah anakmu. Ya kan? Iya, betul. Ismail juga adalah anakmu. Nah, sekarang kita lihat dari terjemahan lama. Apa yang dikatakan di sana? Karena dia juga adalah keturunanmu. Mau kayak mana itu? Di dalam bahasa Ibrani-nya zera. Zera itu artinya apa? Keturunan. Berarti Ismail ini juga adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia keturunan, dia adalah anak. Kalau dia anak berarti dia keturunan. Kalau dia keturunan, dia adalah anak. Ini dalil di Kejadian 21 nomor 13. Ibraninya apa? Zera. Zera artinya apa? Keturunan. Keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak bisa kemudian Anda membatasi itu. Oke? Paham? Bang Zuma, Umi rasa begini, teman-teman Kristen itu langsung membaca ayat 21. Padahal kalau kita baca baik-baik, kitab Kejadian 17, itu baik anak yang dijanjikan atau yang diberkati adalah Ismail. Di ayat 20 coba kita baca ya, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan diberkati ya. Akan kubuat beranak cucu sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja. Ini janji Allah. Dan aku akan menjadikannya
Ia akan memperanakan 12 raja-raja, ini janjinya. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi ayat ke-21 ini berbicara perjanjian dengan Ishak itu tahun yang akan datang. Karena pada saat berbicara kitab Kejadian 17, Ishak belum lahir. Bagaimana akan membuat suatu perjanjian? Bahkan Sarai saja belum mengandung, karena di sana dikatakan dan Sarai ini akan mengandung setelah adanya firman Tuhan ini kepada Abraham. Pada saat Abraham ragu karena dia sudah 100 tahun, Sarai 90 tahun, tapi Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengandung. Ini di dalam kitab Kejadian 17 ya. Jadi di dalam kitab Kejadian 17 itu jelas yang diberkati dan yang dijanjikan baru Ismail. Di ayat 21 kita baca baik-baik. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang, sama seperti ini juga. Ini membuktikan bahwa Allah itu adil. Baik Ismail juga Ishak itu dijadikan anak yang diberkati dan yang dijanjikan. Ini sangat jelas ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sama seperti ini juga. Nah, seperti itu. Silakan Bang dilanjutkan. Gatal juga kadang-kadang kalau nggak nanggepin. Sedikit saya komentari ya. Tadi dia tetap ngotot membedakan Tuhannya orang Islam dan orang Yahudi. Padahal orang Yahudi sendiri tidak membedakan antara Tuhannya orang Islam dan orang Yahudi. Nah, ini kok Anda nggak punya malu gitu loh. Ya, kita dengar nih kata Rabi besar abad ini. Dibesarin. Oke, kita dengar ya. Ini Donitan teman kita. Ya. Okay, thank you, Rabbi. So actually, I believe this is the most. Inilah pertanyaan yang orang banyak bertanya. Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Ya jelas ya. Jadi itu katanya gini. Kata Donitan, ini pertanyaan yang paling ditanya-tanya oleh orang, kata Donitan. Terus, apakah Yahudi, Kristen, Islam menyembah Tuhan yang sama? Oh tidak. Orang Yahudi, Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi adalah Tuhan yang disembah oleh orang Islam juga. Tuh. Nanti kan Donitan bertanya, bagaimana dengan orang Islam? Oh, orang Kristen. Oh, kita dengar. Bagaimana orang Kristen kata dia? Oke, baik Bang Billy, saya boleh. Tunggu, videonya dulu Bang. In the true God. Every Christian believes in the true God, the creator of the heavens and the earth. But there is a shirk, a partnership, where they also worship Jesus as God, as the Son of God. This is very dangerous. And they worship the Holy Spirit as a separate person from God, the creator of the heavens and the earth. So this, in Judaism, is the most dangerous thing. Waduh. Because it's not like, if you go... Ya, jadi dibilang katanya, orang Kristen juga sama menyembah Tuhan yang satu, tapi di sini berletak bahayanya. Mereka menyembah juga Yesus dan tadi Roh Kudus. Ini sangat berbahaya katanya. Sirik ya. Sirik, tadi dia bilang. Sirik gitu tadi dia bilang. Gitu. Jadi udah ada bukti ya, baik dari saya boleh nanggapi Abang Bang Billy. Gini ya Bang, sebelum Bang Juma mungkin menanggapi, saya nanggapi dulu ya Bang Juma. Gini, kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, kita harus memulai apa kata Tuhan tentang dirinya, bukan apa kata orang tentang Tuhan. Kalau kita bicara apa kata orang tentang Tuhan, itu akan melahirkan banyak perkataan orang tentang Tuhan. Karena kalau kita mau bicara, Tuhan sendiri menyatakan bahwa dia Allah Abraham, dia Allah Ishak, dia Allah Yakub, dan dia sendiri berkata di dalam Yesaya 44 ayat 6 bahwa dia adalah Tuhannya Bani Israel, bukan manusia yang berkata tentang Tuhan, tapi Tuhan yang mengatakan tentang dirinya. Kalau memang itu sama, oke. Ada nggak sih dalil dalam Quran bahwa
Allah SWT mengatakan bahwa aku adalah Allah Abraham, Ishak. Ada dong, gimana sih? Dan itu yang pertama dulu bang. Sabar dulu bang. Kita ini kan diskusi satu-satu dulu bang. Jangan main kroyok. Saya kan naik di room kalian. Ya, hargai dong. Saya kan tamu bang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Adonai Elohim menyatakan diri sebagai gembala. Dan Daud pun berkata bahwa Tuhan adalah gembala. Apakah Allah SWT menyatakan diri sebagai gembala? Dan Adonai Elohim berkata bahwa dia memanggil Israel sebagai anaknya. Apakah Allah SWT memanggil umatnya sebagai anaknya? Nah, tolong ditanggapi. Oke, saya jawab ya. Silakan bang. Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Aku Allah bersama dengan Bani Israel. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu kemudian Allah berkata, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian. Lalu kemudian Al-Quran juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabi Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat beliau termasuk orang-orang yang saleh. Iskala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah engkau wahai Nabi Ibrahim. Kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, demikian juga kepada Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada perintah-perintahnya. Ini jelas ini dalam Al-Quran. Ya, Allah kemudian menjelaskan itu. Makanya dalam Al-Quran diterangkan, am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut iqala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslim. Apakah kamu menjadi saksi atas maut yang menjemput Nabi Yakub? Ketika beliau kemudian berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Mereka kemudian menjawab, anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku Yakub, Tuhan nenek moyangmu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Jadi kami umat Islam menyembah kepada Tuhan yang diajarkan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keturunannya. Demikian. Baru kasih. Ada tanggapan pertanyaan saya yang Bang Juma belum jawab. Ada pertanyaan saya. Mohon izin Bang Juma. Ada pertanyaan saya Bang Juma belum jawab, yaitu yang pertama di dalam Yeremia 34 kalau tidak salah benar ya. Di situ Adonai Elohim mengatakan bahwa dia adalah gembalanya Bani Israel, dan itu juga dikatakan oleh Nabi Daud di dalam Mazmur 23 ayat 1 bahwa Tuhan adalah gembalanya. Nah, dan pertanyaan saya kepada Bang Juma, apakah Allah SWT juga mengatakan sebagai gembala umatnya atau bagaimana Bang? Oke, baik. Ayat Al-Quranul Karim menjelaskan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah
dan beriman kepada apa yang diwahyukan, yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, kepada cucunya dan seterusnya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa serta Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Ini perintah Allah. Jadi kalau dikatakan umat Islam itu berserah diri, berarti dia berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan kata lain, gembala itu menuntun kepada umatnya. Dengan kata lain, umat yang taat akan berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi tanpa dikatakan sebagai gembala, Tuhan itu pemimpin. Tuhan itu membimbing kemudian manusia. Tuhan itu kemudian mengarahkan manusia. Dengan cara apa Tuhan mengarahkan manusia? Dengan Tuhan mengutus para nabi, mengajarkan aturan, ketetapan dan hukum-hukum. Siapa yang mentaati perintah Tuhan berarti dia taat kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itulah yang akan mengarahkan manusia seperti apa kemudian manusia itu bisa selamat. Jadi kalau ada istilah gembala, kami tidak menggunakan kata istilah gembala itu. Tetapi yang dikatakan gembala adalah yang memimpin, yang mengarahkan, yang meluruskan, yang menjadi kemudian patron di dalam perilaku apa yang digembalakan. Itu pasti. Nah, sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan. Oke? Oke, baik Bang Juma, terima kasih buat penjelasan. Ketika kalau kita baca di dalam surat 6 ayat 130. Gantian dong nanya mulu. Ntar gantian saya nanya ke kamu. Pertanyaan saya, orang Kristen itu ambil dari keturunan Ismail atau Ishak? Orang Kristen. Kalau orang Kristen mendapat bagian dalam berkat rohani karena percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Bang? Enggak, pertanyaannya, orang-orang Kristen ini diambil garis keturunannya baik secara rohani maupun jasmani itu dari keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Tergantung dia Kristen mana, Kristen Yahudi atau Kristen non Yahudi. Kalau dia Kristen Yahudi ya pasti dari garis keturunan Ishak. Tapi kalau dia Kristen Yahudi dulu Bang, saya kan menanggapi Bang. Aku bingung nih, emang ada Kristen Yahudi? Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi jadi Kristen, udah nggak Yahudi lagi namanya Kristen. Iya, sabar dulu Bang, saya akan menjelaskan. Anda tidak bisa apa. Sama misalnya ada Kristen Islam gitu ada. Bang Sugi, saya menanggapi satu-satu Bang. Saya menanggapi dari Bang. Jangan membuat sesuatu yang ambigu dong, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. Anda katakan Anda Kristen Yahudi, nah ini kan bingung. Yahudi agama, Kristen agama. Dengar dulu Bang. Saya kan masih menanggapi Bang Billy kok Bang Sugi. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Kristen ini maksudnya kalau Bang Billy bertanya saya menanggi yang lain jangan dulu langsung Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Orang Kristen ini mau diambil keturunannya secara rohani atau menjasmani ke Ismail atau ke Ishak? Kristen, sabar dulu ya. Kristen itu kan ada Kristen yang kami yang di luar Yahudi itu kami adalah ambil dari bagian rohani dari Ishak, bukan dari Ismail. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah lahir dari garis keturunan Daud. Jadi kami ikut Ishak bukan Ismail Bang. Oh iya. Berarti Yesus orang Yahudi betul? Ya, dia orang Yahudi. Ya, beragama Yahudi. Kok kalian beragama Kristen? Dia agama Yahudi. Yesus datang bukan mendirikan sebuah agama. Dia datang hanya menggenapi Taurat Bang. Oke. Yesus disunat pada hari ke-8 betul? Ya, 8. Ya, Yesus pergi ke sinagog, ke rumah ibadah orang Yahudi, betul? Iya, dia mengajar di sana. Nah, kenapa kalian tidak disunat dan tidak pergi dan kalian malah ke gereja? Kami mengikuti perintah Yesus, bukan apa yang dilakukan Yesus. Nggak ada perintah Yesus untuk pergi ke gereja. Yesus? Dengar dulu Bang, apa perintah Yesus buat kami? Baptisan, itu perintah Yesus ya. Perjamuan kudus, perintah Yesus. Mengasihi Yesus, perintah Yesus.
Dan Perintah ke kenapa gereja kami- mana, Pak? Sabar dulu. Kok Bang Loh, Sugi itu yang ditanyakan, menanggapi? Saya kan itu yang menanggapi ditanyakan Bang Billy, Bang. jangan dilewatkan. Saya kan menanggapi Bang Billy. Iya, kamu nggak nanggapin Bang Billy. Bang Billy bertanya di mana perintah Yesus ke gereja, itu nggak kamu tanggapi. Ya ini kan saya masih menanggapi. Kan pertanyaan dia itu ada beberapa jawaban yang saya harus jawab, Bang. Jadi kenapa orang Kristen tidak disunat? Yang pertama, Kristen di luar Yahudi, kami kan bukan garis keturunan lah, karena perintah sunat itu untuk orang Yahudi dan keturunannya, dari garis keturunan biologis dari Abraham. Itu yang pertama, itu jawaban saya. Anda mau terima jawaban atau tidak, itu jawaban saya. Jadi kami yang Kristen di luar Yahudi, kalau dia Kristen yang asalnya dari Yahudi, ya dia memang sunat, memang tradisinya disunat. Tapi Kristen non Yahudi, dia tidak wajib untuk disunat, karena sunat itu diuntukkan kepada keturunan Abraham secara biologis. Sedangkan kami bukan orang. Yesus disunat karena dia datang menggenapi hukum Taurat, karena dia lahir dari garis keturunan Yahudi. Oh iya paham ya. Jadi kalian ini Maka wajib disunat. dia buat dia disunat. Saya kan orang Iya, NTT, Bang. Saya kan buat Iya, saya iya. disunat gitu. Jadi saya paham. Kalian menganggap bahwa kalian keturunan Ishak, tapi secara rohani, betul? Iya, secara rohani. Oke. Karena Apa kami percaya persepsi? kepada Yesus. Apa standarnya rohani di dalam standarnya Ishak yang bisa diyakinkan? Jadi Ishak kan punya standar rohani. Ishak itu melakukan Torah, misfot, berita-berita Tuhan dilakukan. Itu yang itu Kami standar standarnya. rohaninya ikut Yesus, Pak, bukan ikut Ishak. Oh, bagaimana ceritanya? Oh iya dong. Yang kami percaya kan Kamu Yesus keturunan terus. Iska secara Dengar rohani dulu, tapi Pak. melenceng dari Dengar Iska, dulu, gimana sih? ya. Kenapa kami menjadi bagian dalam mendapat berkat menjadi Yesus bagian itu dalam jauh. Israel rohani? Karena ketika kami percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di mana itu dan ada istilah Israel rohani? Di mana itu ada istilah di dalam Alkitab ada Israel rohani? Di mana itu? ada di kitab Paulus. Di mana? Mana kitab Paulus? Kitab Paulus Sebagai kitab bapak apa? orang beriman, setiap orang yang percaya menjadi bagian dalam iman, mengambil bagian dalam berkat-berkat rohani. Enggak, mana kata Israel rohaninya? Israel rohani data tertulis tidak ada. Tadi katanya di kitab Paulus. Sekarang kan saya masih jawab dulu, Bang. Jadi jawab satu pertanyaan itu belum dijawab. Yang kemana-mana dulu. Iya, Kan tadi makanya belum standar dijawab. standar Kenapa orang kita rohaninya ibadah hari Minggu, Bang? standar Belum jawab, Bang. sabar. Standar rohaninya yang sama dengan Ishak tuh apa yang bisa dibuktikan? Kan kalau sunat fisik bisa dibuktikan, orang lain diundang, ada acara pesta, oh orang ini melakukan perintah Tuhan dengan sunat, jadi dikasihlah undangan semua, jadi sebagai saksi. Nah, kalau sunat rohani saksinya siapa? Dan standar rohani apa yang bisa sama dengan standar Kami rohani Ishak? mengikuti Yesus, bukan mengikuti Ishak. Loh, ini kan yang disunat kan bapak leluhurnya Yesus nih yang disunat. Pertama bapak leluhurnya Yesus Iya, nih. tapi kami mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus, bukan apa yang menjadi perintah Ishak. Oke, Yesus disunat nggak? Dia disunat, tapi dia tidak Ya, perintah kok- untuk orang Kristen sunat. Ya kau kok nggak sunat? Kenapa? Abang dengar nggak jawaban saya? Yesus disunat, dia tidak perintah untuk pengikutnya Nah, disunat. aduh gimana sih? Yesus Tuhanmu disunat secara fisik dan rohani. Secara Kan rohani saya dan tadi fisik disunat. bilang kami mengikuti apa yang menjadi perintah, bukan apa yang dilakukan. Kalau memang kami melakukan apa yang dilakukan Yesus, maka kami juga semua mati di Bukit Golgota, kan begitu ceritanya. Kami harus Lah. dibaptis di Sungai Yordan. Kami Yang harus disunat- apa? Ya kan yang mengikuti disunat apa yang itu- Yesus lakukan. Makanya tadi saya Yang- jawab, Bang, kami mengikuti apa yang menjadi perintah Yesus, bukan Ya apa berarti yang pernah dialami oleh Yesus. kau tidak mengikut. Kau berarti tidak mengikuti keturunan Ishak, nggak ikut kau. Udah perjanjian Ishak nggak ikut, tapi perjanjian Yesus, bukan perjanjian Ishak. Yesus menggenapi Taurat Jadi dan di batal dalam kalau menjadi pengikut Ishak rohani ya, dengar batal. dulu, Bang Sugi. Saya ini menanggapi Bang Billy, Bang Bang Sugi. Darius ini evangelis ya? Saya menjawab, kami Bang Darius tidak pernah- evangelis ya? Yesus tidak pernah perintahkan umat Bang Darius apa pengikutnya. Iya. Bang Darius evangelis ya? Dijawab dulu Ya, dong. bagaimana- Evangelis ya. ya? Lanjut. Saya menjawab, kenapa kami tidak disunat? Apa orang Kristen non Yahudi ya? Kalau Kristen Yahudi mah nggak usah perlu mereka pasti sunat. Tapi Kristen non Yahudi kenapa tidak Gimana sih disunat? maksudnya ini? Bingung Yang saya. pertama, karena kami bukan orang Yahudi dan Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Tetapi yang dia perintahkan dibaptis, bukan disunat.
Sedikit bang, saya masih bingung. Bang Billy, ada enggak sih Kristen Yahudi maksudnya apa Bang Billy? Ada Kristen Mesianik, Kristen Yahudi. Maksudnya Israeli Kristen. Jadi warga negara Israel. Mesianik maksud dia. Jangan Kristen Yahudi. Iya, orang Yahudi yang Kristen, ada Kristen Mesianik. Nah, gitu. Orang Yahudi yang beragama Kristen gitu, nggak ada. Apa namanya? Orang Yahudi yang keluar dari orang Israel yang beragama Kristen ada. Nah, gitu mungkin. Kristen Mesianik namanya. Nah, Kristen Mesianik bukan Yahudi Mesianik. Betul itu, Kristen Mesianik. Kristen Mesianik ini memang mereka latar belakangnya orang Yahudi. Dan memang mereka disunat karena mereka ada baru muncul tahun 1800. Tetapi kalau Kristen non Yahudi tidak wajib untuk disunat karena memang Yesus juga tidak perintahkan pengikutnya disunat, tapi dia perintah untuk dibaptis para murid pengikutnya Mesianik disunat. Orang Mesianik disunat. Siapa bilang nggak disunat? Lah kan abang tidak dengar pernyataan saya. Orang Kristen Mesianik pasti disunat, tapi Kristen non Yahudi tidak wajib untuk disunat karena Yesus juga tidak perintahkan untuk sunat, tapi dia perintahkan untuk baptis. Kalau engkau mencintaiku, turutlah semua perintahku, semua yang aku lakukan. Kan dia melakukan sunat semua. Kenapa kau nggak melakukan? Kan abang sendiri tadi bilang perintah. Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Loh, harus ikutin contoh dia dong. Kita kan sudah jelas bang, saya bilang kami mengikuti apa yang menjadi perintah, bukan apa yang dilakukan Yesus. Iya, berarti tidak ada hubungan. Kalau kami lakukan, dengar dulu, saya masih jelasin bang. Kami kalau melakukan apa yang dilakukan Yesus, maka kami harus dibaptis di Sungai Yordan. Kami juga harus disalib, kan mengikuti. Ya memang iya, kalian kan disalib setiap hari memikul salib. Ya disalibkan kedagingan, bukan disalibkan mati seperti Yesus mati. Ada tuh di Filipina disalib beneran. Ya itu sesat. Tuh nggak salah, justru tuh mengikuti Yesus dia serius. Enggak. Itu. Yesus tidak perintahkan. Habis disalib ngerokok dia Bang Billy. Jadi bisa dikatakan kalian tidak mengikuti perjanjian, nggak termasuk ke dalam perjanjian Ishak, tapi perjanjian Yesus. Itu. Ya intinya. Itu menurut abang silakan saja. Lah enggak, sekarang kejadian Ishaknya gimana gitu loh. Aku bingung. Ishaknya. Bang Juma. Halo, sedikit bentar. Saya mau tanya sama Bang Billy. Sunat ini termasuk hukum Taurat enggak Bang Billy? Iya, hukum Taurat itu. Bentar, saya tanya Bang Billy dulu yang betul. Orang Yahudi. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Oke, sekarang Yesus mengatakan begini. Jangan kamu sangka aku datang untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Lebih mudah lenyap langit dan bumi daripada hilang satu titik daripada hukum Taurat. Berarti kan perintah sunat masih berlaku seharusnya kan? Betul. Ada lagi tuh, barang siapa yang tidak mengajarkan Taurat sesuai, dia akan ditaruh di tempat yang paling rendah. Itu tuh. Gini Bang Billy, barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Siapa yang meng-cancel sunat itu? Paulus. Nah udah, berarti dia Galatia 5 ayat 2. Nah, berarti kan sunat ini termasuk satu titik dari hukum Taurat, betul enggak? Abang tanya siapa nih? Betul. Bang Billy. Oke, betul enggak Bang Billy? Betul. Hukum sunat itu kan termasuk bagian terkecil dari hukum Taurat, betul ya? Betul. Nah, salah satu dari 613 mitzvot perintah. Betul. Berarti ketika Yesus berkata hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan walaupun satu titik. Bahkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Seharusnya hukum sunat tetap berjalan dong kalau berdasarkan itu. Itu Bang siapa namanya evangelis, itu kata Yesus loh. Oh, saya jawab. Di dalam Lukas 16 ayat 16 di situ Yesus berkata, kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kitab Taurat tidak dihapus, tetapi tidak berlaku bagi orang percaya Yesus Kristus. Nah, ini Paulus.
Kitab hukum Taurat itu, dengar, hukum Taurat itu tidak dibuang, tidak dihapus, tapi tidak berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan di dalam itu ajaran Paulus, Bang. Betul. Itu kata siapa? Kata siapa saya itu? masih jelaskin, Bang. Kan tadi abang ngomong saya diam, Bang. Kan udah lanjut. Di dalam Lukas 16 ayat 16 Yesus berkata, hukum sampai 17, Taurat, Bang. Dibaca sampai 17, Bang. Sahabat dulu, saya ngomong, nanti baru abang tanggapi. Iya, Anda jangan potong aja sampai 17, saya ingatkan. Baca sampai 17, coba. Tadi abang ngomong, saya nggak potong. Sekarang saya ngomong. Saya mengingatkan, Bang, salahnya Iya, iya. gimana sih? Saya mengingatkan supaya jangan dikutip ayat 16 aja, sampai 17 dong. Mengingatkan nggak boleh, tetapi kan tidak harus mengikuti. Ya. Kenapa takut baca ayat 17-nya ya? 16, ayat 16, Yesus berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, selesai. Setelah itu setiap orang hidup di bawah hukum kasih karunia, bukan lagi hukum Taurat. Dan hukum Taurat diperuntukkan buat orang Yahudi. Saya ini bukan orang Yahudi. Oke ya. Jadi di ayat itu baca sampai ayat 17. Di ayat 17-nya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kenapa nggak dibaca ayat 17-nya? Emang hukum Taurat kan tidak dibatal, tidak dihapus, tidak dibuang, ada. Tetapi kan tidak berlaku bagi orang yang percaya Yesus. Nah, itu Paulus punya kerjaan. Ya, Di dalam terserah. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia ya di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Tapi Yesus tidak punya inisiatif seperti itu. Tidak ada itu. Iya toh, Pak. Jelas ayat 17 hukum Taurat lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Karena berarti kalau tidak batal ya harus berlaku. Begitu loh. Kalau hukum Taurat itu berlaku buat mereka yang percaya kepada Yesus, maka ketika pengutusan Yesus pasti akan tegaskan, dan jangan lupa melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus justru mengatakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka melakukan pergi dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di ayat ke 17-16, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak pernah perintah. Sabar dulu. Yesus tidak pernah perintahkan pengikutnya untuk lakukan Taurat, tetapi mengasihi Yesus dan bertobat. Nah, itu kan perintah. Aduh, barang siapa yang mengajarkan Taurat tidak sesuai dengan astaga, ampun. Itu perintah. Kenapa dilanggar itu? Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, ya, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menjalankan hukum Taurat, demikian juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Ini perintah dari Yesus. Perintahnya kepada siapa waktu itu? Kepada bangsa Israel, karena memang Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Iya, dia nggak sampaikan. untuk Kristen. Siapa bilang? Loh, Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 6 Yesus berkata, ada lagi padaku domba-dombaku di luar kandang ini akan kutuntut masuk Nah, ke iya dalam. betul. Ya, domba-domba di luar kandang adalah orang-orang Israel yang sudah keluar dari Israel sejak zaman pembuangan. Makanya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu tidak pernah mengacu kepada bangsa lain. Walaupun perintahnya itu kepada bangsa lain, konteksnya tetap domba-domba yang hilang. Karena orang di luar Israel tidak pernah disebut domba, tapi disebut guguk. Mana ayatnya? Matius 15 ayat 26. Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bangsa di luar Israel tidak pernah dipanggil domba, tapi guguk. Biasa aja dong anjingnya. Oke, sudah Bang Suki, saya
nanggapi ya. Mungkin Bang. F Darius, berarti ayat 17 itu tidak dipakai lagi ya menurut Anda? Coba Anda bacakan ayat 17 itu. Sudah jelas ayat 16-17 sudah jelas apa hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, iya, tadi kan Bang Ustaz Sugi tadi membacakan ayat 17. Kenapa Anda bantah? Berarti ayat 17 itu tidak dipakai oleh Kristen ya? Sudah jelas itu perintah. Yesus waktu itu dia mengajar kepada orang-orang Farisi dan Bani Israel, dan ketika Yesus datang itu mempersiapkan orang Israel untuk datang untuk keselamatan, tapi orang Israel menolak dan perintah untuk berita keselamatan itu disampaikan juga kepada bangsa. Memang keselamatan itu pertama-tama untuk orang Israel, tetapi orang Israel sendiri tidak mau menerima. Dan akhirnya perintah itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan di dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan surga ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah kesudahan zaman. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kenapa disampaikan Yerusalem, Yudea, Samaria? Inilah kota-kota Israel sampai ke ujung dunia. Jadi mengelilingi kota-kota Israel dulu, baru sampai ke ujung dunia. Enggak gini, coba kau baca dulu ayat 17. Coba baca. Sedikit baca Bang, dulu. bentar Bang. Ya, Sedikit silakan Bang. Memang Yesus memerintahkan mengabarkan Injil ke seluruh dunia, tapi konteksnya tetap kepada domba yang hilang itu tadi. Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 28 ayat 19 itu disebut etnis. Pereutentes aun mateu tesaute pantata etnis. Apa etnis? Etnis ini suku. Ya suku. Misalnya etnis Cina, etnis Jawa, etnis Batak, etnis Makassar. Berarti ketika di sini disebut etnis, itu artinya adalah dari 12 suku bangsa Israel itu. Ya. Sehingga kalau ini diartikan ke seluruh bangsa adalah untuk semua bangsa, ini nabrak Matius 10 ayat 6, ayat 5 ayat 6. Di mana Yesus melarang mengabarkan Injil keluar bangsa Israel, tetapi melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Berarti disuruh keluar dari Israel, tapi konteksnya tetap kepada domba-domba itu tadi. Karena pada masa Yesus bangsa Israel sudah tidak lagi menetap di Israel. Sejak kapan? Sejak zaman diaspora, di mana ketika itu bangsa Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur. Betul enggak Bang Billy? Nah, betul. Iya, ada di pembuangan pada waktu itu. Iya, ada yang di Jerman, ada di Amerika, ada di mana-mana. Itulah, makanya Yesus ngomong ada lagi domba yang bukan dari kandang ini. Betul, karena sudah melencar ke seluruh dunia itu. Begitu Bang. Makanya disebut etnis. Di sini etnis nih. Nih saya bacakan nih. Pereutentes aun mateu sate pantata etnis. Disebut etnis Bang. Suku Israel. Terima kasih. Etnis dan suku segala bangsa, bukan etnis suku Israel saja Bang. Ya. Bukan etnis segala bangsa mana? Kalau memang, dengar dulu Bang, kan tadi Abang sudah ngomong, kalau memang berita Injil itu hanya untuk orang Israel, maka Petrus tidak akan pernah diperintahkan untuk pergi di rumah Kornelius untuk menyampaikan berita keselamatan itu, ya. Kalau memang berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah berjumpa dengan Paulus dan mengutus Paulus kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau memang penginjilan berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Sebelum Paulus bertobat, Petrus diutus oleh Roh Kudus untuk pergi ke Kornelius adalah orang kafir, bukan orang Yahudi, untuk disampaikan berita keselamatan, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Kalau memang berita keselamatan itu hanya untuk orang Israel, tapi nyatanya fakta data bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, Petrus diutus pergi bertemu dengan 19 kalau tidak salah,
bertemu dengan Cornelius dan Cornelius menerima Yesus. Kalau memang Injil itu hanya untuk orang Yahudi, maka Yesus tidak akan pernah bertemu dengan Paulus dan Paulus tidak pernah diutus untuk kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini dibawa pada nanyain Aki Zuma ini, udah kangen nih kayaknya. Aki Zuma mau Ini dia tidak tahu bahwa Petrus itu diutus untuk orang bersunat. Galatia 5 ayat 12 ingat saya. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datanglah ia, maka ia makan sehingga sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi telah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Bentar ya, saya carikan. Petrus diutus hanya untuk orang bersunat. Lagi Juma, saya agak lupa ayatnya. Galatia 2 nomor bersunat. Galatia 2 nomor 8. Oh, Galatia 2 nomor 8. Aki Zuma, dia perjanjiannya katanya Ishak tapi secara rohani. Tadi saya dengarkan itu. Nggak ada itu. Jadi Kristen ini tidak ada dalam kategori pengajaran para nabi. Kita lihat di dalam kitab saudara Kristen sendiri, Yohanes 14:31. Tetapi supaya dunia tahu, ini Yesus berkata, tetapi agar supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ini pengakuan Yesus. Berarti Yesus ini adalah praktisi Yudaism. Karena memang di dalam Galatia 4 nomor 4 dikatakan Yesus tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Bukan hukum Taurat takluk kepada Yesus, bukan. Tetapi hukum Tauratnya, Yesusnya ini takluk kepada hukum Taurat, artinya Yesus tunduk dan patuh berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yohanes 14 nomor 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Nah sekarang, kalau kita berbicara mengenai Kristen, di dalam kitab Kristen sendiri diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa berkata bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah tadi kita melihat Yohanes 14 nomor 31, Yesus hidup dengan cara berserah diri melakukan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Berarti kalau Kristen mengaku berada dalam diri Yesus, maka wajib hukumnya orang Kristen hidup sama seperti Yesus. Nah, Yesus sunat. Yesus dalam hidupnya menjalankan hukum Taurat. Yesus sunat, masuk ibadah di sinagoge, di Bait El, bukan di gereja. Ibadahnya hari Sabat. Dia mengkuduskan kemudian hari Sabat. Kalau kamu orang Kristen mengatakan ada di dalam diri Yesus, maka orang itu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Hidupnya Yesus dalam kesehariannya sebagai praktisi Taurat. Tertera di dalam pengakuannya sendiri, Yohanes 14:31. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini di luar garis dia. Mereka adalah penumpang gelap. Demikian. Makasih Bang Juma. Siap. Yang kami lakukan itu apa sih perintah Yesus di dalam Injil? Sehingga yang pertama perintah untuk mengasihi musuh. Dan tentu perintah untuk mengasihi musuh itu nyaris di dalam perjanjian lama tidak. Justru hukum perjanjian lama ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi perintah Yesus dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36, di situ Yesus mengajarkan bagaimana mengasihi musuh, mendoakan musuh. Ini berbeda sekali. Dan Yesus sendiri juga mengajarkan bagaimana supaya para pengikut untuk dibaptis. Di dalam perjanjian lama tidak pernah ada orang Israel yang dibaptis. Tapi Yesus perintahkan pengikutnya untuk dibaptis. Apakah orang Israel pernah dibaptis? Tidak ada. Hanya di zaman Yohanes Pembaptis lah orang Israel dibaptis untuk menyambut kedatangan Yesus. Dan Yesus juga perintahkan untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Kalau memang di perjanjian lama ada dibaptis, coba tunjukkan dalilnya orang apa yang perjanjian lama dibaptis. Iya, justru begini, Bung. Enggak. Kita dengarkan dulu, dengarkan dulu. Tadi bilang di BL ada sunat bilang apa dibaptis bilang saya mau apa datanya di mana di perjanjian lama orang namanya mikve. Itu. Iya, saya minta data di mana orang-orang dibaptis, di mana di sungai mana mereka dibaptis. Sekarang begini, syarat kemudian untuk menjadi orang Yahudi, mereka harus tunduk berserah diri kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa dan harus mengakui kenabian Nabi Musa. Syarat untuk menjadi seorang Muslim adalah syahadat. Nah, syarat untuk menjadi seorang Kristen dibaptis. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Yesus membaptis? Pernahkah Yesus membaptis? Ada di mana di kitab Yohanes, saya baca dulu Bang. Ya, Tapi Yesus dibaptis, murid-muridnya yang membaptis pada saat baptis Yesus juga ada. Di mana Yesus membaptis? Persoalan Yesus membaptis atau tidak, tetapi Yesus perintahkan untuk baptis. Yang itu abang harus tahu dulu. Ya. Sekarang begini, syarat menjadi Kristen baptis. Oke? Nah, Yesus pernah nggak membaptis seseorang? Yesus tidak pernah membaptis, tetapi dia dibaptis dan dia perintah untuk membaptis. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu orang pun. Jelas itu ya? Betul? Siapa bilang Yesus tidak mengkristenkan? Kata Kristen dengan Pak Bobo. Siapa bilang Yesus tidak mengkristenkan? Sekarang percaya kepada Yesus adalah Kristen, meskipun kata Kristen itu baru muncul di Antioquia. Enggak, syarat menjadi Kristen itu baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Betul? Ada Yesus baptis orang, ada, saya baca dulu. Silakan. Di mana? Di mana, Bang? Di Yohanes, tapi lupa di mana. Nanti saya sampaikan ke abang. Iya. Jadi kalau Yesus, kalau syarat menjadi seorang Muslim, syahadat. Sejazirah Arab, orang-orang Arab sezaman Rasulullah disyahadatkan oleh Rasulullah. Berhasil beliau kemudian mengajarkan. Nah, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, sedangkan syarat menjadi Kristen baptis. Berarti semua orang Kristen ini adalah manusia yang menjadi Kristen bukan berdasarkan Yesus, karena Yesus tidak pernah membaptis mereka. Betul? Betul. Ada Yesus membaptis. Di mana dalilnya? Di mana? Di kitab Yohanes, tapi saya pernah baca. Di mana itu? Persoalannya baptis tidak. Yang pertama itu Yesus itu dia perintahkan untuk baptis ya. Itu jelas dulu. Bang, Yohanes 4 ayat 2 baca. Yohanes 4 Meskipun Yesus tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Murid-muridnya yang membaptis tentu juga ada perintah Yesus juga. Yesus nggak pernah baptis kan? Logikanya gini ya. Jalan tol dibangun oleh Jokowi. Apakah Jokowi pernah bangun jalan tol? Enggak. Tapi itu program dia. Makanya dikatakan sebagai Jokowi membangun jalan. Padahal bukan Jokowi membangun. Demikian juga. Memang Yesus tidak Yesus tidak membaptis, tetapi murid-muridnya membaptis pasti atas perintah Yesus. Tidak mungkin tidak. Dan perintah ini dilanjutkan di dalam amanat agung. Sekarang saya ulang lagi. Jokowi tidak pernah bangun bandara, tidak pernah bangun tol. Sekarang selama 5 tahun Jokowi bangun bandara. Berarti kan padahal orang lain tukangnya kuat, bukan Jokowi. Dalilnya kan tadi saya sudah jelaskan kepada saudara.
Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Kan gitu. Nah, sekarang Yesus ini pernah membaptis tidak? Tidak pernah. Kalian harus hidup sama seperti Yesus. Jangan pernah membaptis karena Yesus tidak pernah membaptis. Kan gitu. Ya kan? Oke, dengar. Benar nggak? Hidup sama seperti Yesus. Yesus dibaptis, berarti orang Kristen harus dibaptis, ya. Nah, sekarang Yesus disunat, kenapa kamu nggak sunat? Sabar dulu, Bang Suki. Kalau diskusi itu jangan ketawa-ketawa, Bang. Yesus dibaptis dan dia perintahkan untuk pengikutnya dibaptis. Sedangkan saya sudah bilang bahwa sunat itu untuk orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah perintah untuk pengikutnya disunat. Pengikut yang di luar non Yahudi tidak disunat. Salah ente. Sekarang begini. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, siapa orang Roma yang menjadi pengikutnya? Tidak ada. Tak ada. Pengikutnya orang-orang Yahudi, 12 murid Tuhan Yesus, 70 murid Tuhan Yesus. Mana ada? Tidak ada. Emang ada orang Roma? Tidak ada murid Yesus orang Roma. Tidak ada. Enggak ada. Dulu, Bang. Tidak ada, tetapi perintah untuk memenangkan orang Romawi, orang-orang non Yahudi dan lain itu perintah itu diberikan juga pada Yesus kepada para murid. Makanya Paulus dipanggil untuk membawa Injil kepada non Yahudi. Oke, kalau begitu begini, Saudara Darius. Kalau begitu, tolong tunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Siapa Paulus menurut Yesus? Iya. Paulus adalah Paulus ada sebelumnya ada Saulus ada nama Ibrani, Paulus ada nama Romawi. Saya tanya siapa Paulus menurut Yesus? Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus menurut Yesus, tetapi dalam perjalanan Yesus hanya memanggil Saulus. Mengapa engkau menganiaya? Itu menurut Lukas, yang saya tanya menurut Yesus. Lah kalau Lukas menuliskan apa yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, abang tidak justru itu perkataan Yesus yang ditulis oleh Lukas, tidak bisa dikatakan itu bukan, tidak bisa begitu, Bang. Nah, sekarang begini, kalau ada seseorang yang menulis sesuatu tentang Anda dan berkata bahwa Saudara Darius berkata, sementara orang itu tidak pernah bertemu dengan Anda, apakah saya bisa percaya kepada orang tersebut? Lukas menuliskan atas dia kumpul-kumpul data-data menurut di dalam catatan. Lukas itu sabar dulu, Bang. Lukas itu pengikut Paulus yang pertama, dia dokter Paulus. Dan yang kedua, Lukas sendiri bersaksi bahwa dia telah menyelidiki. Otomatis seperti dia bertanya kepada Paulus, bertanya kepada para murid, orang-orang baru dia Paulus itu kan saksi hidup. Paulus saksi hidup ketika berjumpa dengan Yesus. Di mana? Di mana Yesus? Paulus pernah melihat Yesus di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Aduh, saudara saya ini. Jadi, Assalamualaikum, izin sebentar Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda cuma mau pesan sedikit. Silakan. Itu kan Bang Darius Boli, itu kan sering debat sama Mas Nandar. Kasianlah, jangan terlalu dibal-bali gitu loh. Saya nggak merasa dibantai. Bang Nandar Saya nggak pernah merasa dibantai itu. Abang salah, Bang. Sekarang begini, Bung. Makasih Bang Roni. Sekarang begini. Siapa Paulus menurut Yesus? Kan itu perkataan saya sederhana kan? Oke, Yesus tidak pernah berkata siapa Paulus di dalam Alkitab, tetapi di dalam kisah saya masih jelasin, Bang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dijelaskan bahwa Paulus dalam perjalanan menuju Damsik. Di situ Yesus berjumpa dengan Paulus dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di dalam itu kata siapa? Kisah 9 ayat 5, ayat 4. Itu kata siapa, Bang? Ya, saya percaya ini kata Yesus kepada Paulus.
Iya, menurut siapa pemberitaan itu terjadi bahwa Paulus Menurut Lukas, tentu Lukas sudah menyebutkan. Lukas tidak mungkin saya mengarang, Bang. Menurut Lukas, boleh ndak Anda menunjukkan kepada saya menurut Filipus, ada nggak? Karena tidak ada Injil Filipus. Bukan Injil Filipus, menurut Filipus ada nggak cerita itu? Kita teks di sini kita bicara Paulus, bukan bicara Filipus, Bang. Ya, karena Abang Bukan. Anda kan menjawab tadi. Anda menjawab itu menurut Lukas. Lukas ini tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Sementara Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus ini memberitakan Injil Yesus, kan gitu. Nah, sekarang Filipus pernah dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku, kan gitu. Ketika kemudian Filipus dipanggil ikutlah denganku, lalu Filipus kemudian memberitakan tentang Injil Yesus kepada orang-orang yang ada di Galilea. Sekarang permasalahannya adalah cerita Paulus mendengarkan suara dari langit, suaranya Yesus. Ada enggak Filipus ceritakan hal yang itu? Karena di kisah di Injil Sinoptik kan Paulus kan belum bertobat, Bang. Tidak mungkin dicatat di sana. Loh, Lukas menuliskan Yesus datang berfirman kepada Paulus. Filipus ada nggak ceritakan hal itu? Tidak ada. Tidak ada. Terus Lukas ini dari mana dapatkan informasi kayak begitu? Kenapa saya akui ini Paulus? Karena Paulus ini diakui juga oleh Rasul Petrus. Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Saya tanya kepada saudara, yang menemani kemudian Yesus dan yang dipanggil kemudian oleh Yesus adalah Filipus. Lukas tidak. Nah, Anda mengatakan cerita Yesus datang kepada Paulus itu ditulis oleh Lukas. Kalau ada cerita dihasilkan dari penyelidikan seorang Lukas yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi kenapa kemudian orang yang kesehariannya bersama dengan Yesus justru tidak menceritakan oknum Paulus yang menuliskan 14 buku yang menjadikan orang-orang barat menjadi Kristen? Saya yakin sumber utama penulisan Lukas. Bang Darius bisa minta bantu tuh sama kebenaran itu. Silakan berbagi. Kebenaran belum kedengeran suaranya juga. Ya kan yang dipanggil Filipus ikutlah denganku. Yohanes 1 jelas itu. Nah, sekarang untuk mengetahui aspek apapun yang terkait dengan Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus di Kisah Para Rasul nomor 8. Lagi-lagi Lukas menyatakan itu sebagai hasil penyelidikan. Nah, permasalahannya sekarang Paulus menuliskan 14 buku, di mana buku inilah yang kemudian menjadikan pondasi kekristenan. Permasalahannya, penulis 14 buku ini tidak pernah diceritakan oleh oknum yang bersama dengan Yesus. Yesus bercerita tentang Paulus tidak pernah. Nah, Filipus bercerita tentang Paulus bertemu Yesus itu juga tidak pernah. Lalu Lukas menerima informasi sebagai asisten pribadinya Paulus ini dari mana? Oke, baik Bang Juma. Saya jawab dulu, Bang. Yang saya yakin bahwa ini kan pengalaman Paulus. Otomatis Lukas ini mendapat informasi dari Paulus, dan Paulus ini saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kenapa benar? Karena Petrus sendiri pun mengakui siapa Paulus. Saya baca dulu di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 saya baca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Intinya di sini apa? Saya yakin bahwa kesaksian Paulus ini benar karena Petrus pun mengakui tentang Paulus. Karena Petrus ini adalah murid paling dekat dengan Yesus. Di mana Petrus menulis di mana?
Petrus menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Di situ Petrus mengakui tentang Paulus, surat-suratnya yang dibuat Paulus tentang siapa Paulus. Jadi saya yakin bahwa Lukas pun pasti mendapat informasi ini dari Paulus karena Paulus yang mengalami, dan saya yakin bahwa ini benar. Gini Bung, Petrus itu mendapatkan mandat, kemudian mendapatkan mandat dari Yesus agar jangan ke bangsa lain. Nah, sedangkan kitab Petrus, kalau kita melihat dari isinya, itu adalah surat-surat yang kemudian dikhususkan kepada orang-orang non-Yahudi. Mana dalilnya kemudian bahwa Yesus memerintahkan Petrus untuk menulis surat kepada non-Yahudi? Sementara Yesus berkata kepada Petrus, janganlah engkau ke bangsa lain. Nah, sedangkan kemudian dalam kitabnya Petrus, atau Petrus misalnya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, mana ada yang kayak gini-gini? Di mana dalilnya kemudian Yesus memerintahkan muridnya Petrus untuk non-Yahudi? Sementara Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Itu satu hal yang perlu saudara pahami. Jadi ketika ada Petrus 1 Petrus, 2 Petrus, ini bukan tulisan murid Yesus. Ini hanya diambil nama Petrus aja supaya dianggap ini adalah catatan murid Yesus. Anda coba lihat di dalam pengakuan Paulus sendiri. Apa perkataan Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8? Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Kalau begitu, kenapa Petrus menulis surat kepada Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Batinia, dan seterusnya? Untuk siapa dia nulis surat ke sana? Untuk siapa? Sementara dia diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ini membuktikan bahwa kitab Petrus ini bukan catatan dari murid Yesus. Begitu Bung. Cuman kebetulan namanya Petrus, sama seperti Santo Petrus yang ada di Roma sana, di Vatikan. Bagaimana mungkin Petrus murid Yesus jadi santo di sana? Sedangkan Galatia 2 menjelaskan Petrus diutus menjadi rasul untuk orang-orang yang bersunat. Nah, kata siapa? Kata Paulus. Berarti Petrus tidak mungkin menjadi santo di Romawi. Begitu Bang. Cuman kebetulan namanya diambil Petrus supaya dianggap bahwa itu adalah murid dari orang-orang yang mengajarkan kitab Taurat. Begitu Bung. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8 tuh. Kira-kira sampai enggak Petrus ke Romawi menjadi santo di sana? Coba. Coba Anda baca. Izin turun Gurunda ya, udah malam. Iya. Apa Sugi? Di sini masih pagi Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena dia Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Nah, kira-kira di Vatikan sana itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Ya, saya baca dulu di 1 Petrus ya Bang. Dari Simon Petrus hamba rasul. Di Pontius Pilatus, kita tahu bahwa di zaman pada waktu orang Yahudi itu juga menyebar ke berbagai macam daerah termasuk Roma. Karena Roma itu kan dia pada waktu itu dia menjajah Israel. Tentu Israel juga ada di Roma juga, dan dia menyampaikan memang Paulus Petrus itu lebih khusus kepada orang-orang Yahudi. Tapi apa salahnya kalau Petrus juga menyampaikan surat kepada orang non-Yahudi? Apa salahnya di mana? Ya salah, berarti dia murid durhaka. Loh, Yesus berpesan kepada dia jangan ke bangsa lain. Kok dia justru ke bangsa Romawi? Gimana sih abang ini? Berarti Petrus adalah murid durhaka dia. Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Itu konteksnya. Bukan pada saat pengutusan bukan pada saat waktu amanat agung, itu waktu kontradiksi Bung. Ketika Yesus mengatakan jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang umat yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kemudian ketika Yesus terangkat ke langit, muncul tiba-tiba ada perintah ke bangsa lain, kontradiksi dia. Makanya saya tanya, mana Paulus diajarkan oleh Yesus, di mana?
Yesus pernah nggak bercerita tentang Paulus? Kalau pernah, berarti yang lebih dulu menceritakan ini adalah muridnya. Siapa murid yang terdekatnya? Filipus kemudian. Iya kan? Nah, mana ajaran Filipus tentang Paulus bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Karena konteks penulisan Lukas ini hanya berbicara kepada bagaimana proses pertobatan Paulus. Dia tidak menyinggung Lukas, Markus atau apa segala macam. Sehingga Paulus ini menceritakan bagaimana pengalaman spiritualnya. Mungkin teman-teman muslim kapan Paulus Yesus bertemu dengan Paulus? Memang Yesus waktu di dunia itu tidak, Alkitab juga tidak mengatakan apakah pernah bertemu Paulus atau tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Tetapi yang jelas ketika Paulus menuju ke Damsyik, Yesus berjumpa dengan Paulus secara supranatural, dan itu pengalaman Paulus yang mungkin disampaikan kepada Lukas, dan Lukas menulis itu. Kalau saudara teman-teman muslim mau tidak percaya atau apa, itu kan urusan teman-teman muslim, bukan berarti kami juga harus ikut-ikut apa yang menjadi iman teman-teman dari muslim. Oke, baik. Begini Bung, saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih ya, ketika dia datang kepada Bani Israel, Yesus meminta agar waspada kepada Bani Israel, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Musa. Nah, di dalam Matius 23, saya ingin Anda itu jujur. Celakalah kamu, wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saya ingin Anda menjawab satu tokoh dari ahli Taurat, orang Farisi, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan kota Yerusalem, lalu kemudian mengajarkan orang menjadi pengikutnya. Itu siapa, Bang? Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya gini, apakah Paulus pernah memenangkan orang menjadi orang Farisi? Kan tidak pernah Paulus memenangkan orang jadi orang Farisi. Salah Anda. Sekarang begini, Paulus ini pernah nggak memenangkan orang Romawi menjadi pengikutnya? Paulus memang pernah memenangkan orang Romawi, tetapi Paulus tidak pernah memenangkan orang Romawi menjadi orang Farisi, tidak pernah. Sabar dulu. Memenangkan orang Romawi menjadi pengikut Yesus. Nah, sabar dulu. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Dimenangkan untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Bang, kalau contohnya Paulus itu penyesuaian Paulus itu ketika dia dulu Bang Juma ya. Ketika Paulus itu berada di orang Yahudi, dia memakai Taurat untuk menyatakan siapa Yesus. Tetapi ketika dia ada di orang non Yahudi, dia pakai orang non Yahudi pakai Taurat. Oke. Sekarang permasalahannya adalah memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Dia tidak memenangkan mereka menjadi orang Yahudi, tapi menjadi orang Kristen dong. Lalu yang disebut Kristen di Antioquia pertama kali itu pengikutnya siapa? Kristen adalah pengikut Yesus. Nah, saya tanya, yang di Antioquia pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 ini, pertama kali kemudian pengikutnya disebut Kristen, itu pengikutnya siapa? Bukan pengikut Paulus, Bang, itu orang-orang Kristen. Paulus sebelum dengar dulu. Yang ke Antioquia Yesus atau Paulus? Memang yang ke Antioquia itu bukan Paulus saja, ada sebelum Paulus ke sana sudah ada orang Kristen di sana. Yang saya tanya, yang ke Antioquia itu Yesus atau Paulus? Kalau pertanyaan itu saya jawab, maka akan muncul berarti Pauluslah ya pendiri agama Kristen. Ya memang dia. Karena memang Paulus dan Barnabas gimana? Saudara saya ini. Karena itu Paulus dan Barnabas itu, gimana? Justru Paulus berkata ada orang yang menjadi Kristen sebelum dia, di dalam surat Galatia, bahwa ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen sebelum dia ada.
Memang ada pengikut-pengikut Yesus itu memang sudah ada sebelum Paulus ini kan bukan pengikut. Nah sekarang permasalahannya adalah demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Pada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan hidup di bawah hukum Taurat. Memenangkan mereka untuk menjadi apa? Menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Menjadi Kristen dong. Menjadi Kristen. Kristus. Menjadi Kristen. Nah sekarang pengikut Yesus ini, Bani Israel ke-12 muridnya ini, apakah mereka hidup di bawah hukum Taurat atau bukan di bawah hukum Taurat? Mereka hidup di bawah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Loh. Di mana? Di mana dalilnya bahwa ke-12 muridnya hidup di bawah hukum Kristus? Di mana? Mereka memang orang Yahudi, tetapi di mana dalilnya bahwa mereka hidup di bawah hukum Kristus? Itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang ikut di bawah hukum Taurat? Di mana Petrus hidup di bawah? Petrus dia disunat, memang dia wajib, dia orang Kristus, dia orang. Nah, berarti mereka hidup di bawah hukum Taurat. Kan begitu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan satu murid Yesus yang masuk ke gereja. Siapa? Abang sendiri ngerti nggak kata gereja itu apa sebenarnya? Larinya ke situ. Nah, gereja tempat ibadahnya saudara menyembah Yesus itu ada nggak muridnya Yesus yang masuk ke gereja menyembah Yesus? Ada nggak? Dengar dulu Bang Juma, gereja. Ada nggak murid Yesus ibadah hari Minggu? Ada nggak? Gereja adalah kata eks dan kaleo, artinya. Aduh, nggak usah ngajarin saya itu. Ya, gereja itu suatu bangunan tempat orang Kristen menyembah Anak Maria. Itu simpel. Sekarang permasalahannya adalah ada tidak murid Yesus yang masuk ke dalam gedung menyembah Yesus? Ada nggak? Gereja adalah perkumpulan di mana orang menyembah Yesus. Nah itu dia. Ada nggak kemudian murid Yesus melakukan itu? Ada nggak? Saya masih jawab Bang. Namanya perkumpulan di mana orang menyembah Yesus, otomatis orang sudah banyak ya, orang bangun gedung lah. Sekarang yang kutanya muridnya Yesus bukan Kristen. Sekarang yang kutanya, ada tidak orang-orang yang tidak bersunat masuk ke tempat ibadahnya Yesus? Ada nggak? Para murid 12 murid, mereka punya cara penginjilan. Mereka masuk di sinagoge hanya untuk menyatakan kebenaran siapa Yesus, ya, siapa Yesus. Dan kemudian ini pengajaran dilanjutkan oleh murid-murid. Jadi memang pada waktu fokus Coba Anda tunjukkan ketika Yesus masih ada di tengah-tengah murid-muridnya, siapa salah satu dari muridnya masuk ke sinagoge mengajar tentang Yesus? Siapa? Paulus salah satu. Lah, sejak kapan Paulus menjadi murid? Paulus ketika dia bertobat, dia masuk sinagog menyampaikan kerajaan Allah Bang. Yang salah Bang. Maksudnya, terus kenapa dia bertobat? Dia bertobat, tadinya itu dia adalah pembenci orang Kristen. Pembenci orang Kristen? Mana ada orang Kristen dibenci oleh Paulus? Orang Kristen itu muncul setelah Paulus ngajar. Dia adalah pembunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Yang mengikuti Yesus ini bukan Kristen. Mereka adalah murid, bukan hamba. Itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Kristen dari akar kata adalah Kristus. Nah, Paulus mengaku sebagai Kristus dalam kitab saudara. Galatia 1 bab 11 nomor 1. Galatia 1 11 nomor 1. Oh, 11 nomor 1. Ya. Awas hati-hati robek bukunya. Tidak ada Galatia 11. Galatia 1. 1 Korintus 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Oke. Alangkah baiknya 2 Korintus sorry. Itu judul lagu itu Bang. Alangkah indahnya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Terus salahnya di mana Bang? Original teksnya bunyinya seperti apa? Karena dia mengikuti Yesus, maka ikut teladan dia. Oh, nggak bisa. Sejak kapan Yesus mengajarkan penginjilan ke non-Yahudi? Yesus
mengutus Paulus dan dia katakan dia akan mengutus Paulus ke orang-orang non-Yahudi. Kata siapa? Kata siapa? Kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Tuhan sementara itu adalah hasil penyelidikan? Tentu apa Lukas tentu bertanya kepada Paulus ya. Nah, kalau bertanya itu bukan firman Tuhan. Paulus yang yang mengalami dan dia menyampaikan apa yang dialami. Ya. Kalau tambah kacau kan? Tambah kacau. Kalau abang berkata bahwa itu bukan firman Tuhan, ya itu urusan abang, bukan urusan kami. Itu pengakuan Yesus Paulus sendiri di dalam kitab saudara. Paulus mengakui berdasarkan pengalaman pribadi dia, bukan berdasarkan ngarang-ngarang, Bang. Loh, Paulus sendiri mengatakan, apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, aku tidak berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata sebagai orang yang bodoh. Di mana itu berdasarkan firman Tuhan? Ada di kitab saudara. 2 Korintus 11, 17. 2 Korintus 11, 17. Dalam peraturan 2 Korintus 11 lagi. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut sebagai seorang yang bodoh keyakinan. Nah, kita harus tahu dulu Paulus ini kan dianggap orang bodoh, makanya dia berkata seperti itu. Kita baca dari ayat 15 ya. Jadi bukan hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran sesudah mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, janganlah hendak ada orang yang menganggap aku bodoh. Jadi orang-orang yang menganggap, jadi konteks ayat 17 ini konteksnya di ayat 16, Bang. Jangan hendak ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang gini. Jadi kamu memang anggap aku orang bodoh, ya udahlah, anggap saja apa yang aku terima ini sebagai orang bodoh, bukan firman Tuhan. Itu maksud Paulus, bukan berarti Paulus mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan. Karena latar belakangnya karena orang sudah menganggap Paulus itu orang bodoh, makanya dia mengatakan ya udahlah, anggap saja orang bodoh, apa yang aku sampaikan itu karena kebodohanku. Berarti Anda mengakui Paulus itu nabi dong? Paulus rasul, bukan nabi. Loh, kalau dia bukan nabi, lalu tulisan-tulisannya itu apa? Dia rasul, bukan nabi, Bang. Enggak, pertanyaan saya, kalau dia bukan nabi, tulisan-tulisannya ini dari mana? Tulisan-tulisannya tentu dari dorongan Roh Kudus, tentu juga dari pengalaman pribadinya bersama Yesus, dan Yesus mengutusnya. Berarti yang diceritakan ini, kalau dia bukan nabi, berarti yang diceritakan ini adalah pengalaman pribadi. Seorang yang menuliskan tentang pengalaman pribadi itu apa namanya? Diari atau apa? Buku diare ya? Karena dalam pelayanan Paulus selalu mengajarkan pengajaran Kristus dengan Taurat. Jadi dia supaya orang mengerti siapa itu Yesus, maka dia selalu menghubungkan Yesus dengan Taurat. Ya, sekarang begini, ketika Yesus melakukan penginjilan, Paulus berada di mana? Ketika Yesus melakukan penginjilan, ya, Paulusnya di mana? Paulus belum bertobat. Paulus bertobatnya setelah Yesus. Nah, berarti apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel tidak dicatat oleh Paulus. Betul? Lalu cerita di kitabnya ini 14-13 kitab ini dari mana? Anda mengatakan pengalaman pribadi. Pengalaman di mana? Paulus menulis. Bung, saya tanya dulu, Bung. Oke. Saya tanya dulu, Bung. Yesus kedatangan keduanya nanti kapan? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua kali belum. Nah, lalu yang kedatangan keberapa kalinya kepada Paulus? Itu bukan datang di akhir zaman, yang masuk di kedatangan kedua itu kedatangan kan Yesus terangkat nih, Yesus terangkat ke langit. Kedatangan kedua kalinya nanti di akhir zaman, belum datang. Nah, terus yang datang kepada Paulus itu siapa? Kedatangan yang itu penampakan datang secara supranatural untuk mengutus Paulus. Dengan lihat itu tujuannya, Bang. Izinkan saya tertawa dulu. Dengar dulu, Bang.
Dia menampakkan diri kepada Paulus. Berarti datang, sudah datang. Menampakkan diri kepada Berarti Paulus. sudah datang kan? Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengutus Paulus, bukan. Berarti sudah datang kedua kalinya kan? Beda, Bang. Bukan tujuannya untuk menghakimi dunia. Loh. Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, kata saudara, naiklah dia. Berarti nggak datang-datang. Namanya penampakan diri itu tidak. Berarti dia datang. Berarti kedatangan yang kedua kalinya itu kepada Paulus. Kenapa nggak kiamat? Itu menurut Abang. Itu kan menurut Abang. Saudara saya ini gimana sih? Anda mengatakan kedatangan kedua, ingat dulu, kedatangan yang kedua itu kedatangan untuk mengakhiri sejarah dunia, ya. Terus kedatangan yang kepada Paulus ini kedatangan keberapa? Datang kepada Paulus ini dia hanya menampakkan diri kepada Paulus secara pribadi. Pada saat dia menampakkan diri itu dia datang atau hanya halusinasinya Paulus? Alkitab tidak mengatakan, Alkitab mengatakan Tuhan menampakkan diri. Menampakkan berarti dia datang kan? Tuhan itu maha kuasa, Bang Juma. Oke. Berarti Paulus ada di bumi, Yesus ada di mana? Yesus tentu ada di surga dan tentu dia bisa menyatakan yang kemuliaan. Yesus, Tuhan tidak terbatas, Bang Juma. Kalau Yesus ada di surga, berarti ada di langit kan? Lalu Paulus ada di bumi. Bagaimana kemudian bisa berbicara? Gimana ceritanya? Kalau Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, tidak harus turun ke bumi dulu ketemu langsung. Tidak. Lalu bagaimana cara Paulusnya? Bagaimana cara Paulusnya menerima ini firman yang 14 buku ini? Ya Tuhan menyatakan diri. Ya menyatakan diri dengan cara apa? Dengan cara apa? Pertama Tuhan menampakkan diri kepada Paulus ya. Ada sinar yang mengelilingi Paulus dan Paulus rebah. Dan kemudian kenapa Tuhan memakai Paulus? Paulus itu orang pintar, dia tahu tentang Taurat. Tentu ketika dia bertobat, dia tidak saja belajar Taurat, tapi dia juga pasti mendengar pengajaran-pengajaran dari para murid. Tentu dia hubungkan pengajaran dari para murid tentu dengan Taurat dan dengan demikian dia mengajarkan. Baik. Begini, kita ambil satu contoh di dalam buku-buku yang dibuat Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberi Injil Allah. Pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan pernyataan Paulus ini? Yesus menyatakan pernyataan lewat Roh Kudus. Tentu ketika Roh Kudus berbicara kepada Paulus, tidak mungkin dia harus ngomong ke orang lain. Sekarang Roh Kudus, tadi katanya Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Nah sekarang saya tanya, dari Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menyatakan kalimat ini di mana? Oke, baik, Bang Juma, dengar dulu. Kenapa Yesus memanggil Paulus? Karena Yesus tahu Paulus ini orang yang pintar mengerti Taurat, makanya dia tentu Paulus mengajarkan tentang sesuai dengan hikmat yang diberikan kepada dia, dan hikmat itu tentu. Pertanyaan saya bukan mengenai Paulus dipilih. Pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan kalimat ini kepada Paulus? Di mana? Yang jelas, Bang. Kok jelas pula masih kabur ini? Alkitab tidak mengatakan ayat itu di mana. Alkitab tidak mengatakan ayat itu di mana, tapi yang jelas Tuhan memilih Paulus karena Paulus ini memiliki hikmat. Itu menurut siapa Tuhan memilih Paulus? Itu menurut siapa? Tuhan memilih Paulus. Ya menurut firman Tuhan lah yang disampaikan oleh Lukas. Kalau soal Anda mau tidak percaya, itu bukan urusan kami. Bukan masalah nggak percaya. Saya bacakan kepada saudara ya, saudaraku yang terkasih ya. Di dalam Lukas 1 coba Anda baca. Ini kitab saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan firman Tuhan seperti ini? Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini firman Tuhan kah ini? Ini firman Tuhan atau apa ini, Bung? Terus lanjut. Tunggu saya tanya, ini firman Tuhan atau apa ini? Sabda Yesus atau firman Tuhan atau karangan Lukas? Coba. Setiap tulisan itu pasti ada dorongan Roh Kudus yang mengirim. Kok Roh Kudus mendorong? Bahaya. Itu. Roh Kudus mendorong para penulis. Kok didorong pula, didorong. Orang antri BBM. Lukas
Saya yakin Lukas Jangan masalah dorong-mendorong, nanti sendal jepitnya putus. Ini yang saya tanya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaan saya, ini firman Tuhan, ini sabda Yesus atau karangan Lukas? Coba. Itu firman Tuhan yang dimana dia kalau ini firman Tuhan, kalau ini firman Tuhan, Bung, kalau ini firman Tuhan, dikumpulkan oleh Lukas lewat penyelidik kita. Itu juga melalui dorongan. Kalau ini firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus atau Lukas? Yesus tidak menerima firman Tuhan, tapi Yesus mengajarkan firman Tuhan. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Anda menyangkal pengakuan Yesus itu? Di dalam Yohanes 15 Yesus berkata, firman yang kusampaikan ini. Itu dia menerima firman yang kusampaikan itu. Yesus menyampaikan firman. Yesus menyampaikan firman. Firman yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengarkan dari aku ini bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah sekarang Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Di mana Yesus mengucapkan ini? Bang Juma, sudah saya hati-hati bukunya robek. Di mana Yesus menyebut nama Theophilus ini, di mana? Yesus tidak pernah menyebutkan Theophilus kan. Berarti ini bukan firman Tuhan. Lukaslah yang menuliskan kitab ini kepada Theophilus. Nah, kalau begini, saya kan bertanya, Bung, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yang saya tanya, ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Lukas? Anda menjawabnya apa? Tentu itu sabda Yesus yang ditulis oleh Paulus lewat penyelidikan sumber-sumber dari rasul tentu ya. Saudara, berarti Yesus melakukan penyelidikan gitu? Bukan Yesus yang melakukan penyelidikan, tapi Lukas. Ya Lukas. Tadi Anda mengatakan ini sabda Yesus. Dan Lukas melakukan penyelidikan apa yang pernah terjadi, yang pernah ada di Israel. Ini sabda Yesus atau perkataan Yuda? Lukas. Lukas mengumpulkan apa yang pernah dilakukan. Iya, itu pengakuan Lukas. Yang saya tanya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita. Kata-kata ini mulai dari kata Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa. Ini yang saya tanya, firman Tuhan kah, sabda Yesus kah, atau karangan Lukas sendiri? Kata-kata itu Paulus ingin Lukas banyak menyampaikan kepada Theophilus bahwa apa yang dia sampaikan itu dia sudah melalui proses penyelidiki bahwa apa yang ditulis itu benar adanya. Dia akan menyampaikan kepada sekarang Theophilus. Pertanyaan saya, Theophilus yang mulia sampai kepada di antara kita, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau kata-kata pengantar dari Lukas? Tentu itu kata-kata pengantar yang disampaikan oleh Lukas. Alhamdulillah. Dia mau ingin menjelaskan. Dia mau ingin menjelaskan apa yang akan dia tuliskan ini benar adanya. Iya, berarti Lukas 1 ini bukan firman Tuhan, betul? Disebut Alkitab ini firman Tuhan karena setiap penulis itu karena didorong oleh Roh Kudus sehingga disebut sebagai firman Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana? Coba Anda tunjukkan di mana Roh Kudus datang kepada Lukas. Di mana tertulis itu? Silakan. Saya tunggu 4 jam. Roh itu tidak terlihat, Bang. Masa tidak bisa dilihat? Dari mana Anda tahu Roh Kudus mendorong Lukas? Jangan sampai Lukas didorong sendalnya putus. Di mana? Anda cuma berasumsi berarti. Di dalam kitab Petrus berapa? Rasul Petrus berkata bahwa setiap para nabi dan para penulis menuliskan itu para nabi. Sekarang Lukas nabi enggak? Lukas dia penulis kitab. Nabi tidak. Yang dipakai oleh Tuhan. Nabi bukan. Nabi atau tidak, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab tentang apa. Di mana dalilnya Lukas dipakai oleh Tuhan? Di mana dalilnya?
Kalau setiap orang yang menyatakan kebenaran berarti dipakai oleh Tuhan, tidak mungkin dipakai setan, Bang. Bagaimana Anda mengatakan ini kebenaran sementara ini bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus? Ini hanya karangan Dia Lukas. menyampaikan apa yang pernah Yesus lakukan. Loh, di mana Yesus menyebut nama Theophilus? Di mana dalilnya? Theophilus tidak perlu harus Yesus tidak perlu harus menyebutkan Theophilus. Kitab Lukas ini ditulis kepada Theophilus. Iya, Yesus beri petunjuk nggak kepada Lukas? Abang, iya. Apakah saya menerima kitab suci? Yesus perlu mengatakan kepada Lukas, kitab suci ditulis kepada Darius, kan tidak perlu. Tapi kita nggak bisa begitu. Di dalam pengakuan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas berkata-kata dari mana ini Lukas? Ketika Yesus berbicara seperti David bicara kesatuan antara dia dengan Bapa, bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu merupakan dia melakukan enggak. Yohanes 12:49 Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Nah, sekarang Lukas ini berkata-kata seperti ini atas keindahannya sendiri atau karena Tuhan yang memerintahkan dia berkata seperti itu? Saya yakin setiap orang yang menuliskan kebenaran itu atas pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang menuliskan rumus-rumus kimia yang menjadi acuan kemudian untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu firman Tuhan. Rumus kimia berbeda dengan firman apa yang disampaikan, kebenaran disampaikan oleh Lukas, beda dong. Masa sama rumus kimia? Bedanya, Anda mengatakan setiap kebenaran yang dituliskan, orang yang menuliskan buku matematika, kimia, fisika atau apapun itu, berarti mereka semua ini adalah nabi dan buku-buku ini adalah firman Tuhan gitu. Rumus kimia, Bang. Masa orang bicara kita suci ke rumus kimia? Dari mana ceritanya itu, Bang? Nah, itulah yang menjadi pengakuan saudara barusan. Anda mengatakan segala tulisan yang mengajarkan kebenaran. Nah, rumus-rumus kimia inilah yang kemudian menjadi acuan manusia sehingga dalam kehidupannya mengalami kemudahan di dalam hal yang terkait dengan rumusan-rumusan kimia. Apakah rumusan kimia mengajarkan tentang surga dan neraka? Mengajarkan surga? Tidak semua mengenai surga dan neraka. Pertanyaan saya, apakah rumusan kimia mengajarkan surga dan neraka, kebenaran? Sekarang ketika Lukas menuliskan kemudian buku kepada Theophilus, apakah ini mencerminkan kebenaran surgawi? Sabar, saya kan tadi Anda belum jawab. Apakah rumusan-rumusan kimia itu mengajarkan tentang kebenaran, soal kebenaran Tuhan dan surga dan neraka? Oh jelas, orang yang menggunakan akal sehat akan menemukan sebuah rumusan di mana dengarkan dulu bahwa segala sesuatu aspek, segala sesuatu aspek yang dihasilkan dari akal sehat akan mengantarkan manusia kepada bertuhan, dan ketika orang itu bertuhan maka dia akan merujuk kepada keselamatan. Pahami itu dulu. Nah, sekarang yang permasalahan di sini adalah Lukas, pengarang kitab saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita. Ini ternyata bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, tetapi adalah karangan Lukas itu sendiri. Ayo. Sementara Lukas hanya menuliskan apa yang pernah terjadi, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi tentang penyalipan, tentang kelahiran. Baik. Berarti Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Siapa aja yang telah berusaha menulis surat untuk Theophilus? Siapa aja? Tidak dijelaskan oleh Lukas siapa orangnya. Tidak. Anda mengatakan Lukas menuliskan, hanya kemudian menuliskan apa yang orang tuliskan. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus pernah berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang, apakah Yesus pernah berkata seperti itu? Untuk menuliskan Alkitab bukan dasarnya apakah Yesus pernah mengatakan itu atau tidak. Berarti sumber firman di sini bukan Yesus. Sumber firman adalah Yesus sendiri. Yesus itulah firman. Kalau begitu Yesuslah yang berkata Theophilus yang mulia. Mana buktinya Yesus berkata demikian? Yesus tidak berkata tentang Theophilus, tapi Theophilus menuliskan tentang Yesus. Beda, Bang. Berarti Lukas ini wartawan tentang Yesus. Berarti Lukas ini wartawan. Jangan dibalik, Bang. Berarti Yesus ini Lukas ini wartawan.
bukan wartawan, tetapi Kalau dia bukan penulis wartawan, Injil, dia berarti menyelidiki. tulisannya ini apa? Sudah clear, dia berkata bahwa aku menuliskan tentang peristiwa apa? Peristiwa kelahiran, peristiwa kehidupan, kematian. Itulah yang dia tuliskan ini dari hasil pewahyuan atau hasil penyelidikan? Tentu dia bertanya kepada para murid dong, orang-orang Saya pernah tanya, mengalami peristiwa yang itu. dituliskan Lukas ini hasil pewahyuan atau hasil penyelidikan? Hasil penyelidikan, Alhamdulillah. tapi juga didorong oleh Pastor Kudus. Tidak mungkin seseorang berbicara atas nama Tuhan tanpa ada dorongan Roh Kudus untuk berbicara itu. Udah ya, berarti Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Orang yang menuliskan hasil penyelidikan itu namanya wartahan. Oke? Oke, ya itu kan menurut Anda. Loh, kok menurut saya kan lucu saudara saya ini. Tidak pernah menuliskan Lukas itu wartawan, tapi Dia melakukan penyelidikan. Dengarkan saya, ketika ada oknum penulis, pembawa kabar, sebelum menginformasikan kabarnya, tulisannya, dia melakukan penyelidikan pada suatu peristiwa, maka orang yang menuliskan itu disebut reporter, disebut sebagai penyiar, disebut sebagai wartawan. Betul? Ya, betul menurut Anda. Loh, kalau menurut saudara salah? Menurut saya, Lukas bukan seorang wartawan, tapi dia penulis Injil. Titik. Ya, dia menuliskan berdasarkan pewahyuan atau penyelidikan? Dia ditulis tentu juga, dia penyelidiki, tapi ada juga dorongan kuasa Roh Kudus. Ya, itu aja terus dorongan-dorongan. Putus sendalnya Lukas nanti. Keinginan sendiri. Setiap tulisan-tulisan yang menyangkut firman Tuhan. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis Lukas menulis berdasarkan dorongan Roh Kudus? Di mana tertulis? Setiap para nabi dan para rasul menulis itu atas dorongan Roh Kudus, bukan atas kemauan mereka. Di mana tertulis Lukas menuliskan atas dorongan Tidak Roh Kudus? disebut nama nabi satu-satu, tapi setiap para nabi, setiap nabi dan setiap para penulis. Kalau begitu kenapa tulisan Filipus tidak diterima? Tentu ada dasar-dasarnya, kenapa tidak diterima? Apakah pengajarannya sama? Filipus juga menulis. Kita lihat Thomas juga menulis. Seperti Injil. Barnabas juga menulis. Kenapa tulisan mereka tidak diloloskan di gereja? Kenapa tidak diloloskan di gereja tulisan-tulisan mereka? Tidak sesuai dengan kebenaran, dan tidak sesuai dengan Taurat. Kebenaran siapa? Kebenaran yang dimaksud ini siapa yang menentukan kebenaran itu? Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Enggak. Kebenaran yang Anda maksud dalam perspektif siapa? Kebenaran adalah Yesus Kristus, adalah kebenaran sendiri. Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, sekarang kalau begitu, di mana Yesus melakukan seleksi terhadap buku Lukas, Markus, Yohanes? Di mana? Yesus tidak perlu menyelidiki. Lah, Anda mengatakan kebenaran berdasarkan Yesus. Nah, siapa yang memilih antara kitab Lukas dan kitab Filipus? Siapa yang memilih dan menentukan di situ siapa? Karena para penulis, dengar dulu Bang. Yesus, para penulis ini menyelidiki. Itu lihat peristiwa ini pernah terjadi enggak? Enggak, sekarang permasalahannya yang menjadi patron kebenaran itu adalah Yesus. Nah, sekarang di mana Yesus meloloskan buku Lukas dan menolak buku Filipus? Di mana itu? Masalahnya Yesus bukan redaksi Bang. Yesus itu pusat dari Injil dan para penulis. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang menakar antara Lukas yang benar dan Filipus yang salah? Siapa yang menakar itu? Tentu para murid para rasul dan bapak-bapak gereja, mereka melihat bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja berarti orang Romawi. Orang Romawi yang memilih-milih tulisan. Kalau tulisan itu berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka, diterima. Tapi kalau tulisan itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, ditolak. Karena Yesus disembah di dalam Lukas, di dalam pengajaran Paulus, maka buku-buku orang-orang ini diterima oleh Romawi. Saya kasih contoh dulu Bang. Gitu. Itu tidak diterima. Salah satunya Injil Basilides tidak diterima. Kenapa? Ternyata Injil Basilides, pengajaran Injil Basilides itu pun bertentangan dengan Taurat. Ya, kenapa bertentangan dengan Taurat? Nah, kalau kitab Lukas bertentangan tidak dengan Taurat? Sabar dulu. Dalam Injil Basilides mengajarkan bahwa
langit ada 365 seperti jumlah hari dalam setahun. Tentu itu Nah, tidak sekarang ada. pertanyaan saya, apakah kitab Lukas itu sejalan dengan Taurat? Lukas menuliskan tentang Yesus dan Yesus menggenapi tentang Taurat. Nah, enggak, bukan. Apakah buku Lukas ini sejalan dengan Taurat? Kan Yesus, dia menuliskan tentang Yesus yang adalah penggenapan Taurat. Bukan Taurat lah yang menjadi patokan, tapi Yesus yang ada menjadi patokan. Dan kenapa Yesus mendatang menggenapi Taurat? Ya, Yesus menggenapi Taurat itu maksudnya apa? Dia datang menggenapi apa yang menjadi janji-janji para nabi tentang Mesias. Nah, sekarang Taurat ini untuk siapa? Taurat untuk orang Yahudi. Nah, berarti ketika Yesus datang menggenapi untuk siapa? Dia datang menggenapi orang Yahudi dan memberikan keselamatan untuk orang Yahudi dan untuk semua bangsa. Dia datang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika Yesus menggenapi Taurat, berarti dia menggenapi hukum Taurat untuk dia menggenapi Taurat dan memberikan perintah yang baru. Di dalam Matius, perintah yang baru seperti baptisan, perjamuan, itu kan perintah baru yang Yesus ajarkan. Nah, oke, kembali kepada yang tadi. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Nah, sekarang apakah Yesus pernah membaptis? Persoalan Yesus itu tidak penting. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan. Oh, tidak. Loh, saya tanya, saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Syarat menjadi Kristen apa? Gini Bang, ya. Enggak, jawab dulu dong. Apa? Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, caranya diterima, caranya? Bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian Caranya? Dibaptis. Nah, dibaptis. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak Yesus membaptis satu manusia pun? Tidak ada di dalam. Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Benar atau benar? Benar atau benar? Sabar dulu Bang. Para muridlah yang membaptis menurut sekarang. Berarti yang mengkristenkan orang itu muridnya Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengkristenkan orang. Betul atau tidak? Para murid tentu membaptis. Tentu ada dasar perintah Yesus, tidak mungkin. Saya ulang pertanyaannya. Yesus pernah membaptis manusia enggak? Persoalan apakah Yesus pernah membaptis atau tidak itu tidak penting, tetapi Loh, kok tidak penting pula? Membaptis. Kok tidak penting? Ini masalah kekristenan. Syarat menjadi Kristen adalah baptis. Nah, sekarang ada nggak Yesus pernah membaptis? Tidak pernah. Kalau orang sudah dibaptis berarti orang sudah Kristen. Kalau orang dibaptis maka dia dikristenkan. Nah, sekarang Yesus pernah nggak membaptis satu manusia? Tidak pernah. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Betul atau tidak? Logika pikiran abang itu salah. Saya ulang. Apakah Yesus pernah membaptis atau tidak? Tetapi apakah orang pernah dibaptis? Yesus itu perintah untuk membaptis. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus memerintahkan, itu bukan terletak pada apakah Yesus pernah dibaptis atau tidak. Itu dasarnya. Baik. Sekarang begini. Anda menuduh Yesus memerintahkan membaptis, betul? Ya, Yohanes 28 ayat 19. 18-19. Matius 28 bukan Yohanes 28. Ya. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Yesus Anda katakan memerintahkan membaptis. Ya. Gitu ya? Nah, berarti Yesus memerintahkan mengkristenkan orang, betul? Yesus hanya berkata membaptis, dia tidak berkata mengkristenkan orang, tapi menjadikan muridnya. Loh. Syarat menjadi Kristen tadi apa? Kristen itu adalah pengikut Yesus. Syaratnya menjadi Kristen apa? Syaratnya dia bertobat dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Dibaptis. Oke. Nah, sekarang ada nggak Yesus pernah membaptis? Syarat menjadi Kristen itu bukan soal Yesus pernah dibaptis atau tidak. Enggak, ini bukan masalah Kristen. Saya tanya, Yesus ini pernah nggak membaptis? Pikiran yang salah, Bang.
Enggak, saya menjadi tanya. Kristen itu bukan dasarnya apakah Yesus pernah dibaptis atau tidak. Itu apa pikiran seperti itu, Bang? Saya tanya, Yesus ini pernah nggak membaptis? Masalahnya untuk menjadi pengikut Yesus bukan persoalannya apakah Yesus pernah membaptis atau tidak, tapi justru Yesus perintahkan untuk membaptis, syaratnya harus dibaptis. Saya kan sudah mengakui tadi untuk bahwa Yesus mengajarkan untuk membaptis. Yesus sendiri pernah membaptis tidak? Yesus tidak membaptis, tetapi untuk menjadi Kristen Yesus tidak pernah kemudian tidak pernah kemudian membaptis. Berarti Abang dengar dulu, Abang jangan muter-muter. Yesus pernah dibaptis, oke, clear ya, Yesus pernah dibaptis. Nah sekarang ketika murid-muridnya membaptis. Kalau murid-muridnya membaptis, tentu atas perintah Yesus, tidak mungkin atas inisiatif mereka. Jokowi membangun jalan tol. Apakah Jokowi pernah membangun jalan tol? Tentu itu atas dasar perintah dan program Jokowi. Oke, baik. Nah sekarang begini, ketika Yesus kemudian dibaptis di Sungai Yordan, apakah dia menyembah 3 Tuhan? Bagaimana? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apakah dia menyembah 3 Tuhan? Di situ tidak dikatakan dia menyembah 3 Tuhan. Pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan ada suara di langit, inilah anakku yang kukasih. Apakah Yesus menganggap burung merpati di situ adalah Tuhan? 3 pribadi di situ. Oke, apakah Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus yang datang di Sungai Yordan itu Tuhan? Bukan Roh Kudus, bukan Yesus memang Roh Kudus itu turun seperti burung merpati. Roh Kudus itu adalah pribadi, adalah sang ilah itu sendiri. Kata siapa? Dia ada Roh Kudus, ada Roh Allah itu sendiri. Kata siapa? Di dalam firman Tuhan Yesaya 60 ayat 11 dan 63 ayat 10 dan 11. Roh Kudus Yesaya berapa? Yesaya 63 ayat 10 dan 11. Nah, apa yang dimaksud di sana? Roh Kudus adalah roh dari Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Aduh. Kalau dia roh Allah, Yesus juga berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh. Dan Yesaya 63 ayat 10 dan 11 bahwa Roh Kudus adalah rohnya Allah, rohnya Adonai Elohim, berarti adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau kemudian Roh Kudus disebut sebagai Roh Allah, air samudra ini air Allah atau bukan? Tidak ada di dalam Alkitab air Allah. Enggak, air itu hanya wadah yang dipakai untuk Tunggu. Bumi ini bumi Allah atau bukan? Tidak ada disebut bumi Allah. Mana ada bumi Jadi Allah? bumi ini bumi siapa? Bumi yang diciptakan oleh Allah, bukan bumi Allah. Nah, kalau dikatakan Roh Allah, berarti Anda mengatakan bahwa roh itu adalah Allah gitu? Rohnya Allah. Ya, rohnya Allah. Berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah makhluk gitu? Rohnya Allah berarti satu entitas dalam diri, adalah Allah itu sendiri. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa Allah ini adalah makhluk yang punya roh gitu? Bukan makhluk yang punya roh, roh Allah itu adalah roh. Nah, kalau Allah itu adalah roh, berarti Allah yang Anda maksud di sini adalah makhluk. Itu bahasa manusia ditujukan bahwa roh yang ada yang berbicara kepada Yesaya itu adalah Allah itu sendiri. Sekarang saya tanya, roh adalah? Bukan roh adalah Allah, tapi Allah adalah roh. Iya, saya tanya dulu, roh terlepas siapapun yang Anda katakan. Sekarang roh ini adalah, roh adalah. Jangan bilang roh adalah apa? Allah adalah roh, jangan dibalik. Tunggu, jangan dulu bawa-bawa Allah di sini. Saya tanya dulu, roh itu apa? Roh itu apa? Roh itu subjeknya apa dulu? Ya, roh itu roh manusia, ada roh. Enggak, jangan bawa roh manusia. Jangan bawa roh manusia. Sekarang secara umum dulu, roh ini adalah ya roh. Tentu punya definisi. Roh adalah, roh itu sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dialami dan dirasakan. Roh adalah ruah. Roh adalah roh maksudnya apa, Bang? Ya, roh ini apa?
Yang tadi saya sampaikan kita bicara Roh Kudus, bukan roh adalah apa. Saya tanya, saudara, Anda kan mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Nah, sekarang roh adalah Tuhan adalah roh, bukan roh adalah Allah. Tuhan Bukan adalah beda, roh. jangan dibalik. Masa roh Iya, adalah Tuhan Allah? adalah roh. Menurut saudara, Tuhan adalah roh. Oke. Kalau kita bertanya roh adalah, berarti roh apa? Roh manusia atau roh apa yang Enggak, dimaksud? Anda kan mengatakan Tuhan adalah roh. Saya tanya, roh ini adalah? Tidak ada roh ini adalah, tidak ada. Loh. Coba Anda buka di Google. Roh adalah? Tidak ada itu kata roh ada. Saya hanya konteks. Tunggu dulu. Anda Kudus, dulu Pak. lihat Bukan di KBBI. Coba lihat di KBBI. Roh adalah? Roh ada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, apa bedanya dengan setan? Setan kalau menurut Al-Quran setan diciptakan. Nah, roh? Bedakan bang, roh manusia dan roh Tuhan. Roh manusia roh yang diciptakan. Roh yang makanya untuk membedakan, saudara, makanya untuk membedakan antara roh manusia dengan roh sembahan Anda, kita harus tahu dulu roh itu adalah. Tidak ada roh adalah apa. Kalau di dalam KBBI roh adalah sesuatu apa yang di dalam diri apa makhluk. Apa? Berarti Tuhan Anda adalah roh adalah apa? Kita bicara roh adalah Allah, bukan roh adalah. Berarti Allah yang Anda maksud adalah makhluk. Udah selesai. Berarti Tuhan Anda adalah makhluk, betul? Tuhan bukan makhluk. Roh yang dimasukkan, Roh Kudus yang dimasukkan di dalam saya 63 itu bukan makhluk. Tetapi kenapa bisa bukan makhluk? Sekarang begini. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan atau bukan? Roh yang diberikan. Itu rohnya Tuhan atau bukan? Beda, itu roh yang diberikan menjadi roh manusia. Iya, rohnya Tuhan atau bukan? Bukan rohnya Tuhan, roh dari Tuhan, beda bang. Iya, sekarang saya tanya, kalau roh ini adalah milik Tuhan, berarti roh ini ada manusia. Sekarang begini Bung, roh ini adalah unsur gaib atau yang tak terlihat pada diri makhluk. Oke, kalau ada unsur makhluk pada ketuhanan Tuhan saudara, berarti Tuhan Anda adalah makhluk. Roh adalah ketika abang bicara tentang roh apa yang Anda mau bicarakan? Roh manusia apa roh Tuhan? Apa Tuhan? Definisikan dulu roh itu apa? Roh itu apa? Roh ini apa? Definisi bang. Roh ini apa? Kalau kita bicara roh apa dulu? Roh manusia apa Tuhan itu sendiri yang kita bicarakan? Oke. Kalau roh manusia apa? Roh manusia adalah roh yang diberikan oleh Tuhan. Oke, kalau roh Tuhan? Roh Tuhan roh pencipta yang adalah Allah itu sendiri. Roh pencipta yang adalah Allah itu sendiri. Kalau roh setan? Allah itu sendiri. Kalau roh setan apa lagi? Kalau roh setan apa? Kalau roh setan kami tidak tahu karena Tuhan kami tidak pernah menciptakan setan. Loh, jadi kalau Tuhan Anda tidak pernah menciptakan setan, lalu setan ini tercipta oleh siapa? Bukan tercipta oleh siapa. Setan adalah malaikat yang jatuh. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Jadi Tuhan tidak langsung menciptakan setan, tetapi yang menciptakan kejahatan siapa? Jatuh, roh yang berusaha melawan Tuhan. Yang menciptakan kejahatan siapa? Tidak ada yang menciptakan kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatan adalah setan, bukan Tuhan. Yakin? Yakin. Kalau ada dalilnya? Silakan. Bagaimana kalau kita baca Yesaya 45 nomor 7? Oke. Silakan baca bang. Ya, bacalah. Ya kan abang yang sebut ya abang baca. Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 45, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur
dan yang menciptakan nasib malang. Di sini kata malang di sini berasal dari kata ra dalam bahasa Ibrani, atau bet atau evil. Evil ini apa? Evil adalah setan. Setan. Yang menciptakan setan ini siapa? Yesaya 45 nomor 7 nih. Tidak ada Tuhan menciptakan setan. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan evil. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ini dalil. Tidak ada Tuhan menciptakan setan itu, Bang. Lalu ini apa ini dalil kitab Setan saudara ini itu, apa? kuasa iblis itu adalah iblis yang jatuh. Ya, iblis yang jatuh. Ini dikatakan akulah Tuhan. Akulah Tuhan, Ani Elohim atau Ani Yodhe Fafi, yang membuat, Asa yang mengadakan atau yang menciptakan atau yang membuat. Apalagi Kaul, semuanya ini dalam bahasa Ibraninya adalah El atau Le. Ini gimana ceritanya? Jadi Tuhan yang menciptakan. Ini dalil, Bung, saya tidak mengada-ngada. Segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Anda percaya enggak itu? Tidak. Oke, kita baca dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini iblis itu sesuatu atau tidak? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia itu cipta apa alam semesta ini, bukan iblis yang dimaksud apa? Loh, segala sesuatu ini kenapa sih abang ini? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tapi yang bukan berarti iblis. Iblis, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, Bang. Bang, yang namanya Tuhan, segala sesuatu itu berasal dari Dia. Mau dia setan, mau dia malaikat, mau dia apapun, semuanya dari Dia, karena Dia adalah sumber segala ciptaan. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas pertama itu Tuhan menciptakan malaikat. Nah, malaikat ini memberontak kepada Tuhan. Kalau setan nggak diciptakan dari mana asalnya coba? Bro, kalau setan nggak diciptakan Bang Juma. Halo Bang Juma. Iya. Nanti minggu malam kedua diskusi tentang tema tadi yang Pak Esra. Pak Esra Soru sudah menangis tadi. Kasihan kalau diundang. Dia tidak menangis, mungkin dia lagi banyak pergumulan. Dia menghindari. Saya sedikit kecewa karena belum closing statement, dia sudah pergi, itu saja. Kabur kan? Nah, maksudnya kan soal dia salah atau benar itu kan urusan nanti, tunggu sampai closing statement baru pergi, jangan pergi. Nah, itu saya secara pribadi. Bro, kembali ke topik. Maksudnya kan saya naik itu kan untuk bertanya ke Bang Juma, tapi sebelum closing statement beliau sudah pergi. Saya secara pribadi, saya bagus salah satu pendeta ya besar lah bahasa bisa dikatakan, tapi belum closing statement dia langsung turun. Ya saya secara pribadi saya juga agak kecewa lah ya. Iya betul. Ya saya bukan berarti saya harus membela siapa, enggak, saya itu dari pribadi saya aja. Maksudnya kan entah dia mau benar atau salah kan tunggu selesai closing statement, minta maaf, terima kasih, kan nggak apa-apa gitu maksudnya. Betul. Nah, kalau Bang Juma tidak keberatan, nanti minggu malam tadi yang Bang Juma bukan berdebat tapi diskusi aja. Lawannya siapa? Ya? Lawanku siapa? Ya saya yang ngajak diskusi, Bang. Oh, Saudara Darius yang mau ajak saya diskusi. Sekaligus berkenalan dengan. Selama ini kan saya hanya dengar Bang Juma hanya lewat VT, kata orang saya hanya VT. Kan tidak salah, walaupun mungkin Bang Juma mau menganggap saya seperti apa, is oke, tetapi kan saya juga ingin diskusi sama abang tentang tema tadi. Oh iya, oke, boleh. Karena sekaligus kita perkenalan, mungkin orang lain mungkin. Jadi Bang Darius nanti jangan hari Minggu dong, Bang Jumanya masih di gunung ya, kalau hari Minggu ya? Hari Senin ya? Boleh. Karena saya jujur, Udahlah Darius. Bang Juma ini masuk di Komal beberapa
debatur katanya hebat, tetapi mereka sendiri tidak mau menerima tantangan Bang Juma. Saya sendiri orang Kristen kecewa juga alasannya. Kalau Bang Juma di TikTok, Aduh, nggak usah curhat banyak ah. koinnya, banyak koinnya. Lah koin itu kan urusan orang, nggak ada hubungannya koin sama debat. Betul. Nggak ada hubungannya dengan debat. Betul itu Bang. Saya ajak diskusi bukan cari menang atau kalah, tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiskusi sama abang, bukan kabur gitu. Oke, tidak seperti pendeta Esra suruh. Betul? Ya betul. Ya, saya sendiri tadi aja belum ada closing statement, minta maaf apa cipika atau apa belum itu langsung. Udah betul. Ya. Darius, ini Bang Juma. Darius. Iya, silakan. Bro Darius. Kembali ke topik, itu tadi iblis atau setan kalau nggak diciptakan itu asalnya dari mana? Malaikat yang jatuh. Malaikat itu diciptakan nggak? Ya tentu malaikat Tuhan menciptakan malaikat, tidak langsung menciptakan setan langsung dong Bang. Oh. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, apakah malaikat bisa jatuh? Justru Justru malaikat yang ingin mungkin menyamakan diri dengan Allah, makanya timbul ada kejahatan. Kalau saya bilang Tuhan maksud saya gini loh. Kan nggak ada dalilnya Bang di dalam Alkitab Tuhan menciptakan kejahatan Bang. Lah tadi yang saya bacakan kepada saudara, nah itu Yesaya 45 nomor 7. Saya harus baca lagi tuh ayat itu dengan baik-baik. Silakan. Saya kan tidak langsung lalu mengiyakan Bang Juma. Oh, benar Bang Juma, kan nggak bisa seperti itu Bang. Ya, ra itu bahasa Inggrisnya evil. Evil artinya nanti next lah kalau pas lagi diskusi atau pas pembukaan saya bisa sampaikan apa ayat. Ayat berapa Bang? Biar saya baca lagi Bang. Yesaya 45 nomor 7. Oke, yang pada satu ayat aja dulu ya Bang, yang lain nanti. Iya. Oke. Sekaligus salam kenal buat Bang Juma ya. Oke. Ya. Nah, ini karena udah malam. Nanti coba Darius. Berarti harinya apa nih Bang? Hari-hari yang tepat hari apa Bang? Aduh, nanti lewat belakang itu gampang. Senin sampai Jumat. Hari Senin Senin sampai Jumat aja. ya. Hari Senin mau lanjut yang tadi ya, ulangan itu ya. Ulang 18 ayat 18. Ayat 15. Enggak, tadi kan 18 ayat 18. Ada seorang nabi seperti aku kata Musa kan. Itu ulangan 18, 17 sampai 19 itu. Iya. Tetapi ada poin penting di situ, ada seperti aku di antara saudaramu dan Tuhan menaruhkan firman. Nah, itu kan 3 poin penting di situ, ayat 3 poin penting itu. Udah kembali ke topik lagi Darius. Berarti hari Senin lah Bang. Iya, hari Senin udah. Iya. Insyaallah hari Senin. Darius, yang standar menurut kamu yang menciptakan malaikat itu Yesus atau Elohim? Dalam iman saya Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Loh kok? Dan dia adalah sang firman yang ada dalam diri Elohim. Di dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus berkata, "Aku datang dan keluar dari Bapa." Nah, itu perkataan Yesus ya, yang ditulis oleh para murid ya. Pertanyaan sederhana, nanti dilanjutin Bang Juma. Darius, pertanyaan sederhana. Yang menciptakan malaikat itu Yesus atau Elohim? A. Yesus, B. Elohim. Tentu Yesus dalam keilahiannya. Yesus katanya Bang Juma menciptakan malaikat. Lanjut. Enggak mungkin, ada-ada aja. Yesus aja ada nanti ibunya mengandung kok. Ya itu dalam kemanusiaannya dia baru ada kemanusiaannya. Karena Yesus sendiri berkata bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Kalau kita ini keluar dari mana kalau kita ini? Ya? Kalau kita keluar dari mana? Kita. Ya pasti Bang Juma tahu lah, mas nanya lah saya lagi. Ya kita keluar dari mana? Ya kita dilahirkan seorang wanita. Yesus? Betul, dia dilahirkan seorang wanita tapi bukan hasil hubungan seksual. Sekarang kalau tidak mungkin Tuhan lahir lewat hubungan seksual. Tapi Tuhan bisa saja dilahirkan manusia gitu. Ya, dia datang karena bukan Tuhan yang dilahirkan, kemanusiaannya yang dilahirkan, bukan Tuhan. Tidak ada manusia yang melahirkan Tuhan. Kemanusiaannya siapa? Karena sang firman itu ketika nujul menjadi manusia dalam kemanusiaan, manusianya yang dilahirkan, bukan Tuhannya, bukan firman yang dilahirkan. Ya, sekarang berarti yang lahir ini Tuhan atau manusia? Kemanusiaan.
Kemanusiaan. Kemanusiaannya siapa? Ketika makanya firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi daging atau manusia. LAI menjelaskan manusia. Berarti yang menjadi manusia ini apa? Firman yang menjadi manusia. Firman ini apa? Logos. Logos ini apa? Logos adalah hikmah dan pengetahuan Allah itu. Nah, berarti itu pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan yang kemudian menjadi daging. Betul? Pengetahuan hikmat adalah bagian entitas di dalam diri Allah. Maka Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Oke, aku datang. Nah, kita ini datang dari mana? Kita datang bukan turun dari surga. Yesus berkata, aku turun dari surga dalam Yohanes 6 ayat 38. Yang saya lihat, Yesus itu turun dari kelambu. Dia datang dari surga, tetapi dengan cara... Mana ada Yesus datang dari surga, Bang? Yesus datang dari rahim. Betul, yang datang dari rahim itu ke dagingannya, bukan ke dagingannya. Nah, yang datang dari surga ke apanya? Sang firman itu datang. Berarti yang datang dari surga ke Maria itu adalah firman, betul? Firman yang adalah logos, bukan rema. Nah, sekarang yang datang kepada Maria apa? Yesus atau firman? Sang firman itu yang menjadi manusia dan ketika menjadi manusia, yang datang kepada Maria, yang datang kepada Maria dari surga, yang dari surga datang ke Maria itu apa? Yesus atau firman? Sang firman yang nujul menjadi manusia. Lah, tidak pernah Yesus datang kepada Maria. Yang datang kepada Maria yang kumaksud ini, yang datang dari surga ini apa? Firman. Sang firman. Firman atau Yesus? Firman. Dan ketika dia menjadi manusia dan disebut Yesus. Ketika kemudian yang datang dari langit ini adalah firman, yang mengantar firman turun dari langit ini siapa? Roh Kudus, bukan mengantar firman, bukan dipegang-pegang firman itu. Roh Kudus yang adalah Allah itu menaungi Maria. Tentu Allah yang saya kenal, Adonai Elohim, Allah yang Esa memiliki entitas yang adalah memiliki firman dan juga roh, Allah yang ada roh itu sendiri. Dan ketika Roh Kudus itu menaungi Maria dan sang firman yang adalah Allah itu sendiri nujul menjadi daging dalam rahim Maria. Nah, sekarang Tuhan ini ada berapa pribadi? Bukan Tuhan itu satu esa, tetapi dalam satu esa itu ada memiliki 3 entitas, Bapa, Anak dan Roh. Oke, Tuhan ada 3 entitas. Ketika bukan kemudian Tuhan 3, memiliki 3 pribadi, bukan Tuhan 3, beda Bang. Tuhan satu. Bukan bicara 3 Tuhan, tetapi Tuhan yang Esa memiliki 3 entitas, yaitu Bapa. Oke. Tuhanmu yang Esa memiliki 3 entitas. Ketika kemudian Tuhan saudara yang Esa ini memiliki 3 entitas, entitas yang dimaksud ini apa? Entitas dalam pribadi Allah itu ada entitas yaitu firman dan roh. Ya. Dan yang menunjul menjadi manusia adalah firman. Firman. Nah, ketika kemudian Tuhan saudara entitasnya yang firman menjadi manusia, berarti Tuhan tinggal memiliki 2 kan? Memiliki 2 gimana? Kan satunya sudah jadi manusia. Ketika dia menjadi daging, apakah tidak menghilangkan ketuhanannya? Loh. Iya, saya hanya menambah kedagingan, bukan menghilangkan ketuhanan. Mengambil rupa manusia, bukan menghilangkan ketuhanan lalu menjadi manusia seutuhnya, tidak. Dia mengambil rupa manusia, tetapi tidak ketuhanannya tidak menjadi hilang. Coba Anda baca kemudian Filipi 2 boleh. Nomor 6 sampai nomor 9. Oke, makasih Bang Juma sudah berikan pekerjaan. Oke. Filipi berapa Bang? 2. Oke, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, dan mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu tiang salib. Nah, sekarang Anda mengatakan Anda mengatakan bahwa tidak menghilangkan. Lalu tadi yang diceritakan itu mengosongkan dirinya itu apa? Dia mengambil rupa manusia, artinya mengosongkan, artinya merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Kata kosong ini maksudnya apa? Kata kosong bukan berarti menjadi tiada. Kata kosong itu hanya bahasa saja, arti sebuah bahasa. Ya, hanya bahasa saja. Kan sudah jelas dikatakan mengambil rupa seorang manusia. Terus? Nah, ketika contohnya, ketika sebuah kitab suci dibakar, apakah firmannya hilang? Kan enggak, bukunya yang dibakar, firmannya enggak bisa hilang. Demikian ketika firman itu menjadi nusul menjadi manusia, apakah langsung hilang entitasnya sebagai Tuhan? Kalian enggak. Mengosongkan diri itu maksudnya apa? Mengosongkan diri artinya menanggalkan kemuliaannya, bukan menghilangkan kemuliaannya. Menanggalkan, melepaskan, toh? Melepaskan bukan berarti tidak ada, bukan hilang. Lalu dia mengambil rupa manusia. Iya. Dia menambahkan diri dengan mengambil kedagingan manusia, daging manusia, bukan dia tidak mempertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan meniadakan dia meniadakan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini jelas ini. Kitab saudara mengatakan meniadakan, mengosongkan. Iya. Kenosis artinya dia mengambil, menambahkan gambar, menambahkan kedagingan, bukan menghilangkan Tuhannya lalu dia menjadi daging, lalu dia tidak meniadakan. Meniadakan. Dia meniadakan kemudian ketuhanan dirinya. Ya, berarti itu kan eksegese abang. Lah keno itu apa artinya? Kenosis artinya apa? Dia mengambil rupa manusia. Mengosongkan diri, meniadakan dirinya. Menanggalkan kemuliaan, ya, bukan. Jangan Anda tambah. Bukan berarti menghilangkan, bukan. Tidak menghilangkan, menanggalkan berarti ada, bukan menghilangkan, Bang. Loh, ini yang datang ini kan Tuhan Anda nih. Datang yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti dia meninggalkan ketuhanannya, menghapuskan ketuhanannya, mengosongkan dirinya. Tidak menghilangkan, tetapi menanggalkan. Bukan berarti menghilangkan kemuliaan. Dia mengambil rupa manusia, bukan berarti menghilangkan firman itu, bukan menghilangkan ketuhanan itu. Itu kan dalam pemahaman abang. Ini apa? Dia tidak mempertahankan. Tidak mempertahankan artinya dia tidak semena-mena mempertahankan kemuliaan, tapi dia menanggalkan. Tapi tidak menghilangkan, dia menanggal. Ketika saya mau masuk, contohnya ketika saya mau masuk rumah, saya tanggalkan sandal di luar, apakah hilang? Kan nggak ada, saya buang. Itu sandal dengan Anda beda. Ini paham, Bang. Enggak, beda dong. Yang walaupun dalam ketuhanan, rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan itu kan eksegese abang, gitu kan. Bisa aja, saya tidak bisa menyalahkan itu. Ini eksegese atau bunyi dalil yang mengatakan itu? Yang mengosongkan itu lalu ditafsirkan. Kosongkan artinya apa? Loh, dia tidak mempertahankan. Astagfirullahaladzim. Tapi kan tidak menghilangkan. Lah, dia mengosongkan dan tidak mempertahankan. Mengosongkan artinya menanggalkan kemuliaannya. Dia tidak. Lalu kemuliaannya itu kemana? Tidak dijelaskan kemana. Yang penting dia datang ke dunia, dia nuzul menjadi manusia. Tidak dijelaskan kemana. Sudah manusia. Tidak ada lagi kemuliaannya karena dia sudah mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan berarti dia hilang, beda, Bang.
tidak menghilang memang, tapi Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Setelah dia kemudian menjadi manusia, maka pada saat itu dia bukan Tuhan. Betul? Ya itu menurut abang. Loh, dia mengosongkan diri. Ya Allah ya Karim. Mengosongkan tidak mempertahankan ketuhanannya. Kalau dia tidak mempertahankan ketuhanannya, berarti dia bukan Tuhan lagi, betul? Saya bilang dia bukan Tuhan. Orang malaikat gimana sih? Ini telah lahir bagimu juru selamat itu Tuhan di kota Daud. Bagaimana sih dalil ini? Yang walaupun dalam rupa ketuhanan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan. Iya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda mempertahankan ketuhanannya? Maksudnya dari ayat itu, Bang, itu kan eksegesi Abanas. Ayat itu begini dalam pemahaman saya, ya, dalam pemahaman kebanyakan Kristen, bahwa ayat itu tidak mengatakan menghilangkan ketuhanannya, tetapi dia menanggalkan bahkan bukan hilang. Bung, dia tidak mempertahankan. Oke. Maksudnya apa ini? Mempertahankan artinya apa? Dia tidak membawa kemuliaan keilahian itu datang dan dalam kemuliaan, tapi dia datang menjadi manusia, itu maksudnya. Nah, sekarang kalau dia mempertahankan ketuhanannya, dia datang tidak harus melalui rahim Maria, tapi dia datang dengan penuh kemuliaan, itu maksudnya. Ketika Tuhan Anda yang satu ini mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, pertanyaan saya, ketuhanannya sekarang di mana pada saat dia menjadi manusia? Ketuhanannya di mana? Itu kan bukan semacam barang ya kita taruh di mana pun, seperti itu cara ininya. Loh, Tuhan Anda adalah Tuhan, datang ke atas muka bumi, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, menjadi pribadi baru, yaitu manusia. Sekarang kalau Anda masih mengatakan dia masih Tuhan, Tuhan yang Anda maksud ini yang mana lagi? Dia kan sudah jadi manusia. Yang jelas ketika Yesus menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya menjadi hilang. Lalu pertanyaan, di mana keilahiannya? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Allah itu satu dan memiliki dua entitas. Tuhan Anda satu. Ketika Tuhan Anda tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan pada saat itu? Yang menjadi nusur itu firman Tuhan. Ya Allah ya Karim. Menjadi manusia. Ya Allah ya Karim. Sekarang ketika Tuhan Anda mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, siapa yang Tuhan pada saat itu? Siapa yang Tuhan tetap ada kan, dalam Tuhan itu ada tiga entitas. Sekarang Tuhan di situ siapa lagi setelah Tuhan yang satu ini? Tuhan, dia tetap Tuhan, tidak. Ya Allah ya Karim. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda tidak mempertahankan ketuhanannya, tetapi menjadi manusia, yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa? Tuhan itu tentu ada Adonai Elohim, dan Adonai Elohim itu memiliki tiga entitas, Sang Firman, Bapa, Firman, dan Roh, dan yang menyusul menjadi manusia yang adalah Firman itu. Pusing saya. Ya emang pusing Bang, kan tidak bisa dipukul pakai logika Bang. Berarti ini tidak masuk akal toh? Ya, memang tidak masuk akal, memang ada Tuhan masuk akal. Tuhan masuk akal, betul, itu bukan Tuhan, Tuhan masuk akal. Oke, bagus. Berarti Tuhan Anda tidak masuk akal. Iya, Tuhan tidak masuk akal kan, Tuhan terlalu besar, melampaui akal Bang. Melampaui akal. Tapi ini melampaui akal enggak ini ketika kemudian ada Tuhan menjadi manusia? Karena melampaui akal maka Bang Juma pusing. Kalau masuk akal kan Bang Juma nggak pusing. Loh, ini Tuhan Anda menjadi manusia, betul atau tidak? Ya dia menjadi manusia, itu salahnya. Ya udah. Nah sekarang ketika Tuhan Anda menjadi manusia, yang menjadi Tuhan pada saat dia menjadi manusia itu siapa? Yang menjadi manusia itu kan Sang Firman. Manusia. Jadi Tuhan Anda ada tiga. Tuhan tetap satu, tidak ada Allah itu. Nah, Tuhan tetap satu. Ketika Tuhan Anda menjadi manusia yang satu ini, yang menjadi Tuhan pada saat itu siapa?
Ya Tuhan tetap Tuhan, mana ada Tuhan satu, dia Tuhan, tetapi yang menjadi manusia adalah Sang Firman itu, tetap Tuhan itu tidak hilang. Apa maksudnya ini? Tuhan itu satu bang, ketika firmannya itu nujul menjadi manusia, ya Tuhan nggak hilang, tetap ada. Yang berarti firman ini bukan Tuhan kan? Itu ada entitas bagian dalam Tuhan. Iya, berarti Tuhan Anda ini, yang firman ini bukan Tuhan, bukan? Sang Firman yang menjadi manusia. Sang Firman dengan firman sama enggak? Entitas dari Tuhan itu sendiri. Sang Firman dengan firman sama enggak? Firman adalah bagian dari adalah entitas di dalam diri Allah yang esa. Oke. Ketika firman yang ada pada diri Tuhan kemudian menjadi manusia, maka firman ini menjadi manusia. Lalu menerima firman dari siapa? Menerima firman. Ya. Jadi adalah firman itu sendiri, menerima firman dari setelah siapa? dia menerima firman dari mana? Dia tidak menerima firman dari mana-mana. Dia adalah firman itu sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu tidak bicara dua Tuhan, itu bicara sebuah hakikat, sehakikat, bukan bicara dua Tuhan, Bang. Sekarang Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Iya. Kenapa bisa demikian? Yesus berbicara dalam konteks sebagai hubungan dia anak dan Bapa itu dalam Kacau. Dia sedang menyatakan yang menjadi manusia katanya Sang Firman. Betul. Yesus menyatakan kesatuan antara dia dan Bapa. Yang menyatakan, Anda mengatakan yang menjadi manusia kan Sang Firman. Oke. Kalau Sang Firman menjadi manusia, sekarang sumber firmannya siapa? Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Lalu kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Siapa bilang dia tidak bisa berkata-kata? Yohanes 12 nomor 49. Itu dia menyatakan kesatuan antara dia dan Bapa. Yohanes 12:49. Iya, kalimat itu Yesus menyatakan dia kesatuan antara dia dan Bapa. Dia tidak menyatakan dia itu bukan firman. Sekarang sang sumber yang sang firman menjadi manusia atau siapa sih? Kalimat itu menyatakan tentang kesatuan antara dia dan Bapa. Sekarang yang menjadi manusia ini sang firman atau siapa? Ya firman, Sang Firman, logos. Sang Firman. Iya. Kalau Sang Firman yang menjadi manusia, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu bukan bicara, itu di situ bicara bukan logos, tapi itu bicara tentang apa rema. Loh. Yang menjadi logos, tadi yang menjadi manusia ini siapa? Perkataan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu bicara kesatuan. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Kalimat itu menyatakan Yesus tentang kesatuan antara dia dan Bapa, bukan dia menyatakan firman. Sekarang yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Sudah jelas yang menjadi manusia adalah Sang Firman itu. Sang Firman ini adalah sumber firman kan? Iya. Nah, sumber firman yang menjadi manusia kan? Iya. Nah, kenapa Sang Firman yang menjadi sang sumber firman ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Itu dia sedang berbicara relasi antara dia dan Bapa, bukan dia bicara bukan antara dia tidak bisa ngapa-ngapa. Ini yang menjadi manusia Sang Firman atau Sang Bapa? Ya Sang Firman. Sang Firman. Sang Bapa bisa berfirman nggak tanpa Sang Firman? Itu konteksnya itu bukan bicara logos, tapi rema di situ, bukan logos. Sekarang saya tanya, Sang Bapa bisa berfirman nggak tanpa firman? Tanpa Sang Firman? Ya dalam kesatuan mereka berkomunikasi, apa salahnya? Mati meja. Yang saya tanya, pengertian firman itu ada tiga, ada logos, ada rema, ada grapo. Nah, sekarang yang menjadi logos manusia ini apa? Hikmat. Sabar dulu Bang. Logos itu bicara hikmat dan pengetahuan Allah. Sedangkan rema itu bicara kata-kata, ya, perkataan antara Bapa dan anak. Bukan. Rema ini apa arti? Rema ini bahasa apa? Rema ini bahasa apa, Bang? Itu bicara rema, bahasa Yunani. Rema bahasa Yunani. Rema itu bicara kata-kata. Yang dibicara yang dimaksud kalau logos itu bukan logos tapi rema. Kalau logos apa? Logos adalah hikmat, pengetahuan Allah. Oke. Jadi pengetahuan Allah menjadi manusia. Masih ada nggak pengetahuan pada Allah ketika pengetahuannya menjadi manusia? Ya tidak menjadi hilang dong. Ketika firman Tuhan ditulis, apakah firman Tuhan Alkitab kitab suci di Loh, tadi katanya rema dan logos beda kok jadi tulisan. Hah? Katanya logos dan rema beda.
Iya, ketika logos menjadi manusia, apakah langsung hilang? Kan enggak juga. Nah, ini sebenarnya apa yang Anda bahas ini, rema atau logos? Karena Anda tarik kita dari Yohanes berapa itu kan rema, bicara rema, kata-kata ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa itu rema. Itu bicara rema, bukan logos. Itu rema, oke, itu rema. Sekarang terkait dengan pengetahuan Tuhan itu kan logos. Iya. Nah, pengetahuan Tuhan menjadi manusia, masih ada nggak pengetahuan pada diri Tuhan? Ada, Yesus kan nggak hilang. Yesusnya sendiri ini, kalau Anda mengatakan dia adalah pengetahuan, oke. Sekarang yang saya tanya, yang Sang Bapa ini masih ada nggak pengetahuan? Ya makanya ya ada, tetap ada kan. Yesus kan nggak hilang, Yesus tetap ada. Bukan masalah Yesusnya, Yesus ini pengetahuan yang menjadi manusia. Yang saya tanya, Sang Bapa masih ada nggak pengetahuan? Ya tetap ada dong, kan Yesus tetap ada. Astagfirullahaladzim. Selain Yesus, selain Yesus, apakah Sang Bapa masih punya pengetahuan? Sang Bapa dia pasti punya, masa nggak punya? Ya Yesus itu sendiri ada Sang Firman itu. Astagfirullahaladzim. Yesus kan ini adalah Sang pengetahuan menjadi manusia. Pada saat Sang pengetahuan menjadi manusia, pada diri Bapa apakah masih ada Sang pengetahuan selain Yesus? Kan saya bilang ada. Kan tadi firman Tuhan bilang apa? Menanggalkan kemuliaan, dia menjadi manusia. Berarti ada kemuliaannya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang Tuhan saudara itu memiliki entitas berapa sih? 3. Yesus dalam kemanusiaan, dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dan Allah itu satu, dan entitasnya adalah Roh dan Firman. Bapa, Firman dan Roh. Dan yang menjadi manusia adalah ajaran singkong kayak apa ini? Logos. Bung, saya tanya, Tuhan Anda satu, pribadinya ada 3, entitasnya 3, betul? Ya, Tuhan satu, pribadi 3, memiliki 3 entitas. Oke, 3 entitas. Entitas yang anak ini, Yesus ini, yang pengetahuan ini menjadi kemudian manusia kan? Ya. Pada saat satu entitas menjadi manusia, berarti pada diri Tuhan sudah tidak ada lagi pengetahuan, oke? Loh, katanya hanya 3 entitas Tuhan Anda, kok jadi 4? Dan Yesusnya tetap ada, Yesus nggak hilang. Iya, tahu. Yesus ada di bumi. Itu adalah entitas pengetahuan. Kecuali ketika Yesus menjadi manusia, dia menjadi hilang, nggak pernah nongol lagi ya. Jadi hilang kan dia ada. Bahlul, saya tanya sama saudara Bahlul, Tuhan Anda yang 3 entitas ini, satu entitasnya menjadi Yesus kan? Iya. Nah, masih ada nggak entitas yang jadi sumber Yesus ini? Masih ada nggak? Kan saya bilang ada. Apa itu? Ya Yesus itu sendiri. Ya Yesus itu sendiri. Yang saya tanya Bapa, bukan Yesus. Bapa dong, kan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, ya tetap ada. Oke. Kalau Bapa dan Yesus adalah satu, pertanyaan saya kemudian, apakah masih ada Tuhan di luar Yesus? Tidak ada Tuhan di luar Yesus, ada Tuhan di dalam Yesus. Oke, tidak ada Tuhan di luar Yesus. Tidak ada Tuhan di dalam Yesus. Oke, berarti ketika Yesus dalam kandungan Maria nggak ada lagi Tuhan di luar kan? Tuhan itu bukan barang yang dimasukkan. Bahlul, Yesus itu barang, Bahlul. Manusia jahil kayak begini mau aja saya berdiskusi, ya Allah ya Karim. Anda mengatakan Tuhan, ketika Tuhan Anda menjadi manusia tak ada lagi Tuhan di luarnya, betul? Tuhan Anda dibungkus rahim, apakah ada Tuhan di luar dari rahim? Itu bukan barang, jadi Tuhan dimasukkan di dalam perut, di luar nggak ada. Bukan seperti Tuhan itu maha hadir kok. Lah yang menjadi daging ini apa? Monyet? Ya Firman. Dasar Bahlul, udah turun, kamu nggak layak diskusi, kamu nggak berakal, orang gila kau itu. Udah host, turunkan monyet ini, turunkan. Nggak layak dia berdiskusi. Hanya putar-putar. Nggak ada. Terima kasih buat monyet Bahlul kayak kau penyembah Yudas, pemakan tai ayam. Udah turun monyet, turun. Kau turun sendiri, nggak layak kau berdiskusi. Turun monyet, kau ke gereja makan tainya pendeta, kau binatang. Nggak berakal. Tuhannya 3, Tuhannya 1. Jadi manusia apa? Tuhan. Lalu masih ada nggak Tuhan? Nggak ada lagi Tuhan di luar. Ketika Tuhan Anda dalam rahim manusia, masih ada nggak Tuhan di luar? Masih ada. Dasar.
Bikin banyak dosa aja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Disabar-sabarin. Kupikir orang berakal, ternyata kita diskusi sama monyet. Tuhanku satu, entitasnya tiga. Oke. Entitas yang menjadi manusia apa? Pengetahuan, ide. Oke. Pada saat pengetahuan Tuhanmu menjadi manusia, masih adakah pengetahuan pada dirinya? Ya masih ada. Siapa? Yesus. Ibahlul. Dasar kebanyakan makan daging babi, otaknya tertutup kemudian. Lalu ditanya, ketika Tuhanmu ini menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan di luar? Gak ada lagi, karena dia adalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apakah Yesus ini ketika menjadi Tuhan, di luar Yesus masih ada Tuhan? Tak ada. Kenapa bisa? Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Oke, berarti ada lagi Tuhan, karena sudah menjadi manusia. Ketika Tuhan Anda masuk ke dalam rahim, masih ada nggak Tuhan di luar? Masih ada. Iya. Ada nggak Tuhan di luar Yesus? Nggak ada. Ketika Yesus masuk ke dalam rahim ibunya, apakah Tuhan masih ada di luar? Masih ada. Apa sih? Ya inilah kalau anak orang dipaksakan jadi Tuhan. Pusing saya. Ya Anda pasti pusing kata dia. Ya pastilah pusing wong. Saya mengajak Anda menjadi waras, Anda mengajak saya menjadi gila. Saya tidak bisa gila karena saya waras. Anda tidak bisa waras karena Anda gila. Memang susah. Tadi kayaknya ada pasien baru naik nih. Tuhan saya tunggal satu, tapi tiga entitas. Ini maksudnya apa ini ya Allah? Tuhannya satu, tiga pribadi. La khala wala quwata illa billah. Ketika Tuhan Anda yang satu, tiga pribadi, pribadinya salah satunya menjadi manusia. Nah, yang menjadi manusia ini apa? Logos katanya, bukan rema. Logos itu apa? Pengetahuan. Ketika Tuhan yang memiliki satu pribadi berupa pengetahuan menjadi manusia, apakah Tuhan masih punya pengetahuan? Katanya masih punya. Yang mana? Yesus. Selain Yesus, masih ada nggak? Masih ada katanya. Loh, berarti Tuhan Anda bukan tiga entitas. Ini kalau kepala robek, otak robek, meleleh kayak begini ya itulah. Bentar, Obeleyo, selamat pagi. Silakan ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Oh, dari Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rela dari Muslim. Ya, Muslim. Janganlah engkau berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Ini orang zalim yang tadi tuh. Tuhan Anda berapa? Satu, tapi tiga entitas. Oke. Entitas yang tiga ini menjadi manusia. Masih adakah Tuhan di luar? Nggak ada. Loh, yang dua kemana? Katanya tiga entitas. Tiga-tiganya menjadi manusia. Kucluk. Saudara siapa namanya tadi itu? Ambo apa ya? Namanya siapa tadi? Ambo Lamar Rupa. Nah, saudara Darius, kalau Anda masih mendengarkan saya, mulai besok ketika Anda masuk ke warung untuk makan, misalnya Anda pesan nasi, nasinya ada di piring, yang Anda telan piringnya ya, jangan nasinya. Ya. Sama seperti bom-bom gitu. Makan tiga ngaku satu. Sakit kepala saya hadapi orang-orang jahil. Astagfirullah. Manusia-manusia jahil kayak begini nih. Sebenarnya mereka yang ngajarin siapa ya kayak gitu ya? Pak Kudus katanya Bang Andi. Oke Bang Handi, kita tutup dulu yang di YouTube Bang Handi. Iya. Pusing saya ini. Cari bodrek dulu. Bodrek campur masako.
Sakit kepala buat kakiku. Ngeri. Coba, ada nggak orang yang sakit kepala kakinya? Ngaco dia, Bang Endi. Selamat pagi, Min Sitar nomor 1 Indonesia dari mana nih? Muslim atau Kristen? Yuk, selamat pagi. Bang Min Sitar. Grogi dia. Dia nggak berani lihat Bang Zuma itu. Enggak, ini wejangan kepada orang-orang yang masih akalnya sehat ya. Bahwa yang pernah ada di dalam rahim manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu. Karena belum pernah saya mendengarkan manusia itu mengandung tau malah sampean rek. Yang jelas yang pernah dikandung seorang perempuan pasti anaknya manusia. Itu aja lo. Lu lurusin dulu deh akal lu deh. Karena kalau Tuhan masuk ke dalam kandungan, di luar kandungan nggak ada Tuhan. Jadi 9 bulan Tuhan ngontrol alam semesta dalam kandungan. Karena Tuhan cuma satu. Coba lu pikir-pikir deh tuh. Kecuali Tuhan 3, 2, Tuhan 1 masuk ke rahim, yang di luar masih ada 2. Kalau untuk Jodi itu iya, yang Triteos itu iya. Berarti ada Tuhan di dalam kandungan, di luar masih ada 2. Dia jujur mengatakan Tuhannya 3, lebih baik begitu. Iya. Jujur, kita nggak ketawa, ya kita maklum. Karena kepercayaan orang, iman orang nggak boleh dipaksa. Tapi kayak tadi ini 3 Tuhannya, tapi 1. Makan 3 ngaku 1, kan maling namanya. Ketika dikatakan Tuhannya masuk ke dalam rahim, masih ada Tuhannya di luar, tapi 1. Gimana ceritanya orang dalam rahim kok? Ini Bang Aspal dari Muslim atau Kristen, Bang? Aspal halus. Aspal halus. Dari Buton itu. Kenapa bisa aspal tahu? halus Oten. Ya, Silakan ada yang mau ditanyakan. Penghasil aspal kan Buton. Pak Aspal, ayo bro. Ada yang tidak ingin ditanyakan? Gimana sih Umid ini naikin orang lagi sedang udah tidur dinaikin? Enggak, barusan minta ini gabung. Oh. Satu lagi tadi topik menarik itu. Bahwa syarat menjadi Kristen dibaptis, kan gitu. Kalau belum dibaptis berarti belum bisa jadi Kristen. Syarat itu loh ya. Baptis adalah pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kenapa Yesus nggak pernah membaptis orang? Satu ya. Kenapa Yesus dibaptis? Nah, apakah Yesus dengan manusia sekarang dibaptis sama tujuannya? Pusing mereka. Sabar Kombo. Ada lagi. Tuhanmu berapa? 1. Ketika Tuhanmu 1 ini masuk ke dalam rahim manusia, apakah masih ada Tuhanmu di luar? Masih ada. Ada Bapak di surga, Tuhan. Yesus itu dikandung Bunda Maria, itu firman Tuhan yang dikandung. Terus ditanya lagi, anaknya Maria firman atau manusia? Bingung. Bang Andi tuh ada mini start tuh, coba di ini Bang. Ya. Metro Mini. Selamat malam semua. Ini mumpung ada Ustadz Abu ya dan ada Bang Juma. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf banget saya Muslim naik. Ada yang mau saya tanyakan 3 menit saja. Ya baik, kita jawab. Jadi begini ya, pertanyaannya bagus. Enggak ini. Ini saya sebelumnya mohon maaf banget naik. Saya Muslim, mohon maaf banget naik. Ustadz Abu ya dan Ustadz Bang Juma, saya cuma mau bertanya.
kan saya muslim awam. Nah, kalau misalkan kondisi sekarang kan di Palestina itu memperhatinkan, dan kalau misalkan saya sholat maaf ya, ini misalkan saya sholat jenazah, namun di depan saya tidak ada jenazah, namun niat saya khusus untuk saudara itu, apakah diperbolehkan itu? Loh, sholat jenazahnya nggak ada. Sholat gaib maksudnya Ya, untuk sholat gaib. Palestina. Iya benar. Lanjut Bang Zuma, tafadhol. Silakan. Saya nanti nyambung lisan dari Bang Zuma saja. Lanjut Guru. Antum lah. Saya udah 5 jam saya tadi. Masya Allah. Pas endingnya ketemu dengan manusia tak berakal. Antum silakan. Begini, akhi, saudaraku ya, Bang Mini. Kalau yang namanya sholat jenazah itu, jenazahnya harus ada di depan kita. Itu namanya sholat jenazah. Dan hukumnya fardu kifayah. Ketika satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka satu kampung itu dosa semuanya. Tetapi ketika ada salah satu dari kampung itu yang sudah menyolati jenazah, maka satu kampung tidak kena dosa, sebab sudah digugurkan oleh yang mengerjakan tersebut. Itulah fardu kifayah. Nah, ketika jenazahnya tidak ada, maka namanya sholat goib. Cuman misalkan antum ini takziah ya kepada orang yang sudah meninggal, terus jenazahnya sudah dikuburkan, maka diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi berkata di dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Bajuri, beliau Imam Nawawi itu termasuk mujtahid mazhabnya Imam Syafi'i. Itu tetap kita niatnya sholat jenazah, tetapi sholatnya kita menghadap ke kuburan, karena memang mayitnya sudah dikubur. Ya, sama sholat jenazah itu seperti yang kita ketahui, dan sholat goib itu sama juga seperti sholat jenazah. Ya, 4 kali takbir, mungkin tidak usah dijelaskan karena semuanya sudah tahu. Jadi seperti itu saudaraku ya, benar tadi kata Umi Mican, kalau sudah tidak ada jenazahnya itu sholat goib namanya. Ya, lanjut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sholat goib. Mohon maaf banget ya saya. Niatnya udah tahu nggak sholat goib? Insya Allah kan saya mau pelajari ini, kan saya muslim awam. Usalli ala mayit, usalli. Saya berniat mengerjakan sholat mayit. Nah, sebut namanya, mayitnya siapa? Misalnya si Bom. Tapi Bom ngoten nggak boleh. Ini ada yang mau saya sampaikan. Mumpung Bang Juma belum istirahat, kan kalau saya tiap malam sebelum tidur suka dengerin ini. Nah, kalau dengar bacaan Al-Quran atau murotal Bang Juma ini nyaman banget. Nah, sedikit request Bang Juma, mungkin ini mewakili ibu-ibu juga. Nanti di YouTube-nya bikin murotal tapi berbagai macam surat gitu. Tapi murotalnya khusus Bang Juma. Itu sih yang mau saya sampaikan. Masya Allah, memang multi talent Bang Zuma ini ya, saudaraku. Ya, saya izin pamit dulu ya semuanya. Makasih banyak Ustadz Abuya, Bang Juma, Bang Handi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pelajari niatnya bro, jangan sampai salah niat ya. Kalau sholat goib itu, jadi jenazahnya nggak ada, boleh 4 rakaat. Iya ya, 4 kali, 4 takbir, bukan 4 rakaat, sorry, 4 takbir. Ya, saudara saya juga di bawah, jangan lupa doakan terus saudara kita Palestina, karena sama hari ini makin hari makin. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu YouTube Bang Handi. Iya. Aku lanjut aja dulu. Iya. Ya, untuk di Banyuma sholat lagi ya. Channel Zulkifli Mabas. Terima kasih buat semuanya. Maaf saya baru bergabung. Biasalah ketiduran ya, capek, jadi baru bangun jam 1 tadi kurang lebih. Ya, saya nggak nikmati tadi Isra Suruh. Sebelum ditutup gimana kesimpulan tadi diskusi sama Isra Suruh? Isra Suruh. Ya. Jadi ada hal lucu ya dari saudara Isra Suruh ini. Lucunya di mana? Ulangan 18 itu kan menceritakan
bahwasanya akan ada nabi yang sama seperti Nabi Musa. Di awal saya sudah mengatakan bahwa kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak tergantung kepada apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Bisa jadi yang dimaksud di dalam kitab Ulangan 18 ini adalah Yosua bin Nun, bisa jadi Yeremia, bisa jadi Daniel dan seterusnya. Dan ternyata Akhi Billy mengatakan itu adalah Yosua bin Nun. Dengan kata lain, gugur Yesus. Kan gitu. Nabi Muhammad gugur nggak? Enggak. Karena memang Nabi Muhammad kenabiannya bukan berdasar Ulangan 18. Ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai kesamaan, terlepas daripada Nabi Musa alaihissalam, yang dimaksud di sana adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya, seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad kemudian juga berjuang menundukkan kekuatan-kekuatan musuh. Betul? Betul. Kemudian dikatakan bahwasanya sebelum mereka orang berdua nabi ini kemudian lahir, kaumnya Nabi Musa dan juga kaumnya Nabi Muhammad sama-sama menyembah berhala. Betul? Betul. Kemudian ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam dan baginda Rasul Muhammad SAW memiliki musuh penentang, maka mereka berdua sebagai nabi utusan Allah sama-sama kemudian melumpuhkan musuh-musuhnya dan menjadi pemenang atas musuh-musuhnya. Betul? Betul. Nah, kita lihat Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan karena adanya pertemuan antara ayah dan ibu. Mereka memiliki istri, mereka memiliki anak. Betul? Betul. Jadi kesamaan-kesamaan seperti inilah yang membuat pendeta Esra Soru pusing. Pusing dia. Ini saya mau menjelaskan kesamaan seperti apa ini tentang Yesus dengan Nabi Musa. Akhirnya dia melontarkan pertanyaan, kenapa harus menyamakan, harus semuanya sama dari semua aspek? Jawaban saya, ya karena memang harus sama. Harus sama. Nah, sedangkan dia mempertahankan kemudian tidak harus sama. Loh, Tuhannya mengatakan sama, dia sendiri mengatakan tidak sama. Kan lucu. Kalau kita melihat kesamaan yang lain, misalnya bagaimana Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan, kemudian meninggal dunia. Mereka kemudian berdua sama-sama lahir, besar, berdakwah, mengajarkan Taurat, mengajarkan Al-Quran, dan mati kemudian itu di luar tanah Palestina. Kalau kemudian dikatakan Nabi Musa lahir dan besar di luar tanah Palestina, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW pun jelas dikatakan lahirnya di Mekah, matinya di Madinah. Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa ini sama. Ketika kemudian diajarkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana kemudian orang-orang Yahudi dan dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun kemudian mendatangi bumi Palestina dan mengusir kemudian penduduk yang ada di sana. Ini jelas ini terjadi tahun 1917. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menaklukkan kota Mekah. Nabi Musa diperintahkan untuk menaklukkan kemudian Palestina. Sama. Nabi Musa alaihissalam menerima kemudian Taurat. Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran. Nabi Musa dikenal dan dikenang sebagai tokoh terbesar kemudian oleh umat Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian dikenang sebagai tokoh terbesar sepanjang sejarah bangsa Arab. Jadi sama. Jadi kesamaan-kesamaan inilah kemudian
tidak menjadi alasan bahwa yang sama, bahwa Nabi yang dimaksud di dalam Ulangan 18 itu harus mutlak Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam juga diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah pendeta Isra Suru tidak berdaya kemudian membantah data-data yang saya sajikan bahwa Nabi Musa alaihissalam sama seperti Nabi Muhammad SAW. Yesus sama sekali tidak bisa didudukkan sama seperti Nabi Musa. Seperti itu Bang Handi. Kalau Isra Suru itu Ulangan 18 nubuatan untuk siapa? Saya nggak dengar tadi. Untuk siapa kata dia? Tuhannya. Loh kok Tuhan dinubuatkan? Ya itu dia. Tuhannya menjadi nabi. Berarti bukan Tuhan dong. Ya, itu makanya dia mengatakan kenapa harus sama. Cari aja perbedaannya katanya. Itulah yang benar. Nangis dong. Ya itu dia makanya. Orang membahas tentang persamaan, dia membahas tentang perbedaan. Jangan-jangan Isra Suru nggak ngerti yang namanya nubuatan. Nubuatan itu kan adalah perkataan sebuah redaksi. Intinya Bang Handi, dia mempertontonkan so intelektual tetapi irrasional. Kita yang dengan keilmuan dan penjelasan yang sederhana lebih mengena daripada dia yang bahasanya tinggi tapi sama sekali jauh panggang daripada dapur. Gitu Bang Handi. Jadi jauh dong dari edukasi teologis, nggak masuk dia? Nggak ada. Coba kesimpulan akhirnya apa coba? Bahkan ketika Akhi Billy menerangkan bahwa Nabi yang sama seperti Musa ini, yang ketika dikatakan bahwa menerima firman, Nabi yang di tengah-tengah kemudian dikatakan saudara-saudaramu seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim, dialah yang harus kamu dengarkan. Ini menurut Akhi Billy adalah siapa tadi? Ini dikatakan ini Yosua bin Nun. Kemudian dikatakan seorang nabi yang kubangkitkan bagi mereka di antara saudaramu, di mana dia akan menaruh firman Tuhan di dalam mulutnya. Ini adalah Yeremia, tapi dia pura-pura nggak dengar. Oh sorry, saya pikir tadi itu Kristen. Mana ada Kristen punya argumentasi kayak begitu. Jadi dia tidak berdaya Bang Handi, sama sekali nggak berdaya. Iya, jadi Isra Suru ini harus jangan terlalu banyak tampil di depan umum seperti ini, apalagi berdialog lintas agama seperti ini, karena jemaat Anda akan berkurang dan itu akan berdampak kepada dompet Anda, gitu ya. Kurangi, karena biar Anda berdebat kayak tadi tuh Anda sok pintar tapi nihil, ilmunya nonsen. Tak ada yang bisa diterima. Perpuluhan habis dong. Habis. Jadi cukup sekali ini aja kalau saya jadi Isra Suru, karena kapan diulang terus akan ketahuan bahwa Anda itu ya hanya konsentrasi kepada perpuluhan saja. Kebenaran tidak bisa Anda uraikan. Buktinya Anda mencari perbedaan antara Nabi Musa dengan yang dinubuatkan dalam Ulangan. Sedangkan yang dimaksud ulangan ini adalah persamaannya. Gitu. Mengidentifikasi ya, kira-kira sinkron nggak gitu ya? Dan dia semakin jauh karena dia menyatakan jangan kesamaannya. Entah satu ada poin nggak kesamaan Yesus dengan Nabi Musa? Saya tidak menemukan tadi. Nggak ada satupun yang dia uraikan. Kecuali ada satu, sama-sama menyembah Tuhan satu. Katanya melakukan mukjizat itu. Nabi Musa melakukan mukjizat, terus Yesus melakukan mukjizat. Lah, dalilnya mengatakan di Ulangan 30 tidak ada lagi yang bangkit yang sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel terkait dengan mukjizat yang sama seperti Musa. Jadi tidak bisa mukjizat sebagai alasan. Gitu. Ya Isra Suru ya nangis aja lah dulu seminggu 2 minggu, apa-apa. Parkir dulu gitu ya. Parkir dulu. Iya. Nangislah dulu. Saya bukan gue yang moderator. Coba kalau ada gue ada. Moderatornya lagi. Seakan-akan yang saya hadapi ini orang berilmu. Siapa yang moderator tadi?
Siapa Itu tahu? moderatornya dia yang bawa. Jadi dia mau karena kan Muslim suka banyak katanya moderator dari dia. Nah ini moderatornya. Jadi apa yang udah disampaikan baik Bang Zuma atau Pak Isra Soru diulang lagi gitu loh. Tak apa-apa. Iya. Terus yang disikapi cuman saya terus. Nggak adil moderatornya ya. Kayak sepertinya 2 lawan 1 gitu. Kelihatannya gitu. Tapi nggak mampu mereka. Untung udah dikasih TikTok. Kalau TikTok sudah meledak perutnya Esra Soru tadi. Untung sekali. Moderatornya mencoba mengecoh Bang Juma itu moderatornya Bang Juma. Padahal Mestinya. tadi Umi minta dikasih waktu TikTok itu lebih lama, tapi nggak, justru dia nggak mau gitu. Kalau kasih TikTok udah berguguran tadi itu. Maksudnya tadi syaratnya ada TikTok tapi beradab dengan clue-nya silahkan, itu satu. Kedua, mestinya juga diberi kesempatan kepada audiens atau pertanyaan dari kedua narasumber kepada narasumber. Iya, Itu tanya tadi jawab. saya berharap kayak gitu, tapi ternyata nggak ada. Satu pertanyaan aja ke dia dan saya kasih dia bertanya 5 kali, saya sekali aja. Iya. Nah, Kalau boleh tahu pertanyaan apa Bang Juma yang nggak bisa dijawab? saya mau bertanya kepada Pendeta Esra Soru terkait dengan apa yang tertuang di dalam Ulangan 18 yang mengatakan bahwasanya tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus dibunuh. Pertanyaan saya, di dalam kitab saudara Yohanes 13 nomor 13 dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga melainkan Yesus yang datang dari surga. Apakah ini betul tergenapi atau tidak? Karena di dalam 1 Raja-Raja Elia lebih dulu naik ke surga. Kemudian di dalam Lukas 24 nomor 44, 45, 46, di situ Yesus berkata ada nubuatan tentang dirinya bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, dan hal ini tertulis di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan kalau ada. Di mana tertulis itu? Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga sebagaimana pengakuan Yesus. Itu. Dan saya yakin dia tidak akan pernah bisa menunjukkan itu karena memang tidak ada. Nah, kalaupun saya dikasih kesempatan yang kedua kalinya untuk bertanya, maka saya akan menanyakan Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan kemudian, dan dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Pertanyaan saya, siapakah nabi yang melakukan pembunuhan layaknya Nabi Musa ketika diperintahkan kemudian menyampaikan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia? Kalau dia mengatakan itu adalah Yesus, siapa yang telah dibunuh oleh sebab tidak mendengarkan perkataan Yesus? Tunjukkan satu manusia. Karena seluruh Bani Israel ketika Yesus datang, hanya 12 orang, itu pun satu berkhianat, yang mendengarkan Yesus. Selebihnya tidak mendengarkan Yesus. Bahkan mereka berambisi untuk membunuh Yesus. Siapa di antara mereka yang berambisi membunuh Yesus ini dibunuh? Tidak ada. Berarti Kisah Para Rasul
3 nomor 22 dan 23, Ulangan 18 dari 15 sampai 20 tidak sedang berbicara mengenai Yesus, tetapi kemudian justru berbicara tentang datangnya sosok Nabi yang tidak mendengarkan ucapan Nabi tersebut akan dibasmi. Kenapa dikatakan di sini berkait Kisah Para Rasul 3? Karena di situ ada kata akan terjadi. Akan terjadi di sini di dalam bahasa Yunani dijelaskan bahwasanya akan terjadi ini merujuk kepada keadaan di mana pada saat Lukas menuliskan cerita ini belum terjadi. Berarti Lukas berupaya untuk merujuk hal ini kepada Yesus. Sayangnya tidak terjadi. Setelah kemudian orang-orang mendengarkan Yesus dan Yesus kemudian tidak didengarkan Bani Israel, ternyata tidak ada satupun Bani Israel yang tidak mendengarkan atau tidak mengakui kenabian Yesus yang dibunuh, nggak ada. Justru Yesus yang dibunuh. Nah, kalau akan terjadi, siapa yang kemudian sama seperti Nabi Musa? Ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika Nabi Musa datang mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, penentang-penentangnya yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Rasulullah habis digilas oleh beliau. Maka selayaknya Nabi Musa melakukan peperangan, begitu juga Rasulullah Muhammad SAW melakukan peperangan. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kalau kita ingin cocokologi, maka ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa lagi? Karena Yesus tidak bisa di situ dicocokkan. Karena Yesus justru dia yang dibasmi. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kepada kita semua, sehingga ketika ada saudara-saudara penyembah Yudas datang berdebat tentang Ulangan 18, itu bisa kita bantah dengan setidaknya dari materi yang saya sampaikan tadi. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam.